Loh. Mhm. Ayo sini Pak Pendeta. Masa gak mau 500.000 aku transfer loh. Ini lagi baik aku. Nanti sakit aku. Tuh ada Bang Juma Kali. tuh. Lewat Ngapain aku doang Bang bohong? Juma. 500.000 beli beras ke 5 karung udah dapat banyak. Diam dulu kau Baluap, gak apa-apa. Aku pengen lihat kualitasnya sebagai pendeta. Iya ada Bang Juma. Kok gak ngeliat aku? Assalamualaikum aja. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma kapan naik? Nggak ngeliat. Jadi udah jadi kayak siluman ya? Iya, kok tiba-tiba udah di atas? Iyalah. Dari tadi aku di dapur ngintip kalian. Ya Bang suka ngintip Bang, Ramadan Bang. Mana pendetanya? Iya itu si Daromes di bawah. Namanya siapa? Daromes. Bagus sekali Yang- namanya. Yang take and give loh Bangnya joget-joget. Haleluya, haleluya. Oh. Saudara-saudara gitu. Iya. Suruh naik, aku kasih ini. 1 juta. Suruh naik. Bang Juma kasih 1 juta. Ayo pendeta. Hmm. Dia kan aku penasaran aja kualitas dia. Coba aku DM dia. Ya. Dia kan gini Bang, take and give. Saya sudah berbagi kasih. Kalian harus tahu diri. Kasih saya give katanya. Astagfirullahaladzim. Daromes mana nih? Ayo Pak Pendeta itu Bang Juma tuh transfer tuh. Ayo naik. Dia malu-malu dia. Naik Ayo. sini pendeta. Ayo Pak Pendeta naik. Cewek DM dia. Wah, gua nggak bisa terkirim. Ayolah, naik sini. Kalau perlu kita belikan gigi palsu yang terbuat dari emas. 1 juta loh. Masa Biar- nggak mau? Biar lebih kinclong kan kalau lagi live. Ayo Pak. Ayo kata dia. Ayo. Penasaran juga aku kualitas. Haleluya kan gitu dia. Haleluya gitu kan Pak. Oh tahu juga abang pernah lihat roomnya. Saya kalau lagi ngantuk atau lagi gatal-gatal nonton dia. Kata-kata saya sembuh langsung. Ngantuk saya hilang. Apalagi kalau sudah sebut pendeta-pendeta yang lain dia bawa-bawa. Pelayanannya bagus sebenarnya. Kalau diperhatikan sih bagus. Cuman kan sayangnya nggak ada yang perhatikan. Ayolah Pak Pendeta. Malu-malu dia. Pendeta apa itu? Pendeta take and give. Oh, ini agama Kristen yang mau diskusi. Silakan naik minta permintaan. Ayo Pak Pendeta itu dibayar tahu 1 juta sama Gurunda. Ayo Ten, naik Ten. Cepet. Ayo, Kalau si Ten. Andi tadi mana Andi? Naik kondi. Udah kabur dia. Kita ngobrol santai sini Ten. Tapi kalau ada Bang Juma, kayaknya nggak berani si Daromes itu. Omes. Seru juga kadangnya kan. Nanti aku kasih juga dia bilang, blokir permanen, haleluya. Aku Islam. Haleluya pula. Ayo Ten. Ayolah, nih mana Oten nih? Kan tadi Pasien. baik-baik kita diskusi. Emang dari Silakan. tadi nggak ada Oten kesini? Ada Bang, baru Ada, cabut. Bang. Oh. Ada bang digas sama si Theodore ini kabur dia Gara-gara Abraham. lagi. Iya. Jangan buka kartu. Dia bilang kalau
siapa? Dia mengakui Yesus itu keturunan Zina. Siapa tuh? Andi. Bukan. Bahwasanya Ismail itu bukanlah anak yang sah gitu di mata Tuhan. Ya tapi Berarti mereka menghujat Abraham berzina dengan Sarah, dengan Hagar. Itu penghinaan itu. Padahal di dalam kitab mereka sendiri dikatakan, kitabnya Bani Israel dikatakan, siapa yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutuknya. Ya kan? Benar enggak? iya. Dan siapa yang memberkati, ya aku berkati engkau Abraham. Jadi sebenarnya mereka ini Bang, Kristen ini keturunan siapa Bang? Keturunan siapa ya mereka ini ya? Ishak apa Ular Ismail? beludak? Enggak ada. Ular beludak. Iyalah. Wahai engkau keturunan ular beludak, kan Yesus katakan itu di Matius 15. Gitu ya. Iya. Dan Yesus mengatakan menjamin mereka neraka, udah jelas itu. Mereka dijamin neraka. Kenapa mereka tidak mau mengaku Ismail? Naik kau Sejatining, naik kau naik. Naik sini. Ayo Ten, naik. Kita santai-santai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di kok. Sejatining. Gak bisa dijambak akun privat. Ajaran kalian ujar ke... Di mana kami ujaran kebencian? Naik sini. Naik. Ayo. Naik Ten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nyimak sambil masak ya. Iya. Ayo Ten, kita naik, kita bawa tema. Kita santai aja bicaranya. Ayolah, Sejatining ini tadi minta naik. Dia tadi naik, tapi jadi berhala, nggak bersuara. Siapanya? Sejatining. Padahal sama aku doang, nggak bersuara dia. Sejati tuh semalam masuk ke room saya. Dia membuka surat Al-Maidah ayat 51. Katanya dia bilang begini, bagaimana ajaran kamu? Allah menyuruh kalian jangan berteman dengan Nasrani dan Yahudi. Saya baca Al-Qurannya, rupanya jangan memilih pemimpinmu itu orang kafir, bukan kawan kita. Ngawur ini si Sejati nih. Itulah. Biasalah. Otet kalau gak Kalau gila enggak gak ngawur. Betul. Teten. Astagfirullahaladzim. Jangan kalian pelintir-pelintir Al-Quran kami. Cukup Bible kalian aja kan pelintirin. Naik Sejatining. Kau kalau naik kau kasih 100 koin. Ayo naik kau. 100 koin. Ayo. Sejati, lumayan tuh koinnya buat bayar listrik gerejamu. Mana bisa berbuat cair pun tak bisa. Buat bayar listrik. Bayar airnya lah. Naik kau sini. Ku tambahin 50 koin, 150 koin. Ayo. Naik kau sini. Semoga puasa kita semua selalu dalam kebenaran. Amin, amin. Ayo sinilah. Pendeta kau pun gak berani. Si Darni. Naik sini Ten. Ten naik napa Ten? Ten kalian itu jangan pengecut. Jadilah pemberani. Jangan berani typing. Bang Juma, saya mau nanya, percaya nggak tentang... naiklah Sarto. Ini Kristennya baik kali Bang Juma. Bang Sarto naik. Bang Sarto, nih kan bertanya sama Bang Juma, yang lainnya diem. Ayo Bang Sarto Situmorang. Ya, Bang Sarto ngomong sama Bang Juma aja. Yang lainnya saya mutein. Ayo, ini Bang Juma baik kok. Percaya sama saya. Nanyanya di atas Bang. Kalau nanya di bawah, Bang Juma nggak akan jawab. Karena Bang Juma nggak bisa baca yang di bawahnya. Nggak bisa dibaca bukan karena nggak bisa baca, tapi terlalu banyak typingnya. Ayo Bang Sarto, naik Bang. Apalagi sama-sama baik nanti. Kita si Raja Lotung loh, aku nggak bakalan inilah. Masih sakit hati dia. Enggak, Sarto siapa sakit hati? Sejatining. Ayo Bang Sarto. Bang Sarto Situmorang.
Dijawab di atas. Kalau dia minta permintaan itu, yang gambar orang multi-goes ditekan. Gambar orang multi-goes. Biar Ya. dijawab Bang Juma. Waalaikumsalam. ini rata-rata mu'alaf kan di atas ini ya. Iya Bang. Kiri kanan abang, atas abang. Betul, betul. Ada hal menarik di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah. Naik tadi nih. Dikatakan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu saudara kita Oten naik. Am kuntum syuhada is hadara ya'qubal maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini kalau di internal Islam memahami bahwasanya apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub kemudian berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah nanti setelah aku meninggal? Anak-anak mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Adik-adik sekalian ya, adik-adik sekalian yang mu'alaf yang ada di sini, ini di Islam dulu sebelum kita terjun dunia debat lintas agama, kita umat Islam itu hanya menyadari, memahami bahwasanya memang satu Tuhan Allah yang disembah kemudian oleh Bani Israel, Bani Ismail. Akan tetapi berjalannya waktu ternyata ada sekelompok manusia dari barat yang justru tidak menyembah kepada Tuhannya dari yang disembah oleh Nabi Abraham, Ismail dan Ishak, yaitu manusia yang kemudian mereka panggil dengan sebutan Yesus, yang sejatinya itu bukan Yesus sebenarnya tapi Yudas. Nah, menariknya di mana? Menariknya itu ketika kita melihat daftar nama-nama dari Nabi Ismail di dalam nama dari anak Nabi Ismail di dalam Bible. Diterangkan dalam Kejadian 25 nomor 12 sampai 18, di situ jelas dikatakan inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar perempuan Mesir. Nah, kalau dikatakan Hagar ini perempuan Mesir, ini dengan kata lain Mesir ini itu tidak pernah diperbudak kemudian, sehingga pernyataan kata hamba Sarah itu tidak tepat. Hagar ini adalah perempuan Mesir, dia adalah seorang putri dari seorang raja bernama Fir'aun. Lalu disebutkan bahwa inilah nama anak-anak Ismail. Nebayot sebagai anak pertama, kemudian anak kedua adalah Kedar. Nah, saya ulang lagi, anak kedua bernama Kedar. Nah, yang lebih menarik lagi adalah di dalam Yesaya 42. Di Yesaya 42 ini diterangkan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi, baik laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baik dengan padang gurun, menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Nah, ini poinnya itu di situ. Jadi ada seruan, ada perintah kemudian Kedar dan keturunannya dalam hal tempat kediaman mereka, baik itu di Bukit Batu, puncak gunung, di kota-kota, di desa-desa, yang kemudian menjadi perintah adalah nyanyian baru, nyanyian baru bagi Tuhan yang akan disuarakan dan dinyanyikan oleh orang-orang yang hidup di desa-desa, di kota-kota, di bukit gunung dan Bukit Batu dan puncak gunung yang didiami keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Pertanyaannya sekarang yang muncul adalah, apakah ini benar-benar terrealisasi? Faktanya ya, terrealisasi. Perkampungan baik desa, kota, puncak gunung, Bukit Batu yang didiami keturunan Nabi Ismail
dari Khedar, anak keduanya, itu benar-benar nyanyian barunya bergemuruh sampai hari ini. Kalau ada penolakan akan muncul berbagai macam masalah. Yang pertama, kalau ditolak bahwa yang dinubuatkan nyanyian baru itu ada pada keturunan Nabi Ismail, maka yang menjadi permasalahan sekarang adalah tunjukkan keturunan Ismail Khedar itu tinggal di mana sekarang dan apa nyanyian baru mereka. Ini harus kemudian dipecahkan kalau ada penolakan terhadap Islam. Yang kedua, kalau ini bukan nubuatan tentang Islam, maka Jazirah Arab, wilayah yang didiami oleh keturunan Khedar dari anak Nabi Ismail alaihissalam, itu di mana dan apa nama agamanya? Kalau bukan Islam, di mana dan apa agamanya? Dan apa nyanyian barunya? Sedangkan yang kita tahu, keturunan Nabi Ismail itu adalah bangsa Arab. Bangsa Arab sekarang punya agama bernama Islam dan punya nyanyian baru namanya Al-Quran. Kalau ini ditolak, kemudian apa keturunan dari Nabi Ismail? Bangsa apa nama agamanya, dan apa nyanyian barunya? Hanya orang gepeng kepalanya yang bisa menolak ini. Makanya di dalam Kejadian 17, ya adik-adik sekalian, di data nomor 7-nya itu jelas sekali dikatakan, baik bahasa Ibrani atau bahasa Aramnya, di situ Tuhan memproklamirkan kemudian legitimasi dirinya sebagai sembahan dari Nabi Ismail dan keturunannya yang disembah oleh umat Islam hari ini. Aku akan mengadakan perjanjian. Aku di sini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dan aku, serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi ketika datang kepada Nabi Abraham atau Ibrahim, mengangkat sumpah janji, ya, memproklamirkan dirinya, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun, menjadi perjanjian kekal. Jadi kalau hanya kekuatan barat yang ingin mengatakan bahwa Tuhannya Bani Ismail berbeda dengan Tuhannya Bani Ishak, maka itu adalah kebodohan yang nyata. Karena Tuhan sendiri yang telah mengangkat perjanjian kekal. Aku ini akan menjadi Tuhannya Nabi Ismail dan keturunannya secara turun-temurun. Nah, sekarang permasalahannya adalah, ada enggak perjanjian kekal Tuhan yang datang kepada Nabi Abraham akan menjadi Tuhannya Roma, Yunani, Vatikan? Enggak ada. Berarti Yesus itu bukan Tuhannya yang diperkenalkan oleh Abraham kepada keturunannya. Yesus ini adalah Tuhan baru yang dibuat oleh Barat. Nah, silakan teman-teman Kristen kalau ada yang mau menyangga ini, kita pakai data, jangan pakai congor, apalagi emosi, ya. Pakai data aja, kalian belum tentu bisa, apalagi kalau cuma pakai congor. Silakan dinaikkan teman-teman Kristen. Ini data yang saya bawa ada di dalam Yesaya 42 nomor 10-12. Desa-desa yang didiami Khedar, kota-kota yang didiami Khedar, bukit batu yang didiami Khedar, puncak gunung yang didiami Khedar, semuanya akan menyanyikan lagu baru untuk Elohim dari ujung bumi dan seterusnya. Demikian, silakan. Oke. Itu ada Silakan sejati untuk dibantah. Nah, sejati ini silakan bantah pernyataan Bang Juma. Sejati ini. Woi, jadi berhala kau. Kok jadi berhala? Kok di bawah kok jago kali bertyping? Sejati nih. Astagfirullahaladzim. Kok di bawah bertyping jago kali kau? Jadi, Jehon. ini bani apa Bang Zuma?
Kalau ini baju Bani Paulus. Naik Yehud malah turun kok giliran Bang Juma udah selesai ini malah kok turun aja nih kok. Yo, yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen. Sejati nih, astagfirullahaladzim. Kok kamu di atas ngapain coba? Minta naik. Nggak usah malu-malu bang, ayo ngobrol kita. Santai aja kita. Santai untuk kemudian bagaimana bisa mendapatkan edukasi. Anda mau terima, silakan. Nggak terima juga nggak apa-apa. Tapi kita hanya memberikan data yang Al-Quran uraikan dan fakta yang terpampar di dalam buku yang Anda pegang. Di situ sajiannya sangat jelas bahwa Khedar anak kedua Ismail perkampungannya akan dinyanyikan nyanyian baru. Dan mau tidak mau, suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak ikhlas, fakta, keadaan, sejarah, historinya maksudku, terbukti bahwasanya yang ada di Arab sana, keturunan Khedar, itu Islam dan memuji kepada Allah dengan nyanyian berupa Al-Quranul Karim. Seperti itu, Bang. Silakan. Itu sebuah penjelasan apa pertanyaan? Boleh ditanggapi sebagai sebuah pernyataan penjelasan, boleh juga sebagai pertanyaan. Tadi ada beberapa pertanyaan, kalau itu ditolak sebagai keturunan Ismail, sebagai Islam, maka tunjukkan di mana keturunan Nabi Ismail sekarang, apa agamanya dan apa nyanyian barunya. Karena di sini dikatakan Bukit Batu, desa, kota akan melantunkan nyanyian baru bagi Tuhan, di mana bukit, desa, kota dan seterusnya itu dipenuhi oleh keturunan daripada Khedar. Silakan, Pak. Daripada Khedar. Oke. Shalom semuanya. Ya. XX123 agama apa? Bentar, dibuka mute-nya. XX123 mute-nya dibuka. XX123 itu yang gambar mic dibuka. Shalom semuanya. Ya, bentar dulu, bentar. Ya, Agama silakan, apa? Gimana? Agamanya apa? Nasrani. Apa? Nasrani, emang ada Nasrani adalah. Bang Juma dia typing di bawah katanya dia mau diskusi serius sama Bang Iya. Juma. Oke. Silakan, Bang. Silakan. Kita saksikan diskusi seriusnya. Ya, Saya mau debat Bang Zuma nih. ya silakan. Katanya Bang. Bang Zuma inilah itulah ya kan. Ya, gimana, Bang? Udah paling sok benar gitu kan. Bukan sok benar, tapi insya Allah benar. Silakan. Oke, kalau misalnya benar Bang Zuma sudah jumpa nggak sama Tuhannya? Sama Tuhan jumpa setiap saat. Jumpa? Iya. Boleh. Buktinya? Gimana? Buktinya? Buktinya ini kehidupan masih berlangsung. Kalau nggak ada Tuhan, mati semua alam semesta ini akan Buktinya. hancur. Saya minta buktinya, bukan ngomongnya. Itu congor doang itu. Buktinya gimana? Ya ini Coba. kita hidup. Sudah jumpa sama Tuhannya? Di mana Sudah. dia sekarang? Sudah. Katanya Bang Zuma paling agamais, ya kan? Ya, Oke. Paling agamais nih ya. ya insya Allah. Iya. Terus? Ya kan? Sudah jumpa belum sama yang pemilik Jumpa. agama? Saya setiap saat bertemu dengan Tuhan saya. Di mana? Ya, dalam kehidupan saya, dalam hati saya, dalam pikiran saya, dalam keadaan saya menghadap ke sana, menghadap ke Tuhan. Itu juga bisa, Bang. Jadi menurut saudara bertemu Tuhan itu kayak mana? Bang, Jadi menurut saudara bertemu Tuhan itu seperti apa, Bung? Bang, kalau ngomong anak kecil juga bisa kayak gitu. Nah, Ya? sekarang balik, Jadi saya balik abang, bertanya tanya sama lagi deh. saudara. Bertemu Tuhan itu maksudnya kayak mana? Salaman gitu, ngopi bareng gitu. Habis itu nonotnya dipotong. Jadi menurut saudara bertemu Tuhan itu selamat pagi Tuhan, bisa lihat nonotnya yang dipotong hari ke-8, apa kulupnya masih ada gitu maksudnya. Susah karena Anda datang membawa pertanyaan di mana saudara Tuhan itu bagi saudara adalah makhluk. Jadi susah, Bung. Sementara Tuhan itu bukan makhluk.
Apakah saudara sudah pernah bertemu dengan Tuhan Anda? Ya setiap saat lah. Kalau nggak bertemu dengan Tuhan kita bisa hidup gitu? Nggak bisa. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Tuhan itu bertemu dengan makhluknya. Tak ada waktu berhenti kemudian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tuhan tak ada hentinya mengurus makhluknya. Tidak seperti di Anda. Tuhan Anda istirahat pada hari ke-7, capek dia. Udah naik lagi lah, maksud saya gini loh teman-teman. Kalau berdiskusi tentang agama itu, landasan kita akal, bukan congor. Bertanya juga jangan sampai pertanyaan Anda membuat Anda terbirit-birit gitu loh. Bertanya yang bisa membuat Anda menjadi cerdas. Bang Suma, apakah Anda pernah bertemu dengan Tuhan Anda? Ya Allah ya Karim, umat Islam itu disebut Muslim karena mereka berserah diri, tunduk kepada Tuhannya. Tuhannya maha melihat, Tuhannya maha mendengar. Jadi umat Islam itu setiap saat bertemu dengan Tuhannya. Nah, masalahnya sekarang Tuhan menurut saudara itu adalah objek. Tuhan menurut saudara itu manusia. Oh, salah, itu pagan ya. Tertawakan sama anak TK. Allahu Akbar. Ya, jadi kembali kepada tema kita ya, sahabat-sahabat sekalian, bahwa ketika berbicara mengenai Al-Quranul Karim tentang pesan dari Nabi Yakub dan juga Nabi Ismail, Nabi Ishak dan juga Nabi Ibrahim atau Abraham, di mana keturunan mereka itu menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada manusia. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ternyata kita lihat Allah memang menurut kitabnya saudara-saudara kita Yahudi itu mengangkat perjanjian kekal bahwa Allah akan menjadi Tuhan dari keturunan Ismail dan keturunan Nabi Ishak secara turun-temurun dan tidak akan beralih kemudian. Ini perjanjian kekal. Jadi tidak ada yang bisa membantah ini. Yang jadi masalah ini agama dari barat yang menyembah kemudian manusia terkutuk yang ada di atas tiang salib ini, di mana nubuatan itu? Ternyata itu nggak pernah ditemukan. Silakan. Bang Juma, Siap. apakah menyembah nama bisa dikatakan syirik? Menyembah nama? Kenapa bisa menyembah nama, Bang? Apakah menyembah nama bisa Menyembah nama? dikatakan syirik? Kenapa menyembah nama? Jangan menyembah nama, jangan. Dengar pahami belum? Dengari pertanyaan saya. Ini bukan ini sebuah pertanyaan. Apakah Iya. menyembah nama bisa dikatakan syirik? Saya tidak menyebut kaum atau oknum ya. Kalau sebuah menyembah pertanyaan. sesuatu selain daripada Allah, pasti syirik, Bang. Pasti syirik. Itu pasti syirik itu. Musyrik namanya. Ketika Iya. menyebut Hmm. ketika menyebut nama, Iya. pasti kan kita akan terkait yang pemilik nama kan. Benar sekali. Betul. Lalu? Jadi gimana bisa mengenal Allah sementara Tuhan yang disembah tidak pernah bertemu, Oh. Jadi menurut tidak saudara, pernah dilihat. oke. Jadi menurut saudara mengetahui sesuatu itu nanti menggunakan mata gitu ya? Mata aja yang dipakai untuk Loh, kita yang mengetahui mengenal. nyata-nyata aja, Oh gitu. nyata. Hmm. Jadi maksudnya sesuatu yang tak terlihat oleh mata itu sesuatu yang tidak ada gitu menurut abang? Ya menurut abang itu apa yang tidak terlihat? Seperti misalnya akal Anda kan Anda nggak lihat. Apakah Anda mengatakan Anda tak berakal? Ya manusia
memiliki akal ya pasti Dari mana? berpikir Dari mana menggunakan Anda akal. tahu? Dari mana Anda tahu manusia punya akal? Anda nggak melihat akalnya? Ayo, Jadi ayo. gini bang. Jadi Anda, ketika abang jadi Anda, melaksanakan sholat, saya kembalikan jadi ke Anda. terlintas Berarti di menurut, pikiran abang, tunggu, sabar. Saya kembalikan. Berarti menurut Anda akal itu nggak ada. Yang ada adalah huruf A, huruf K, huruf A, huruf L. Itu aja yang ada gitu ya? Atau gimana ini? Menurut saudara saya nih, apakah akal itu tak ada? Yang ada hanya huruf A, K, A, L. Atau gimana? Saya kembalikan ketika kepada abang saudara. sholat, ibadah yang terlintas di pikiran abang tuh Allah abang tuh bagaimana gitu. Nah, sekarang begini bang, ketika kemudian Anda berpikir tentang akal, yang ada dalam pikiran saudara itu huruf atau keadaan? Itu dulu. Ketika Anda berpikir tentang akal, apakah yang ada dalam pikiran Anda huruf A, K, A, L atau keadaan? Nah ini pertanyaan. Jadi menurut abang nih untuk mengenal Allah nih harus menggunakan akal atau gimana maksudnya? Oh, tadi Anda membawa huruf. Abang bilang, Anda mengatakan nyembah huruf. Alif, lam, kan benar. lam, ha, Alif, nyembah lam, lam, huruf. ha. Oke. Adalah Nah sekarang, nama, sebuah oke, nama. oke. Sekarang saya balik nanya terhadap akal. Apakah Anda mau mengatakan akal itu tak ada? Yang ada hanya huruf, yaitu A, K, A, L. Ya huruf tadi datangnya dari mana kok nggak dari akal? Nah. Pikir. Nah itu dia. Akal menurut saudara ada atau hanya sebuah huruf? Ya akal ada. Ah, Huruf tadi bagus. timbul Bisa Anda melalui tunjukkan? akal. Bisa Anda tunjukkan wujud akal? Ah di sinilah di luar jangkauan. Ya coba, saya ingin tahu sejauh mana kemudian Anda bisa membuktikan ke saya akal itu ada atau akal itu hanya huruf? Coba. Gimana? Coba buktikan ke saya bahwa akal itu bukan hanya huruf, tapi akal itu betul-betul ada. Akal itu kan di dalam Buktikan bang. Buktikan. Saya mau tahu Ini akal diberikan itu akal wujudnya seperti apa, akal itu bentuknya kayak mana, warnanya seperti apa, supaya saya juga bisa bahwa Islam itu menyembah huruf karena tidak ada itu Allah, hanya alif lam lam ha aja. Coba tunjukkan ke saya, tolong please. Akal itu warna apa menurut saudara? Jauh sekali larinya pembahasannya. Loh. Anda tadi mengatakan umat Islam syirik kalau menyembah Kita huruf. ini, Bang, kita Kan gitu. yang Nah bisa sekarang dipahami aja tolong sama tunjukkan. saudara kita yang di bawah, jangan jauh sekali. Oh enggak, bukan jauh. Simple. Bukan jauh. Tak ada alat di dalam diri Anda untuk menangkap penjelasan saya. Di bawah itu ngerti semua. Coba tanya di bawah. Yang di bawah ini ngerti nggak? Coba. Pasti mereka ngerti. Ngerti mereka. Apakah Untuk akal mengenal ini Tuhan, ada? ya. Pertanyaan saya bang, sederhana. Akal. Apakah akal ini ada atau akal ini hanya huruf? Halo. Coba sambar yang lain. Ini si teman kita dulu. Apakah akal itu hanya huruf A, K, E, A, L atau akal itu ada? Anda mengatakan ada, bukan hanya huruf. Tolong tunjukkan wujud akal itu. Warnanya apa, bentuknya seperti apa? Silakan. Oke, saya rasa diamnya Anda itu tanda bahwa Anda kemudian Anda menyadari bahwa Anda mengajukan pertanyaan yang Bukan, salah. Abang, kita Dan gini, Pak. Anda menyadari kelas Kita ini Anda manusia memang masih berakal, minim tentang tapi- itu. Gini bang, dengar bang. Silakan. Abang kan manusia berakal, tapi penjelasan abang nggak masuk di akal gitu. Sudah dipahami. Loh, saya nanya ke Anda loh. Apa jawaban saudara? Iya. Apa jawaban Abang- saudara? Apakah akal Sebuah itu logika. hanya huruf? Dengarkan saya. Apakah akal itu hanya huruf atau memang betul-betul akal itu ada? Apa jawaban saudara? Nggak tahu kok huruf coba. Loh, kalau begitu akal itu apa?
akal itu alat untuk pemikiran. Ada enggak? Pemikiran saudara yang harus diberi. Ada tidak? Ada. Tolong tunjukkan ke saya. Ditunjukkan itu ya harus ini dulu lah bang, dipotong dulu. Nah, inilah Anda. Inilah Anda. Loh, kok Jadi ini Anda nggak bisa menunjukkan Nggak akal. masuk akal pertanyaan abang ini. Sekarang Pertanyaan apakah abang nggak? Anda mengatakan akal itu ada? Saya punya hak Ya bertanya. ada, tapi nggak Tunjukkan perlu abang. akal itu kepada saya. Ya dibedah dulu lah bang. Kalau di bedah yang terlihat otak. Yang saya tanya Ya, akal. otak itu ya alat pemikiran namanya. Loh, otak itu udang juga ada otaknya. Monyet juga ada otaknya. Yang saya tanya ini akal. Dari bahas Tuhan lari ke akal. Inilah taraf pendidikan terendah cara saya mendidik orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Begitu cara Bukan saya. tidak punya pengetahuan. Anda mengatakan penjelasan umat ini Islam nggak masuk di menyembah akal. huruf. Kenapa Anda mengatakan umat Islam menyembah huruf? Karena Anda tidak melihat Allah. Ya abang melihat tidak. Nah, sekarang Anda melihat akal tidak? Lari ke akal. Kan? Kita yang nyata-nyata aja. Kan? Segala sesuatu yang ada tidak mesti dilihat, Bung. Coba, Anda kentut. Anda lihat kentut Anda? Ada. Siapa yang bisa melihat kentutnya? Tak ada. Apakah kentut itu nggak ada? Ada. Hanya orang dungu yang mengatakan sesuatu yang tidak dilihat oleh mata itu tidak ada. Itu dungu namanya, Pak. Itu orang dungu itu. Orang-orang yang picik otaknya tuh, yang berpikir seperti itu. Disebabkan kenapa? Karena Tuhannya manusia. Pernah mati, pernah ditampar, pernah ditonjok, pernah disentil bibirnya, pernah ditombak lambungnya. Itulah Anda. Menuhankan sosok makhluk yang ada sehingga Tuhan itu menurut saudara harus ada kayak begitu, kayak Yesus. Tapi ada kan, nyata kan, Nyata ada. nyata kan, Nyata ada. fakta kan ada. Oke, baik. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan itu ada atau tidak ada? Jangan Kalau sampai dia nggak setara dengan makhluk. saya tanya, sebelum manusia diciptakan, apakah Tuhan itu ada? Ayo, sekali-sekali urat di leher itu dipungsikan. Saya tanya dulu. Ada? Dari mana Anda bisa tahu sementara tak ada yang melihatnya? Ada. Siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Kenapa Anda mengatakan ada? Siapa yang lihat? Dunia ini tercipta. Ada nggak manusia yang melihatnya? Nah, itu pintar. Itu pintar. Itu pintar. Sebelum alam semesta ini dicipta, Tuhan itu ada atau ada? Anda mengatakan ada. Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Kenapa Anda bisa mengatakan ada? Ini urat leher kanan agak tegang. Jadi Tuhan itu bukan dikatakan ada setelah bisa dilihat. Kayak Yesus, itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang bisa dimediasikan itu bukan Tuhan, itu ciptaan. Makanya Yesus itu diciptakan. Makanya di Kolose 1 nomor 15, Yesus itu adalah permulaan makhluk ciptaan. Oke? Tuhan itu, Bung, tidak bisa dilihat di dalam dirinya. Gimana? Apa gitu? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Bung? Halo Bang Zuma. Iya, halo. Nah, biar aku jelaskan ya Bang. Iya, silakan. Kita dari awal memang kita tidak melihat Allah, ya kan? Siapa Kita tidak bilang? bisa melihat Allah ya. Ya, wujudnya, zatnya wujudnya memang nggak betul. bisa. Hakikatnya Nggak memang ada betul. wujudnya pun nggak ada. Nah, jadi Allah itu punya kuasa nggak? Punya. Kalau enggak, Oke, Yesus punya, enggak ya? dicipta. Punya ya? Yes. Hah? Kalau Yesus punya. Kalau kuasa Ada Tuhan pembuktian. itu tidak Tunggu dulu. ada, Yesus tidak diciptakannya, gitu loh, Bang. Tunggu dulu. Belum selesai saya bicara. Kalau udah saya selesai bicara baru kita saling menghargai, bisa kan? Anda udah sekolah pasti menghargai orang kalau bicara. Begitupun Anda kan? Gini, Bang. Oke. Oke. Saya atau abang yang ngomong duluan? Saya dulu. Oke.
Gas. Oke. Yesus itu manusia. Buktikan ke saya, sekuat tenaga Anda dan sekuat dan sepanjang lidah Anda melilit, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Itu aja, sederhana. Oke, sudah Bang. Sudah Bang. Yes. Oke. Sudah. Saya sekarang ya. Iya. Saya udah tayang tadi, Allah itu kan punya kuasa. Nah, karena Allah itu punya kuasa, maka dia punya kuasa bagaimanapun wujudnya. Mau dalam bentuk lidah api, mau dalam bentuk pohon, mau dalam bentuk apa, terserah dia. Nah, jadi Tuhan itu dia sudah mengirimkan beberapa nabi ya sebelum-sebelumnya. Mungkin sudah kita tahu baik di kitab Perjanjian Lama dan terakhir itu di Perjanjian Baru, dia langsung turun ke bumi. Karena kenapa? Ya, karena manusia itu penuh dengan dosa. Dan dalam menjalankan Perjanjian Lama itu sangat susah, Bang. Ini dongeng dari mana yang Ya Anda tunggu bawa? dulu, bukan dongeng, Bang. Kita saling udah saya bilang sama Abang tadi ya. Ya kan? Anda udah sekolah kan? Bisa menghargai kan kalau orang ngomong? Bung, ini forum dialog, bukan forum Bukan masalah membodohi itu. orang. Saya tidak Bung, bodoh-bodohin ini bukan Abang. forum Saya jualan tidak obat, bodoh-bodohin Abang. bukan Tapi forum dengar sekolah dulu. minggu, dan ini bukan Dengar dulu. gereja. Dengar dulu. Orang Dengar yang dulu. berakal di sini tidak Bang, terima pernyataan-pernyataan sama aja. kosong Kau seperti itu, di gereja, nggak bisa kamu diterima itu, di sini. Bang, nggak bisa memberikan peluang sama orang berbicara kalau Apa udah ya? salah atau kalau Dengarkan sudah tersudut. narasi saya, Bang, buktikan Bang, ke Bang. saya Yesus bukan manusia. Ente kemana-mana. Gak usah Anda bernarasi jualan obat pendeta. Gak usah. Buktikan Yesus bukan manusia. Itu aja kok. Sederhana pun. Kalau Anda tidak mampu membuktikan Yesus ini bukan manusia, mau Anda robek lidah Anda berbicara di sini, percuma. Di sini orang-orang intelektual. Anda menuhankan Yesus kan? Sementara Yesus bukan manusia. Sementara Tuhan bukan manusia. Sementara Yesus manusia. Nah, tugas Anda kemudian yang menyembah manusia ini, buktikan ke kami Yesus bukan manusia, Bang Zuma. Apa? Dalil apa yang Anda ingin bawa? Yesus bukan manusia. Nenek lu kiper. Gimana ceritanya Yesus bukan manusia? Ayo. Mau narasi Tuhan Maha Kuasa, dia bisa menjadi apapun. Dalil dari mana itu? Tolonglah ya, kalau Anda merasa pintar cerdas, tampil di sini mewakili agama Anda. Buktikan Anda berkelas dari pendeta yang suka membodohi jemaat itu. Buktikan ke saya bahwa Yesus bukan manusia. Silakan, saya tunggu. Bang, di sini ada 4 oten, Bang. Ya, sekalian 4 ngomong sekaligus untuk membuktikan Yesus bukan manusia. Silakan. Iya, tunjukkan juga sama saya Allah SWT itu adalah Tuhan. Tunjukkan. Kenapa larinya ke situ? Iya, karena kau juga balas kayak gitu. Nah, Iya, makanya buktikan Yesus itu bukan manusia. Yesus itu memang bukan manusia. Dia itu memiliki beberapa mukjizat. Ya. Yesus Dia bukan Bang, ada manusia. 5 oten, Bang. Yesus bukan manusia katamu. Kau yang nggak terima loh, kau yang buta hati. Sebenarnya kau itu buta. Yesus bukan manusia katanya. Memang bukan manusia. Memang itu Allah. Allahu Akbar, Masya Yang berubah wujud Allah. menjadi manusia. Karena kenapa? Dosamu itu yang terlalu banyak, maka dia datang ke dunia untuk menebus kamu. Gantian kita, Kalau gantian. kamu, Gantian. kalau kamu Anda itu, punya sekolah kan, kalau gantian kamu kita. itu, Gantian. kalau Anda punya sekolah katanya ya. Gantian kita. orang cakap Juma. Jadi gini. Di dalam 2 Yohanes kitab kalian sendiri, 2 Yohanes 7 adalah pembohong Dajjal itu adalah Pengecut. Report. Bacakan Theodor. John, Ini ada. bacakan Theodor. John 1 nomor 7. Ini ayo maju. Theodor, bacakan Semua dulu, Theodor. 5-5-nya ayo ngomong. Saya tantang satu. Ngomonglah dia 5-nya Theodor, ngomong. tadi sambung perkataan Bang Zuma Theodor. Ayo Theodor. buktikan kalau Yesus itu sejatinya Theodor. bukan manusia.
5 kalian di sini, pengecut. Ayo buktikan kalau Yesus itu bukan Mana Bang manusia. Suma? Bang Suma mana? Sabar tuh Bang cuma naik tuh, sabar orang kalian report. Buktikan. Ya sekarang kok abang buktikan aja Yesus itu bukan Iya, manusia. sabar. Tapi dia bukan manusia biasa. Coba Ya. kau buktikan. Oke, sebentar. 1 nomor 7. Iya, bentar. Bang, 2 cuma ini Yohanes pasien, 1 pasien nomor abang ada 5 orang, Bang. Iya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Dajjal itu, setan itu, pendusta itu, penyesat itu, pembohong itu adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Mana tadi yang mengatakan Yesus bukan manusia? Mana? Si pembohong ini mana? Ini dalil kitabmu yang mengatakan pendusta itu, setan itu adalah yang tidak mengaku Yesus itu manusia. Kena kau kan? Zuma, kau nggak bisa melawan saya kalau kita ketemu langsung. Ya, sebagaimanapun pintar Setan saya memang lebih pintar sombong. daripada Anda. Saya lebih pintar daripada Anda. Sekarang Biar tahu, bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus bukan bagaimana? manusia? Iya, Sementara melalui musik penyesat Indonesia. itu adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia. Nenekmu Karena kenapa? kiper. Dia mempunyai Itu apaan? kuasa, Itu loh. setan. Dia Yang bisa menjelma. Tolong Kau dalilnya. yang setan. Tolong Kalau dia setan dalilnya. sudah ada perbuatan yang tidak baik. Kau Tolong yang setan. dalilnya Tuhan bisa kau yang menjelma. menyesatkan Di mana? orang, kau yang menyesatkan orang. Satu-satu kalau ngomong. Mau mati pun Saya minta saya tidak dalil. akan bertobat. Mau mati Tolong pun mau tunjukkan gantung diri. Yesus bukan manusia dan Iya. tunjukkan Tuhan bisa menjelma. Saya tunggu, saya diam, silakan. Oke, ya. Karena dosamu itu Zuma yang begitu banyak di dunia ini, makanya karena kamu buta hati. Nah, ini yang mau saya Tuhan dengarkan melalui yang kayak nabi. begini-begini. Saya kasih Saya contoh lah minta kau. dalil. Saya kasih. Enggak perlu dalil. Saya enggak tidak perlu minta dalil. dibodoh-bodohi dosa. kayak di gereja. Siapa juga yang bodoh-bodohi kau? Saya minta dalil. Merasa Nakal kau. bodohnya kau. Emang kau nakal. Siapa Yang saya minta dalil ucapan-ucapanmu mengatakan Tuhan menjelma, dalilnya mana? Enggak ada. Dalil. Satu-satu Hei, saja. dalil. Itu ini bukan gereja, ngerti kalian? Dalil Ini apa bukan di gereja. Taurat? Dalil apa kau mau? Satu Dia kali satu mengatakan sama satu Tuhan dapat bisa satu. menjelma. Mana dalilnya? Satu dalil itu. Kau aja nggak bisa buktikan sama kami pun Allah SWT itu ya itu Tuhan nggak bisa kau buktikan. Mau mati pun kau nggak bisa kau buktikan. Biar Mana adilan sama dalilnya kau. Tuhan bisa Ya. menjelma? Gimana mau dibuktikan orang pakai tafsir? Gimana Bukan kau? pakai memang betul dia pakai tafsir terus Nggak terus ada- dia itu kan nggak ada dia itu kan dalil. mengutip-ngutip dari agama kita Kristen. Mereka percaya nggak ada Musa. dalil. Mereka percaya Musa tapi tidak ada hukum Torah di kitab Ketika mereka. Ya ditanya percumanya. agama Islam kau minta akal. Begitu kami terangkan kau minta dalil. Cemana kau lucu? Ya, mana dia yang berkata Tuhan bisa menjelma? Saya minta dalil dong. Mana? Percuma loh. Kau Dia menyebarkan mengatakan agama Yesus Kristen. bukan manusia. Saya minta dalil dong. Nah. Mana? Cuman mau bodoh-bodohi kayak di gereja, mana ada orang Islam mau dibodohi kayak gitu? Satu kali satu sama dengan satu. Kalau tidak dibodohi, kalau tidak ada niatan membodohi dan menyesatkan, Anda mengatakan Yesus bukan manusia, mana dalilnya? Saya kasih dalil Yesus manusia, 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda mengatakan Yesus bukan manusia, mana dalil Anda? Baca Yohanes 10 ayat 30. Zuma. Di situ dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan dia mengatakan Yesus bukan manusia. Ya, baca. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, terus apa hubungannya? Tetap aja Yesus manusia. Aku dan Bapa ada satu kok. Yesus tetap aja manusia. Mau dia satu, mau dia setengah, mau dia sepotong, tetap aja manusia. Buktikan ke saya dia bukan manusia. Ayo. Ada yang nabi-nabi yang lain. Itu kelebihannya. Buktikan ke saya Yesus bukan manusia. Kalau Aku dan kamu Bapa buktikan, adalah satu, zaman ada kerajaan aja. nasi ke zaman dahulu. Mana buktikan Yesus bukan Jangan manusia? kau Cepat, cakap cepat, aja. cepat. Nah, nggak bisa kan kalian? Cuma mau bodoh-bodohi diri kalian sendiri kan? Kok dibodoh-bodohi?
Mana Apa yang dalilnya dibodoh-bodoh? Yesus bukan manusia? Baca, makanya aku bilang baca Yohanes 10 ayat 30, baca dari pekop atasnya. Jadi Apa jangan di situ? baca. Aku dan Ya, pada bacalah. saat Yesus Maka- berkata maka aku dan paham. Bapa adalah satu, dia sebagai Ya, apa di baca. situ? Apa? Pada saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dia berbicara sebagai apa? Sebagai ayam atau sebagai manusia? Sebagai satu tubuh lah dengan Allah. Nenekmu kiper. Pada saat Nenekmu yang Yesus kiper. berkata Nenekmu yang aku dan Bapa adalah satu, Yesus di situ manusia atau bukan? Anak Allah. Anak Allah. Mulai bengkok kakinya. Kok mulai bengkok anak Allah. Terus Pada masalahnya apa? saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dia di situ sebagai monyet atau sebagai manusia? Sebagai anak Allah. Anak Allah itu gelar Satu tubuh. kucluk. Kuculuk monyet, kau bilang monyet kau. Kalau kau mau minta agama Islam, kau suruh orang akal. Inilah oten penyembah manusia. Aku dan Bapa adalah satu. Pada saat Yesus berkata begitu, Yesus dalam keadaan monyet atau tuh manusia? Ya menurut kau apa? Jawab pertanyaan kau. Manusia, Bung. Jadi kok kau Pada bilang saat monyet? Yesus berkata aku dan Itu Bapa adalah otakmu yang satu, bagus. Makanya otakmu yang bagus. Jangan kau bilang monyet. Memang ini pertanyaan otakmu bagus loh. Yesus Ya, pada saat berkata aku dan Kau Bapa manusia. adalah satu, di situ Cara itu Yesus menguliah. dalam keadaan monyet atau dalam keadaan manusia? Jawab. Otakmu itu nggak ada. Jangan kau bilang monyet. Kau berarti ikut sedikit. Kau bikin apa lo? Kau bawa nama Islam, tapi cara kau bicara itu yang ada Loh, tutur lah bos. tadi katanya Tuhan Anda bisa menjelma menjadi apapun. Kenapa bawa monyet Anda Nah, keberatan? makanya aku bilang tadi, kau bicara itu yang bagus, sopan. Oke. Pada saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, Yesus di situ berbicara sebagai manusia atau sebagai apa ya? Sebagai apa ya? Tuhan tidak mungkin. Sebagai apa ya? Tahu aku sebagai anak Allah, udah itu aja, titik. Sebagai selesai sudah kan? Pohon kelapa. sebagai apa yang bagus ya? Sebagai setan, Sebagai apa ya? sebagai iblis. Sendal kulit. Ini udah selesai. Pohon kelapa, Bang. Aduh, saudara-saudaraku kasihan sekali. Ini udah Kristen. selesai, gantian. Pemikiranmu dengan kami Bang nggak Suma, bisa saya mau lah. tanya Lah Bang Suma. kenapa aku dibawa-bawa Lah, pemikiran siapa? Anda yang mengatakan Tuhan Anda bisa menjelma. Mana dalilnya? Mana dalil? Tak Kamu ada. mempercayai dia sebagai nabi. Terus Anda mengatakan Yesus bukan manusia. Mana dalil? Tak ada juga. Jadi kalian ini umat apa namanya? Umat membabi buta. Nah, itulah kalian. merotos saja Juma. Kan saudara sendiri, temanmu Bang Suma, sendiri mau mengatakan tanya, Bang Yesus Suma. bukan manusia. Mana Itu dalilnya? selesai, itu. Sedangkan Yesus Kamu. manusia. Maria dulu. melahirkan manusia. Kau menyerocos Maria tidak melahirkan bro. monyet. Manusia yang dilahirkan Makanya Maria kalau itu. kau berbicara itu pakai akalmu. Jangan kalau tulisan itu kau suruh orang pakai akal. Loh, Pakai akalmu. lu kok jadi saya yang disuruh pakai akal? Yesus ini dilahirkan oleh Maria. Maria ini apa? Manusia atau bukan? Manusia, Nah, yang dilahirkan oleh Maria apa? Yesus, Itu namanya. ya anak Allah. Itu Ah, gelarnya. Ya udah anak Allah. Terus mau bilang apa Itu lagi? gelarnya. Ya, mau gelarnya mau sekarang Nah, gimana? inilah kau katakan bawa akal, bawa akal. Bawa akal katanya. Lucu Lo kau. apa? Yang keluar dari Dialog lah yang badan, berkualitas. dengar. Yang keluar dari badan Maria kalau lewat hidung namanya ingus. Lewat mata, lewat telinga namanya apa itu? Apa itu kalau congek? Kalau lewat mulut dahak, ludah. Nah, kalau lewat vagina pipis. Kalau lewat pantat Kalau lewat vaginanya apa? Kami Kristen tuh nggak ada masalah itu. Apa yang keluar dari vagina Maria? Hah? Manusia. Apa yang keluar dari vagina Maria? Kau pakai akal kan? Manusia. Jangan pula kau bilang buaya yang keluar. Pakai akal katanya. Anda yang membawa narasi Yesus bukan manusia. Berarti Maria mengeluarkan apa dari rahimnya? Manusia. Anak manusia.
Ya, anak manusia berarti manusia. Ya, anak Nah, Allah. berarti terbukti kan Yesus manusia. Terus kenapa kalian mengatakan Yesus bukan manusia? Kekasih Allah lahir Anak dari Allah. mana? Itu gelar. Kan bukan cuma Yesus yang mendapatkan gelar kekasih anak Elohim. Ya siapa lagi coba? Anak Allah siapa lagi coba? Ada Israel, anak sulung. Anak Allah bukan anak sulung, bos. Loh, apaan sih? Anak sulung itu Israel. Dia anak pertama. Yesus anak Kedua. Anak Allah beda, anak sulung, anak bungsu, anak tengah itu kan namanya apa? Beda. Cuman Banyak. Adam anak Allah juga, Daud anak Allah. Ah, banyak. siapa bilang Daud anak Allah? Daud itu anak Yakub. Yesus anak Makanya siapa? baca Alkitab, bro. Anak Maria. Udah. Yesus itu anak Allah. Anak Allah maksudnya juga. gelar atau benar-benar anak Allah? Anak Allah lah. Gelar atau yang betul-betul? Gelar. Zaman dulu Gelar gak ada kan? ada. Dia gelar, padahal dia adalah manusia yang bergelar. Kenapa dia digelari sebagai anak Tuhan? Karena dia lahir tanpa ayah. Gitu, Bang. Bukan Bang Henry berarti juga ini anak Allah dia, asalkan dia sembah sama Allah. siapa tuh? Orang Kristen, anak Allah juga. Bang Henry, ya, anak Allah Mana juga ada dia. anak Allah tidak bersunat? Mas. Oh, jadi kalau baru lahir, Muslim baru lahir anak setan. Oh tidak, Muslim itu ketika mereka lahir dalam keadaan fitrah, mereka suci, tidak seperti kalian baru lahir sudah ada bawa dosa. Itu yang lucu itu. Kalian belum makan tapi kalian kenyang duluan. Itu namanya dungu. Ajaran yang Sama aja Anda kamu manusia bilang nggak Umar itu berdosa. anak setan. ajaran yang mendungukan. Oh tidak, bangsa Arab itu keturunan Nabi Abraham. Mereka dari kecil sebelum Islam datang mereka sudah pada sunat semua. Iya, pertanyaannya ada nggak manusia nggak berdosa? Ada nggak manusia yang tidak berdosa? Saya rasa semua manusia berdosa termasuk Yesus. Ya udah, ngapain Anda bilang anak manusia? Berarti Muhammad juga dosa. lahir berdosa. Saya katakan kepada saudara, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak pernah tidak memiliki dosa, kesalahan, kehilafan. Muhammad Pasti ada kekeliruan. Nabi sekalipun, manusia bukan? ya jelas manusia, emang Kristen nganggap nabinya Tuhan. Bang Suma, saya mau tanya nih Bang Suma. Iya, silakan Tadi saudara-saudara. kan saya ini masuk di roomnya Juma. Uni Rifat Dia ya. keluar dari Jadi- mana? Terus Jadi dia nggak. Jadi saya tanya ini, Halo. apakah pengikut Yesus ini itu masuk surga atau neraka? neraka, Dia nggak bisa jawab, malah saya di-kick. pengikut Yesus masuk surga, tapi kalau Atau Kristen neraka, itu udah pasti tuh. Jaminan Yesus kepada Kristen adalah neraka dan saya bisa buktikan dalilnya. Gitu, Bung. Aku mau nanya Bang Juma. Apalagi Buktikan mana ini? nah, yang mana yang mau dibahas ini? Bukti Yesus menjamin Kristen neraka atau yang mana? Enggak, belum Bukan, situ. bukan ini. Bang, Aku mau nanya. jadi sekarang Juma. kalau pengikut Yesus masuk neraka gitu. Pengikut Yesus itu surga, yang masuk neraka itu penyembah Yesus. Kalian. Ya, bagaimana kalau seumpamanya ada orang yang percaya Tuhan itu esa, Yesus itu nabi, apakah dia masuk surga atau neraka? Kalau untuk sekarang ini ya, untuk sekarang ini ya. Kalau zamannya Nabi Isa mereka masuk ke surga. Tapi ketika kemudian datang Nabi Muhammad SAW dan ditolak Nabi Muhammadnya, maka mereka tetap masuk neraka. Tetap masuk neraka. Yes. Jadi pengikut Yesus itu waktu itu mereka itu masuk neraka atau surga? Pengikut Yesus yang mati sebelum Nabi Muhammad SAW itu datang, surga. Terus kalau yang sekarang pengikut Yesus sekarang, Sekarang nggak ada lagi pengikut Yesus. Sekarang nggak ada pengikut saya Yesus. pengikut Yesus. Maksudnya gimana? Pengikut bagaimana? Ya pengikut Yesus bahwa Yesus itu nabi. Nabi.
Ya. Oke, sekarang tunjukkan bahwa Yesus diutus kepada orang Indonesia. Mana dalilnya? Berarti kamu nggak mengimani dong kalau dia itu nabi. Saya mengimani Nabi sebagai utusan untuk Bani Israel, bukan untuk orang Indonesia. Berarti kamu mengimani nabi-nabi sebelum itu karena Sebagai Nabi untuk kaumnya masing-masing. bukan nabinya orang Indonesia gitu. Bukan. Jelas Berarti- itu. Berarti Injilnya itu nggak dipakai lagi sama kamu. Enggak. Itu gimana? Ya itu Injil untuk Bani Israel, bukan untuk Islam. Lah terus sekarang kenapa masih debat pakai Injil Taurat? Ya untuk menyadarkan kalian. Bagaimana kalau orang yang nggak percaya sama Injil sama Taurat? Ya, kan ada Al-Quran. Sekarang permasalahannya adalah Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel, Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Berarti Nabi sudah nggak Muhammad perlu ambil untuk pelajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Gimana? Berarti sudah nggak bisa lagi ambil pelajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Bisa, atau bagaimana? kenapa tidak? Berarti kita mengimani kan ya? Ya, kita imani dia sebagai Nabi yang diutus kepada sekarang Bani yang saya tanya Israel. dari tadi, kalau semuanya saya mengimani Isa Yesus itu, apakah saya masuk neraka atau surga? Kan sampai Anda bilang, masuk neraka sekarang kalau ini- Anda tidak menerima Rasulullah Muhammad Sallallahu Nah, Alaihi Wasallam. dasarnya apa itu? Saya mau tanya referensinya apa? Oke, Yang mau dari Al-Quran? enggak, ya boleh Al-Quran. Boleh. Atau mau dari Yesus? Dari Yesus itu dari mana? Dalilnya Dari Yesus, mana? ucapan Yesus yang mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan. Berarti Bang Suma itu masih percaya Injil dong gitu kalau gitu. Bukan begitu, Al-Quran saya yang menjadi landasan pijakan saya. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah kemudian yang mengada-adakan kebohongan setelah datang Islam kepada mereka tapi mereka menolak Islam? Lalu kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, wahai Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepada kalian rasul kami Nabi Muhammad. Ada sebutkan namanya di situ, Bang. Namanya siapa? Namanya Nabi Muhammad di dalam Yes, Rasul. di Quran ayat berapa? Surah Al-Ma'idah. Boleh diterjemahkan itu. Oke, baik. Saya soalnya nggak ngerti gitu. Baik, Biar semua juga tahu kan? siap. Biar nggak ada dusta. Oke, Bang Suma ngomong saya diam gitu kan? Oke. Saling menghormati. siap. Biar Jadi kita- Al-Quran mengatakan gini. Entil. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah lebih dulu mengatakan begini. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah mengangkat 12 suku dari Bani Israel. Lalu Allah berfirman kepada mereka yang 12 suku ini, "Inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian." Kata Allah kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi mereka melanggar perjanjian mereka. Nabi Musa datang, mereka tolak. Nabi Isa datang, mereka tolak. Mereka melanggar perjanjian. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Ya ahlal kitab, wahai kalian yang didatangkan Nabi Musa, Nabi Isa tapi kalian tolak. Sekarang ini sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Dan sungguh telah datang kepadamu cahaya dan dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittama aridan sulan salam. Dan kitab itulah, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang mau mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani diajak oleh Allah untuk ikut ke Islam. Tak ada lagi aturan-aturan Yahudi dan Nasrani, itu nggak ada lagi. Semua harus merujuk kepada Islam. Makanya dikatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wal allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan Al-Qur'an kepada seluruh umat manusia agar manusia tahu apa yang mereka harus kerjakan. Bang Juma, wassalam loh dulu Bang Juma. Iya, silakan. Ini saya mau bertanya nih Bang, dari kemarin dengan siapa pun, ada nggak sih wujud Allah? Gimana? Suatu wujudnya apa sih? Ada nggak sih wujud Allah? Wujud itu bahasa Arab, Bung. Wujud itu artinya ada.
itu. Tapi di sini coba di mana surat mana tuh ya saya lihat. Jadi wujud itu bahasa Arab artinya ada. Jadi Allah itu wujud artinya Allah itu ada. Sama seperti tadi pertanyaan saudara kita tentang akal, tentang nama Allah. Ternyata akal itu bukan hanya terdiri dari huruf, tapi akal itu betul-betul ada. Untuk membuktikan akal itu ada, dia punya ide, dia punya gagasan, akal bisa berkarya, akal bisa menciptakan. Hanya huruf, tapi akal itu betul-betul ada. Begitulah Allah. Wujud tuh maksudnya gimana tuh Bang? Wujud tuh memang kayak wujudnya bentuk seperti ini atau wujudnya gimana tuh Bang? Laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi, tak ada Tuhan selain Dia. Dia tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi maha tinggi dan tidak sama seperti dengan apapun. Di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Lalu bagaimana kita ingin menyerupakan wujudnya, bentuknya, sementara tidak ada yang wujud yang serupa dengannya? Kita ingin membentuknya segi empat, tidak serupa dengan kotak. Kita ingin membentuknya segitiga kaki, tidak seperti itu. Kita ingin membentuknya seperti manusia, tidak seperti itu juga. Kita ingin mencoret-coret benang supaya dia seperti tidak Tuhan tidak seperti benang kusut. Lalu bagaimana kemudian kita mengetahui Allah itu ada? Lihat alam semesta ini, lihat pembuktian akal itu ada. Tanpa kita melihat wujud akal, kita bisa mengerti akal itu ada dengan melihat apa yang diciptakan oleh akal. Orang bisa membuat komputer karena akal, tapi akal tidak bisa kita lihat. Tapi komputer bisa dibuat oleh manusia dari akalnya manusia. Itulah Allah. Melihat, makanya di Al-Quran dikatakan, dengan adanya alam semesta ini terjadinya siang dan malam, bukti bahwa Tuhan itu ada bagi mereka yang berfikir. Ya, tapi Bang Selamat sore. Ya, sorry Bang Suma. Sore saudara, silakan. Iya, saya mau berargumen nih terkait Yesus seperti itu. Silakan. Iya. Kalau dari teman-teman, ya mungkin gini Bang Suma, Yesus kan Bang Suma bilang manusia seperti Yes. itu, ya kan? Ya, Yeah. memang dia diutus oleh Allah di bumi itu emang sebagai manusia seperti Yeah. itu. Tapi dia Tuhan yang berubah menjadi manusia, bukan manusia yang berubah jadi Tuhan. Tuhan berubah. Iya, Tuhan mewujudkan. kita. Iya. Oke. Karena gini, aku ada dalilnya seperti itu. Oke, baik. Ada di Filipi 2 ayat 6. Oke. Kolose 2 nomor 9 juga. Nanti aku bacain dulu ya. Ya, Di silakan. Filipi 2 ayat 6 itu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Baik. melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tapi dia mengambil rupa dengan Allah seperti itu. Oke, baik. Dikali kalau di Bang Zuma tadi di mana Kolose berapa biasa ya baca? Kolose 2 nomor 9. Ayat 9. Yuk. Oke, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Oke. Dan kamulah telah dipenuhi dalam dia kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah kalau Bang Zuma kayaknya kalau menggal ayatnya dia separuh nggak tuntas Bang Zuma seperti itu. Jadi konsepnya tuh jadi buat para khotbah pada bingung. Oke, baik. Sekarang saya ingin nanggapi sedikit pada saudara. Menurut saudara, alam semesta ini ada yang jaga tidak? Sehingga terjadi keseimbangan, tidak terjadi tabrakan antara planet dan planet. Ada nggak yang menjaganya, Bang? Untuk alam semesta ada yang jaganya. Oke. Kalau pilot bergerak di udara itu ada nggak yang menjaga supaya tetap stabil terbangnya, kecepatannya dan arahnya? Kalau dulu belum ada pilot sih Bang. Enggak, kalau sekarang nih pesawat ada nggak yang menjaga kestabilan gerakan, kecepatan dan seterusnya? Ada. Namanya pilot. Kalau pilot ini tiba-tiba berubah menjadi ayam pada saat terbang di atas, kira-kira pesawat ini selamat nggak? Nah ini argumen atau mindsetnya nih yang beda nih, terlalu jauh. Tunggu dulu, jawab aja yang jujur. Jawab aja yang jujur, Bang. Kalau pilotnya tiba-tiba berubah menjadi ayam nih,
Kira-kira pesawat ini bisa nggak Ya, mendarat? nggak bisa lah bang. Tidak bisa. Kalau alam semesta ini yang dijaga oleh Yang Maha Kuasa tiba-tiba berubah menjadi bayi, gimana? Nah ini yang buat itu argumennya tuh Bang Zuma itu yang salah persepsi. Tunggu dulu. Salah. Sama tidak antara manusia dengan Tuhan? Beda. Kalau Tuhan menjadi manusia, Bisa jadi, bisa. tuh tadi Tuhan katanya menjadi beda. manusia. Tadi katanya Tuhan beda. bisa berubah jadi manusia. Tadi katanya beda. Tuhan bisa jadi manusia dia. Nah, Kecuali kalau itulah yang manusia saya jadi katakan. Tuhan. Kalau sang penjaga alam semesta ini tiba-tiba berubah menjadi manusia, yang menjaga alam semesta ini siapa? Tuhan lah. Bung, barusan Anda beberapa detik yang lalu menjadi manusia katanya. Ya, Menjadi kan, manusia. loh, ini Tuhan beda. menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang menjaga alam semesta siapa? Yang menjaga alam ya nggak ada lah. Pilot pesawat terbang, Enggak. tak ada pilot. Pilotnya pesawatnya gimana? Kalau dia Ya pesawatnya bisa terbang, jalan lah, kan ada pilot apa otomatis Iya. digital. Sekarang gini Bang Juma, kalau pertanyaanmu seperti kayak gitu, kalau Iya, pertanyaan lah. ini merubah mindset Kalau pertanyaan orang gini itu tunggu jadi dulu, beda. Bang. Asumsinya- Pertanyaanmu kayak gini. Contohnya Kalau berangan-angan. seumpamanya ada kiblat di Indonesia, bisa nggak kira-kira? Apa Pertanyaan itu? kan gitu aja, kiblat. Kiblat Indonesia nggak bisa lah. Apa pembangunan Mekah itu ada di Indonesia, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, karena sudah Ya ketetapannya di sana. Nah, yes. Terus apa Aku hubungannya? ada pertanyaan satu ini sebelum aku turun Bang Zuma. Ya gimana Bang? Ya. Tuhan Arab sama Tuhan sampai sekarang kepikiran masih berpikir Tuhan Arab dan Tuhan Yahuda itu sama nggak Yahudi? Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara dalam Al-Quran dikatakan am kuntum syuhada qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid. Jadi Tuhan mengangkat sumpah dia akan menjadi Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya secara turun-temurun. Dan itu juga diproklamirkan dalam Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Jadi kita tidak bisa lagi merubah itu karena Tuhan yang mengangkat perjanjiannya. Oke. Nah, jadi saya mungkin pertanyaan saya begini. Silakan. Kenapa orang Muslim itu benci sama Israel sementara Tuhannya sama? Benci? Yalah. Maksudnya benci gimana Bang? Ya kayak kita lah, orang Muslim di Indonesia sangat membenci Israel. Membenci bukan karena konsep Tuhan. Sekarang begini, betapa banyak perampok di Indonesia ini digebukin oleh massa Islam dan pelakunya adalah Islam. Bukan karena Tuhannya sama, tetapi pelaku kriminal ini, oh Tuhan kita sama, ya nggak apa-apa mencuri aja. Tidak seperti itu. Mau dia menyembah kepada Tuhan yang sama, kalau hidupnya tidak benar, ya harus diadili. Bukan begitu patokannya, Bang. Oh gitu ya. Siap. Oh. Ya dah. Ya. Ada lagi yang lain? Aja, Bang. Baik. Tadi Bang Suma, saya kan belum selesai sudah dipotong nih. Oke, silakan. Aku Jadi turun tadi dulu. versinya Iya Bang, sehat terus Bang. Waalaikum. Lanjut, saudara yang lain silakan. Waktu saya masih ada sedikit, silakan. Bang Suma, tadi kan menurut Islam itu ya. Iya. Menurut Islam. Nah, kalau dari perkataan Yesus sendiri itu ada nggak disebutkan nama Nabi Muhammad? Gini Bung, begini, kita lihat di dalam Yohanes 16. Maaf Pak, saya potong dulu. Saya nggak pakai Alkitab karena saya ini bukan oten. Saya cuma percaya bahwa Tuhan itu esa dan Isa Yesus itu utusan Allah. Nah, yang jadi pertanyaan saya dari tadi, dari room juga di Uni itu, yang jadi pertanyaan saya, apakah masuk neraka atau surga? Pada saat sekarang ini kalau saya itu beriman kepada Allah yang satu dan Isa sebagai nabi. Apakah ada referensi dari Yesus bahwa ada nabi selanjutnya yang bernama Muhammad? Dalam Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel
Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad, nama lain Nabi Muhammad itu adalah Ahmad. Jadi setiap nabi itu bisa punya nama beda-beda dong. Ya, Abraham. Jadi Ahmad ya, bukan Muhammad. Iya, nama lain daripada Nabi Muhammad itu Ahmad. Nabi Muhammad itu banyak nama. Beliau punya nama banyak, dan salah satu dari nama beliau itu adalah Ahmad. Ada lagi yang disebut Al-Amin, ada Al-Bashir, Al-Haq, Al-Muqaffih. Banyak nama beliau. Tapi yang tersohor itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Jabar ada bang, Al-Jabar. Al-Jabar atau Al-Jabar tuh kayaknya ada gak bang? Gimana? Jabar. Jadi fix ya Bang Sumaya. Jadi fix Iya. yang beriman kepada Nabi Isa sekarang itu masuk neraka ya. Kalau dia tidak beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau Anda beriman kepada Nabi Isa, apa syariat Anda? Syariatnya apa? Bang, ini saya patahkan nih, mengikuti penyembah Yesus itu nggak ada yang masuk neraka. Penyembah Yesus semuanya di neraka menurut Yesus. Saya kasih dalil. Saya kan nggak bilang sembah Yesus. Dari tadi saya bilang. Enggak, tadi Bang Zuma Percaya. bilang katanya pengikut Yesus masuk surga, penyembah Yesus masuk neraka. Itu kan konsep yang Dalilnya ada, Bung. Dalilnya ada, Bung. Kalau mau saya kasih dalil. Coba mana boleh. Oke. Boleh. Oke. Mana dalilnya, mana dalilnya? Oke, baik. Ada budget. Baik. Kita baca dalam Matius 23. Nomor 15. Tapi saudara harus jujur mengakui. Celakalah kamu wahai ahli Taurat. Oke? Yang celaka di sini ahli Taurat. Yang celaka di sini adalah orang Farisi. Yang celaka di sini adalah orang munafik. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang munafik. Wahai orang ini nih. Celakalah kamu wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia jadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saya, orang Farisi, ahli Taurat, ketika mereka meninggalkan Yerusalem, agama apa yang dia dirikan? Jawab saya. Bro, jangan tahu itu asumsi Anda. Bukan. Tunggu dengar saya ngomong dulu. Ini jelas dikatakan hai ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ini bukan pengikut Yesus. Anda harus baca Alkitab secara utuh. Iya, memang bukan pengikut Yesus. Tunggu dulu. Ini ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi di sini jelas adalah orang-orang memuji Yesus dan pengikut-pengikutnya. Betul sekali. Anda jangan bilang orang-orang ini pengikut Yesus. Betul sekali. Sorry ya, kalau Anda berdiskusi sama saya, itu tepuk tangan dong, jangan dinyalain ya. Biar sama-sama enak ya, biar sama-sama fair. Oke? Ya. Bang Jack, yang tadi saya bertanya bukan sampean. Sampean kan. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem sampai ke Roma siapa? Loh, ini nggak ada hubungannya sama Paulus. Anda ngawur. Sudah jelas. Loh, ini sudah jelas. Ini ahli Taurat orang Farisi. Iya, siapa orang Farisinya? Siapa? Dan apa nama agamanya? Loh, ahli Taurat orang Farisi itu memegang agama Yudaisme. Loh, nggak mungkin. Mereka mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada. Paulus itu dulu betul penganut ahli hukum Taurat. Ya. Terus dia orang Farisi. Terus bukannya Romawi dia, Paulus. Orang Roma, Yesus. Orang Romawi itu. Tunggu sebentar. Cuman mengaku aliran Farisi. Ya, dengar baik-baik. Tapi setelah Paulus itu bertemu dengan Yesus ya, sebagai rasul, dia meninggalkan itu semua. Dengar baik-baik. Dia menjadi ikut Yesus. Sekarang yang mendirikan agama Katolik siapa? Loh, Anda jangan lari ke sana. Anda mensok namanya itu. Itu lari. Katolik itu zaman, dengar baik-baik, itu Konstantinopel. Siapa yang mendirikan itu? Loh, itu kok. Nah, makanya nih
pengetahuan Anda berarti memang kurang. Makanya kami ketawa terus tentang pernyataan Anda. Ya nggak apa-apa. Dari Kristen Katolik ini dari mana? Sama Paulus tidak ada hubungannya. Oke, nggak ada hubungannya. Katolik Oke. itu aliran lain sendiri lagi. Oke. Terus Ya, agama Paulus Anda apa? tidak pernah Saya tanya dulu. mengajarkan Saya tanya dulu. Tritunggal. Saya tanya dulu. Dengar baik-baik itu. Saudara, agamanya apa? Katolik atau Protestan? Saya pengikut Yesus. Iya, saya tanya agamanya apa di KTP? Secara resmi di Indonesia namanya Kristen Protestan. Protestan. Protestan ini dari mana tadinya? Anda tidak perlu membahas itu. Ini sembah Yesus juga dia. Loh, kenapa? Protestan Kami itu ini benar-benar berdiri penganut karena ketidakpuasan back to akan Bible. Katolik. Loh, Anda Agama salah. menyembah Yesus itu Makanya pertama Anda adalah belajar. Katolik. Sebelum Yang Katolik mendirikan ada, Katolik siapa? Ada yang namanya gereja mula-mula. Siapa yang Tahu gereja Anda? mula-mula ini siapa? Loh, itu kisah para rasul dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah itu mereka membentuk menjadi apa? Ada gereja mula-mula. Ya, gerejanya apa namanya? Loh, gereja mula-mula. Iya, yang gerejanya beribadah di apa? rumah-rumah. Gereja apa? Katolik itu terjadi Katolik. karena Konstantinopel meresmikan kekristenan. Anda Oke, harus saya tahu tanya. sejarahnya. Kenapa diresmikan kekristenan? Karena hari Bang itu Jack. pemerintah apa? Ini Bang Zuma kemana-mana dia larinya dia. Loh, Memang. saya kan Tadi- bertanya. tadi Farisi, Nih, sekarang Anda saya kan ngomong lagi bertanya ya. ke saya Ya, nih. Sorry, Giring-giring Anda di sini dia. Mana maaf. buktinya Anda bahwa berkata Kristen itu tunggu dijamin sebentar. neraka? Tunggu sebentar, Saudara Juma. Ya kan? Tunggu sebentar. Anda berkata menjudge bahwa orang Kristen pasti masuk neraka. Oh, pasti. Ya. Ini belum Itu seberapa menurut nih. Anda. Tetapi ayat di Quran Anda mengatakan satu kali tidak sholat udah upahnya neraka berapa Ya, tahun? itu urusan kami tuh. Nah, Anda itu kan urusan bertanya- kami. Anda nggak bisa jelas kami. Sekarang mana buktikan? Dengar dulu. Buktikan Lalu bahwa Anda berkata, Kristen ini, Katolik Anda ini tidak didirikan percaya oleh orang Farisi. Tuhan menjadi seperti manusia. Anda nggak percaya. Lalu Anda menganalogikan dengan seorang pilot yang di pesawat tadi. Saya ketawa dengar Anda. Oke. Ya, ketika pilot itu menjadi ayam, siapa yang mengemudikan pilot pesawat itu? Anda sangat lucu sekali. Siapa? Itu analogi itu tidak bisa disamakan dengan Loh, Tuhan. tadi katanya Tuhan jadi manusia. Tunggu sebentar. Tuhan itu beda dengan manusia. Tuhan Tahu. itu maha hadir. Anda tahu Tuhan beda itu dengan maha manusia. Terus hadir. kenapa Anda Dengar sama-samakan baik-baik saya dengan ngomong. manusia? Tuhan itu maha hadir. Anda jangan menyamakan dengan manusia dengan pilot. Anda mengatakan Kalau Anda Tuhan ada di itu rumah, berbeda dengan manusia. tunggu Terus sebentar. kenapa Anda Makanya- sama-samakan makanya Yesus biar dengan orang semua dengar sendiri, buat Tuhan? orang mendengar sini ya. Orang ketika menjadi pilot, dia tidak ada di rumah. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu maha hadir, omnipresent. Oke. Firman Tuhan katakan dalam Kolose Oke. 1 ayat 3:15 Oke. katakan, Oke. segala sesuatu, Oke. dengar dulu, tunggu dulu, dengar dulu. Segala sesuatu, segala ciptaan, segala singgasana, segala kerajaan, segala yang tidak terlihat dan yang terlihat, semuanya ada di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Allah itu sendiri. Iya, bukan di dalam Yesus kan? Loh, maka saya bilang tadi, ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, itu di dalam tubuh Yesus itu ada roh Allah itu sendiri. Tetapi bukan berarti, tunggu sebentar. Anda jangan berpikir ketika tubuhnya ada roh Allah itu, lalu surga kosong, bumi kosong. Tidak. Tidak jadi itu manusia tidak dong. terbatas. Kamu Kenapa Anda baca berkata Kolose, seperti itu? hei. Tunggu Kamu sebentar, baca Filipi tunggu 2, sebentar. baca Filipi 2, Tunggu sebentar. nomor 6, nomor Karena 7, Anda berpikir mengosongkan dirinya dan Allah itu seperti- menjadi hamba. Loh, makanya karena Anda berpikir Allah itu cuma sebesar manusia. Makanya Anda terbatas, Anda terjebak di situ. Oh gitu. Bang Jack, maksudnya. Bang Jack kan ini pengikut Yesus nih. gitu Kenapa Bang ya. Jack ini nggak disunat? Kalau nggak sunat, Kenapa? Enggak, terlalu Anda jauh itu Bang, bacanya terlalu jauh, benar. terlalu jauh Anda itu jangan Bang. ngomong sunat, Anda lari lagi terlalu jauh salat itu. mari. Mereka masih bisa ngeyel kalau itu. Jangan diganggu Ya, nanti. Anda lari Gini, kemana-mana. saudara Masalah Jack, sunat, gantian masalah sunat. ngomong Jack, saya belum gantian. selesai. Ya, gantian. Dari tadi Saya lagi, saya belum saya lagi. selesai sama Bang, Ya, tapi disambung-sambung ya. aja ini sama Bang Gini, Jack. saudara Jack, Yesus ketika datang di atas muka bumi, dia mengatakan dirinya bukan Tuhan. Dia mengatakan dirinya hanya utusan. Bahkan Mana ayat Yesus dia bilang? Sorry, saya potong dulu. Di mana katakan dia bukan iya, Tuhan? ini Mana saya ayatnya? ini ya saya katakan. Yohanes 5 nomor 36. Ya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Jack, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang telah bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Oke. Yesus Anda bersaksi tahu- dirinya sebagai apa? Anda tahu makna itu ayat? Itu ayat. Makanya saya tanya, Anda tahu Yesus itu bersaksi sebagai apa? Yesus tuh memberitahukan kepada orang-orang di situ bahwa Allah itu ada dalam diri dia. Meong. Bapaklah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam dia. Allahu Akbar. Inilah kalian. Jujur. Makanya, saya Yesus jujur bersaksi mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat, semua pekerjaan, semua tanda-tanda yang kukerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan. Bagus. Oke, sekarang saya mau jelaskan di sini dengan baik-baik ya. Tunggu. Dengar gantian kita, gantian. Ketika Yesus ada itu, Anda dia sabar sedang dulu, mendeklar Bung, sabar bahwa dulu, Allah Bung. itu ada dalam dirinya dia. Bung, sabar Lalu dulu. Anda katakan, Sabar Yohanes dulu, 12 ayat 45 katakan, sabar. Yesus mengatakan, ini kesaksian Yesus, bukan kesaksian gereja. Segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai Anak. sebagai yang ditambah-tambah, di situ nggak ada anak, sebagai utusan. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan. Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan, melainkan aku sendirilah. Makanya Yesus itu hanya utusan, jangan kau tuhankan. Tapi karena saudara adalah buah dari nabi palsu, Anda tuhankan. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, buah-buah nabi Yohanes 12 palsu ayat itu, 2 katakan, buah-buah barang nabi siapa palsu melihat itu aku, adalah dia menuhankan melihat Allah, Yesus. bukan Bapa. Maka Yesus akan mengusirnya. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jedor. Perhatikan kata itu. Bukan karena memanggil nama Yesus. Karena mereka berbuat kejahatan. Kejahatannya karena menyembah Yesus. Poinnya adalah, ada ayatnya itu. Mana ayatnya? Anda tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, melakukan kehendak Bapa, bukan memanggil nama Yesus. Sekarang atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Loh. Oke, saya buat dalilnya ya. Saya kasih tahu dalilnya ya. Saya tanya, saya ulang, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Dengar baik-baik. Anda ngaco. Nakal. Anda ngaco. Saya bertanya, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Dengar saya ngomong. Yang lain diam. Yang lain diam. Ayo, jawab saya. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Itu jadi pencet-pencet. Anda takut kalah namanya. Ini mulut Anda diterapi. Jujur. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jujur. Saya kasih tahu ayatnya ya. Saya kasih tahu ayatnya ya. Oke. Saya kasih tahu ayatnya ya. Ketika Yesus baru lahir, orang Majus datang dari ribuan mil. Atas kehendak Lukas, tepuk tangan. Lukas? Betul? Kehendak Yohanes. Loh, Anda bagaimana bisa atas kehendak Yudas? Tolong datanya ketika dia lahir. Atas kehendak siapa? Orang Majus? Tunggu Majus? sebentar. Lalu siapa? Orang Majus itu datang sendiri. Tidak ada yang suruh di situ, perhatikan. Berarti atas kehendak siapa? Membawa kemenyan, emas dan mur. Mereka Atas menyembah kehendak Yesus. siapa? Dengar baik-baik. Atas kehendak siapa? Kalau Yesus bukan Tuhan, Ibu Maria akan ngomong, jangan sembah dia, jangan sembah dia. Berarti Nyatanya, atas kehendak orang Majus, itu gitu. menyembah dia. Berarti atas kehendak Tidak Majus. melarang. Berarti Anda Thomas pengikut berkata, orang Majus. Tunggu sebentar. Berarti Anda pengikut orang Majus. Dengar baik-baik ya. Saya bertanya, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Loh, Tuhan yang baik, Tuhan yang rendah hati, Bapak yang mulai ngaco. Bos yang baik, bos yang rendah Mulai hati. ngaco. Dia nggak Lihatlah, perlu bilang saudara-saudara begini, Muslim saksikan sembahlah lagi. saya. Loh, Orang Anda- masuk merasa teman-teman semua lihat di sini ya. Ditanya Ya, atas kehendak si siapa Juma Anda ini menyembah ngomong udah ngaco dari dulu. Yesus. Lari Anda merasa paling pinter, kemana-mana. padahal Anda ngaco, saya kasih tahu. Saya tanya ulang, Ya. saya ulang lagi. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Kehendak Yesus Saya kasih tahu sama Anda, Tuhan yang dengar baik ya. Andai kan saya bos ya,
Ada kata tunggu sebentar. Ya. Andai kata saya seorang bos, perlu gak saya ngomong sama anak buah, hei hormati saya. Atas kehendak Hai, cium siapa? tangan Gak saya. usah jualan Tidak obat. Tuhan Gak usah jualan obat. Gak usah jualan obat. Dia. Atas Dan kehendak segala siapa? apa yang dia buat, Atas karakter kehendak dia, siapa? kasih dia, kebaikan Atas dia, kehendak pengorbanan dia. siapa? Gak usah disuruh menyembah, kami akan menyembah dia. Atas kehendak siapa Anda menyembahnya? Loh, atas menyembah saya sendiri. Kehendak Anda. Sementara Yesus mengatakan melainkan kehendak Bapa yang ada di surga. Jedar. Tidak, dia menyatakan dirinya itu adalah Bapa itu sendiri. Yohanes 13 katakan, barang Sudah ya siapa yang teman-teman. dia Tugas sudah saya melihat sudah Bapa. selesai ya. Nanti aku saya dan Bapa buka adalah puasa satu. dulu. Yang pasti Iya, tanda-tanda makanya Anda terlalu rendah dari cara buah menilai pengajaran Nabi palsu adalah menyembah Yesus. Nanti lanjut lagi. Tidak. Ya. Iya, habis ini Anda saya berkaca. 15 menit. Ya, Saya ketika rehat Anda sejenak habis berkata, itu. Nabi palsu Teman-teman itu di sini aja bertahun. dulu, nanti habis ini saya naik lagi. Saya cuma buka aja dulu. Ya bang, ini pasien abang banyak kali bang. Yang Ada pasti 5 bang. Anda menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapa. Oke, itu aja dulu. Ya, sementara ya. Silakan. Jangan Oke kamu Bang Juma, sementara Bang Juma menunggu berbuka puasa disambung oleh Erik. Bang Erik, Tedore silakan. Bang Erik, Tedore. Banyak yang masuk lagi. Bang Erik. Iya, Tedore teman-teman silakan. semua. Anda mau bilang palsu itu rasul palsu Ya, ya. Bang Juma rehat. Dibandingkan dengan tokoh-tokoh agama lain tuh jauh, nggak ada apa-apanya. Ya, rasul Di mana palsu itu- dia yang menyatakan kalau gitu Paulus ketemu sama Yesusnya di mana? Loh, Bang Jack, ya. Paulus itu Di mana ketemunya? Dari mana legalitasnya dia ajarannya? Kalau mau lawan saya satu-satu. Noldi diam kamu. Di mute dulu coba Noldi nih. saya Ya. Bang Suma. Ya, siapa mau ngomong sama saya? Noldi bentar ya, ini Kristen juga loh yang ngomong. Oh enggak, tadi Theodor. dia bukan orang percaya sama Yesus kok tadi dia ngomong. dia. Ya. Saya Ya. pakai dia Theodor. tadinya Kristen, Protestan lagi. Jadi saya tahu dia. Di mana legalitasnya ajaran Yesus diberikan kepada Paulus? Dengar ya. Anda kalau mau menyelidiki Alkitab secara serius, Anda sudah jelas baca di kisah para rasul pun. Iya, saya tanya di mana Anda namanya baca diberikan kisah para Yesus rasul, legalitas saya kasih ajarannya tahu. kepada Paulus. Anda baca kisah para rasul, Yesus sendiri yang memilih dia untuk menjadi pelayan dia, pelayan Injil. Anda baca yang Di jelas. mana legalitasnya dari Yesus sendiri di mana? Di kisah para rasul. Sudah jelas. Iya, apa bunyinya? Anda baca kisah para rasul, saya kasih tahu. Itu loh si Paulus kaget melihat Saulus dia apa mengarahkan. Iblis pun bisa menjadikan sinar cahaya itu Aduh. bertemu dengan Paulus. Anda tidak Sekarang bisa saya tanya, berkata seperti kalau memang itu. gitu itu adalah Yesus datang Anda kedua mengacak-acak kalinya, kitab kamu orang. tahu nggak tanda-tanda Yesus Bagaimana datang kedua kalau saya kalinya seperti bilang, apa? Siapa saksinya Muhammad menerima wahyu di sana di Gua Hiro? Loh, saya tanya dulu mana legalitasnya Maka kalau gitu itu, dia ketemu dengan Anda Paulus, tidak bisa mana mengobok-obok legalitasnya? agama orang, kepercayaan orang. Iya, saya tanya Anda dari nggak ajarannya percaya, yang bagaimana diberikan saya mau Yesus percaya kepada juga? Paulus itu di mana? Legalitas resmi pengajarannya Dia diberikan semua di tanya mana? sama Anda, kok kayak begitu, ya kan? Lah saya tanya dari tadi, ini Anda mana baca legalitasnya di di kisah para datanya? rasul. Paulus itu siapa? Siapanya Yesus Paulus itu? Kan saya sudah bilang tadi, dia berjumpa di Damsik di kisah para Kisah rasul. para sudah rasul jelas. ini tulisan siapa? Kisah para rasul ini tulisan siapa? Paulus. Kisah para rasul itu penulisannya Dr. Lukas. Oh, Dr. Lukas. Lukas ini siapanya Paulus? Siapanya Yesus? Dia salah satu 70 murid Yesus. Oleh di mana ini dinyatakan bahwa legalitas murid daripada Yesus di mana Lukas ini? Legalitas. Baca Iya. di Alkitab itu sudah legalitas. Legalitas mana? Mana dia legalitasnya Anda dari baca Yesus yang benar, mana? makanya Surat-surat Anda Lukas sebelum ini mana? komplain, Dengarkan Anda ya. baca Saya dulu baca mulai perjanjian dari baru bentar-bentar. habis. Dari Lukas Anda 1 tahu aja itu semua, Theophilus yang mulia. bahwa Jadi legalitasnya Paulus mana itu dari di mana, Yesus? Itu Lukas pernyataan di tulisan mana, dari Lukas itu. Alkitab itu menjawab dengan jelas semuanya. Apalagi? Apa yang dijawab dengan Alkitab? Apa yang dijawab dengan Alkitab? Saya tanya nih, saya Semuanya buka ada. dalam Lukas 1 bentar. Asal usul Paulus menjadi murid Saya Yesus, buka menjadi dalam rasul. Lukas 1 di mana namanya si Saya kasih Lukas tahu dengan ini baik-baik ya. memberikan legalitasnya Dengar baik-baik. hanya Rasul kepada Paulus Theophilus. dibandingkan Saya tanya sama tokoh-tokoh kamu. lain. Tidak ada apa-apa dengan Paulus, saya kasih tahu. Paulus bisa Clipping kok membaca dibangga-banggain, kumpulan cerita kok dia evangelion kok dibangga-banggain. Itu kata tahu. Anda. Memang terbukti nyatanya, oke. Baik. Itu kata Ini pertanyaan yang paling klasik kalau ini kata saya. Dengarkan saya. Satu-satu.
Kalau Dia ini bukan betul-betul asumsi pernyataan Anda. kata saya, dengarkan. Ini pernyataan yang paling klasik yang sering saya tanyakan kepada teman-teman Kristen, di mana legalitas tulisan daripada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dilegalisasi oleh Yesus, divalidasi. Loh, mereka memang Saya tanya sama kamu, di mana validasinya? Di Timotius dikatakan penulis-penulis itu. Saya tanya surat-suratan menentangkan mengajarkan tentang Yesus Saya itu, katakan baik sama namanya Anda surat Matius, bahwa Markus, segala Lukas, Yohanes, tulisan yang di mana dilakukan Yesus Allah memberikan validasinya itu- terhadap surat-surat tersebut. Kalau memang menyatakan surat-surat yang Anda anggap ini adalah betul-betul Sudah valid dari jelas. valid menjadi salah satu yang tidak Alkitab terbantahkan satu sama oleh lain itu apapun. berhubungan. Saya tanya dulu di mana legalitasnya, validasinya? Pak Jack ditanya dulu maksudnya valid itu yang gimana, yang diminta tuh yang gimana, yang disebut valid. Iya, sudah jelas. memiliki materai sah daripada Yesus. Loh, emang zaman dulu sudah ada materai? Makanya kalau begitu dari mana tadi nih surat-suratannya dari mana? Loh, Dari mana? Siapa yang menulis? Materai. Mana yang mengesahkan dari Ya, Yesus? waktu itu kamu Sementara sedang- yang menjadi tokoh utama dari Zaman dulu surat-surat sudah ini ada adalah materai. Yesus. Ngaco kamu tuh, saya kasih tahu. Saya tanya begini. Kalau seorang namanya menceritakan biografi Anda seseorang baca ya, Alkitab dengarkan baik. secara Kalau lengkap. ada satu Di buku sana yang sudah menceritakan jelas biografinya, yang tulis biografi siapa, seseorang, dengarkan dulu. asal-usul Biografi tahu, orang lain, asal-usul minimal gimana, ada tanda ya, tangan dari penulis tugasnya tersebut, apa, minimal ada satu-satu. tanda tangan dari orang yang dituliskan biografinya Bang itu. Theodor tangkal Itu banget. namanya validasinya. Ngaco Anda semua, saya kasih tahu. banget itu. Berarti udah namanya suratan daripada Iya, Lukas ini nggak ada namanya ketentuan dan keterangan daripada Yesus. Iya, Loh, Yesus Paulus loh sebagai itu validatornya langsung loh. sama Yesus yang dijadikan tokoh utama sentral Itu dalam tokoh itu tersebut. ceritanya. Nah sekarang legalisasinya mana pernyataan Itu ini? ceritanya Anda. Ciptaan apa ya udah saya tanya, mana legalisasi validasinya mana dari Yesus? Anda Tadi sama kamu bilang tanya, tidak terbantahkan saya lagi ngomong namanya kalian kitab semua ini. ini. Sekarang saya Kalau tanya, kurang ajar mana kalian semua ini. yang menjadi Saya validasi dimaterikan Ya. secara sah jika Bukan, Yesus itu dikatakan ngaco, sebagai saya tahu. validator daripada namanya Masa isi orang daripada salah Matius, Markus, perhatian Lukas dan sama Yohanes. Bill. Sekarang gini, saya tanya, Pakai otak di mana? kalian tuh. Saya kasih Di tahu, mana? Ya, sudah jelas Valid saya contoh katakan. tanda Anda boleh percaya, boleh enggak. Semua tentang Saya Yesus tanya dan di Paulus. mana ketika begini dengarkan saya. Menulis itu Matius, semua. Markus, Lukas dan Itu Yohanes ada kalau dalam betul-betul kita. sah daripada mengisahkan tentang Maka Yesus itu itu, ada di mana ceritanya, Yesus enggak, menceritakan dan enggak. memvalidasi Mana namanya surat materai, tersebut. segala Tunjukkan macam. kepada saya Mana di ada mana materai datanya sekarang resminya saya tanya konkretnya. Anda. Tunjukkan kepada saya di mana data resminya bahwa namanya Matius. Jangan kamu. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ini diberi validasi oleh Yesus sendiri. Loh, ini menceritakan biografi siapa tentang 4 selama surat ini? Mencerita kamu yang ngaco. Sekarang saya tanya, dari siapa ini? Ini validasi intinya siapa di sini? Tokoh intinya siapa? Satu lah bicaranya. Ayo Jack. Santai kok Jack, santai Jack. Tanya. Pun sama, nggak ada satu-satu. Saya tanya di mana? Jack, santai lah kau. Tradisinya cuma satu. Sama, saya juga Bang. santai dari tadi. Tradisi di dalam Muslim, tradisi sana diberi Theodor itu validasi. baru naik, lu langsung teriak-teriak tadi. Kalau di Makanya gereja Saya saya tanya Aku cuma di bilang mana satu-satu validasinya, bicaranya. paling bilang tidak dibantahkan, betul-betul murid daripada Yesus. Saya tanya, lo kalau minimal mencatat satu buku ya, satu kisah biografi seseorang, minimal itu ada tanda tangan daripada penulis tersangkut. Nah itu baru disahkan, dijadisasikan. Makanya ketika ada salah koreksi ataupun di dalam namanya suratan itu bisa langsung dikoreksi oleh yang memiliki kisah tersebut. Nah ini validatornya dari mana? Itu yang harus kamu keluarkan dan kamu argumentasikan di sini. Kamu bawa argumentasimu ke sini. Iya, Itu yang Theodor dipertanyakan dari ngomongnya jangan tadi. cepet-cepet. Salah Bang Theodor. Yang ada aja. Di dalam Muslim saja. Ngomongnya jangan cepet-cepet, cari napas Theodor. Yang masuk akal jadi orang. Bang Jack, Saya kalau naik. itu Jadi gini Bang Jack. Ya mana? Dengar baik-baik. Saya naik. Iya. Lo kok nggak usah muter sana, muter nggak usah kejang-kejang lah. Jawab aja langsung di mana? Di mana? Gurunda Anda itu. Di mana? Di mana? Gurunda Nggak usah kami lagi rehat menyerang di orang bawah lain. Nggak usah. Sia. Buka puasa, Dengan seorang terus pilot sholat pas maghrib. ngaco. Nggak usah. Udah. Kamu Nggak usah menyerang orang pribadi orang lain. Langsung aja to the point. Satu pertanyaan saya tadi tuh. Nggak usah di Timotius, nggak usah di Kolose. Satu aja 4 yang saya minta ini surat ini. 4 daripada surat ini. Punya rumah itu sendiri. Nggak mungkin. Ya saya kasih tahu. Apa sih ini orang Anda pun nggak mungkin tahu. sakit. Ngerti. Kamu tuh Tentang ngomong kitab yang kami apa, pahami saudara? itu. Ya. Saudara kamu tuh bicara apa? Bicara apa, saya? Anda juga bicara apa? Iya, tadi? nggak tahu saya apa. Bicara apa, Yang saya Rai? minta cuma satu Bicara pertanyaan. tanda Jawabanmu tangan. tuh udah 1 karung, Anda 2 pikir karung pakai goni. otak. Saya kasih tahu. Nah, Ya. udah pakai otak-otak dia sekarang. Otak-otak 1.500 satu porsi. Ya, Macam udah, pakai bicara di otak. sana. Macam pakai otak aja kau bicara. Pakai otak kau rupanya bicara. Ya.
Hah? Dari sini Pakai otak kapan kau bicara? Saya akan naik ke sini. Ya, oke, terima kasih semua ya. Tanya dulu ini sama Bang Jack. Mana kau? Mana yang memvalidasinya? Mana kau? Jangan muter-muternya kemana? Saya larang orang Kristen. Berarti bukan suratan ini bukan daripada Yesus, dan Yesus tidak pernah mengenal daripada suratan Jauh ini. saya kasih tahu. Tidak pernah berarti Yesus namanya mengenal daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini. Berarti tidak pernah beliau Yesus itu sendiri mengetahui siapa penulis ini. Nah, bisa-bisanya yang validatornya tiba-tiba sekitar 60 tahun bisa terbit buku daripada catatan Matius, Markus, Lukas ini. Itu yang saya tanyakan dari tadi. Mana yang menjadi validasinya kalau betul-betul tentang kebenaran daripada itu ada terdapat di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Teodoro ini ngomongnya jangan cepet-cepet dibilangin. Akhirnya turun kan. Nggak bisa kita samakan dengan mereka. Nggak bisa. Itu udah Nandulan toh kejauhan. Bang Teo. Kalau kita satu Harusnya pemikiran Bang sulit Theodor itu jadinya. tanya Makanya dulu, kita itu terangkan dengan Paul- jelas. Bang, harusnya ditanya dulu itu Paulus itu nabi atau rasul? Kok tiba-tiba jadi rasul, nabi aja belum? Yaudah. Kan hotel kan. Ya, Makanya Langsung. Bang Theodor Lawan lah, terus harusnya tadi ditanya begitu. Ini Renaldi, Renaldi, WhatsApp ya. Renaldi, kenapa kamu nggak bela saudara Siman kamu? Enggak, saya bukan Kristen. Yang di Apa mau ateis sadat? tadi dibilang Apa mau sadat? Oh ya bentar ya. Makanya saya tanya sama Bang Suma tadi, karena tadi saya sempat ke roomnya si Uni itu, dia nggak bisa jawab, malah marah-marah gitu kan. Makanya aku kesini. Oh iya Jadi iya. aku tanya Jadi juga kan tadi. udah dapat jawabannya dari Bang Juma kan? Oh, enggak, itu belum selesai, mana semua masuk-masuk. Ya udah nanti kalau udah selesai dijawab Bang Juma mau sadat gitu. Ya enggak, tadi kan aku sama Bang Suma belum Oh selesai. enggak. Slow, Kirain. slow. Tedore, Ya, makanya tolong Tedore ya ini ketemu udah Bang Jack ini itu. udah peringatan kesekian dulu kali. yang tadi. Kalau Bang bentar Teo ngerem. Renoldi, bentar Renoldi. Ini udah peringatan kesekian kali Tedore, kalau diskusinya ngomongnya jangan cepet-cepet. Ya, Macam udah baru dicas. Iya, ngomongnya cepet-cepet. Ya oten-oten nantinya jadinya. Jadi batu aku. Nah, itu kalau muslim. Apa sama aku? Tapi giroh itu tadi ya, giroh ya. Itu beremosi ya, turun ya. Gitu. Iya, ya janganlah kayak gitu. Ya memang Harus begitu nanya. congornya cemana. Ya makanya tadi aku bilang harusnya Makanya tanya nyambung. dulu ke Bang Jack itu. Makanya sebenarnya kalau nyambung diskusi sama kalian nggak akan terjadi seperti ini. Itu aja masalahnya. Itu aja kalau nyambung. Tapi nggak nyambung. Yang dilawan bukan argumentasi sih, emosi jadi. Ya iya, sebenarnya kalau kalian benar-benar dikatakan pengikut Yesus, mengikutin firman-Nya, nggak akan ada terjadi perdebatan. Nggak akan. Ininya awalnya. Yesus mengatakan, janganlah engkau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kalau kau tidak disebut pendusta. Selama ini apa yang terjadi? Kalian tambah-tambahin apa yang ada di situ. Yesus kan mengatakan sebab tertulis. Yang tertulis lah yang kita ikutin. Kenapa yang nggak ada tertulis kalian lakukan gitu loh. Ini aja permasalahannya. Kami di sini membenarkan. Makanya terlalu banyak lah denom di tempat kalian itu. Gara-gara apa? Masing-masing punya pemahaman tersendiri tentang Bible kalian. Yang nggak ada kalian lakukan. Tapi ngakunya pengikut Yesus, masa nggak diikutin sih perkataan Yesus? Lucu kan? Malah perkataan Paulus kalian ikutin. Paulus itu siapa? Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Hah, coba. Sama kayak kalian lah. Kayak mana kayak Paulus gitulah kalian. Melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Imani saja. Jadi itu aja. Kalau kalian benar-benar mengikuti, nggak akan terjadi perdebatan. Itu aja sih. Makanya tengoklah karismatik, Protestan ribut, Oneness Tritunggal ribut, semuanya ribut, satu Tuhan. Tapi masing-masing punya pemahaman sendiri tentang ayat, merasa sok jago, merasa sok hebat. Begitulah bahayanya kalau nggak ditafsir. Tafsir suka-suka hati. Ini aja yang terjadi sering sama kalian. Kalau kami memang tugas kami menyampaikan ajaran kami itu menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Itu ajaran kami untuk mengajak kalian tuh jalan benar. Masalah hidayah Tuhan, cuman kalau bisa nyambung ini enggak. Di mana Monas? Jawabnya Papua. Gimana coba? Apa nggak berantem?
Makin besar makin pintar lah, jangan makin bodoh gitu, jangan ngikutin dogma. Ya akal lah. Apa yang tertulis itulah yang diikutin. Itu aja. Besok, Naldi. Ya, bagaimana? Cocok menurut lo gitu enggak? Ya kalau menurut aku sih, ya kalau beribut begitu ya buang-buang waktu aja. Satu, satu berkeras Blender ada dengan yang salah Bang Blender. iya. Ya, apakah benar-benar kalian mengikuti Yesus, pengikut Yesus? Benar. Kalau di Kristen perdebatan soal Yesus ilahi atau tidak betul, tetapi tidak ada perdebatan soal yang disalib. Sekarang Ya, begini. jadi apakah Al-Quran salah? Kan Al-Quran kan tidak di garis Alkitab. Al-Quran berarti itu kan benar di yang garis dikatakan Al-Quran. Zabur, Berarti itulah Taurat, penyempurna dan Injil dari asli. apa yang terjadi selama ini. Beda. Nah, dikatakan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-14, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fa nasu haqqan mimma zukkiru bi fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun, kata Allah. Al-Maidah surah ayat ke-14. Apa dikatakan di situ? Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, orang-orang Nasrani ataupun orang Kristen yang sekarang ini kita kenal. Itu hingga hari kiamat, kata Allah. Dan kelak akan kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Kalau Al-Quran nggak salah, kenapa Anda masih Enggak ada Bang, enggak ada kebencian. Bahkan Yesus mengajarkan mengasihi musuh, masa mengajarkan kebencian? Beda. Saya bilang beda, kitabnya beda. Alkitab itu kan lanjut bukan Bang Blender. Zabur, Taurat. Bro admin, nanti lanjut lagi. Silakan. Sebenarnya Kalau bukan satu-satu ya nanti nggak dapat lah hikmah yang kita dapat. Silakan. Adu mulut. Kita lanjut aja nanti kalau sudah ada Bang Suma. Sebenarnya si Noldi mau sama Bang Juma. Ya siapa aja sih, nggak masalah. Yang penting saya kan mau bertanya di sini kan. Yang penting pertanyaannya itu ya masuk di aku itu aja. Iya, pertanyaannya apa Bang? Kalau masalah ya tadi, apakah itu pengikut Yesus itu masuk surga atau neraka? Kan udah dijawab Bang Juma. Yesus di zamannya masuk surga, Bang. Mereka dikatakan itu adalah Hawariyun, Bang. Kira-kira sampai di mana batasnya itu? Kalau menurut sampean itu batasnya Kalau itu batasnya sampai di mana? ajaran Yesus itu hanya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Bang. Kayaknya si Noldi ini takut juga dia masuk neraka. Tapi dia nggak Ya, mau. batasnya. Masuk Islam. Berarti Batasnya sebelum Nabi ajaran datang Nabi Isa baru alaihissalam masuk. itu adalah ajaran selanjutnya, Bang, yaitu putusnya ajaran, bukan putus ya, berkesinambungan. Dalam arti katakan ini kan estafet, Bang, kenabian. Jadi ya, ajaran Nabi Isa alaihissalam yang syariatnya sebentar, Bang, yang syariatnya itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel, itu setelah selesainya pada saat Nabi Muhammad SAW membawa hukum-hukum yang baru, Bang, dari Tuhannya. Jadi zaman Yesusnya itu sampai di kakek-kakeknya Nabi Muhammad atau bagaimana? Oh tidak, Bang. Kalau iya, beda, Bang, gini. Syariatnya kan berbeda. Setiap nabi itu datang kepada kaumnya membawa syariat, Bang. Membawa ajaran. Kakek-kakek orang tua Nabi ini dia termasuk di syariat mana dia? Sedangkan Nabi belum lahir. Ya, syariatnya kepada kemilah Ibrahim, Bang. Surat An-Nahl ayat 123. Lah bukannya di Mekah itu berhala? Memang ada, iya memang ada, Bang. Di zaman itu memang ada, tapi tidak semua orang itu menyembah berhala. Nabiullah Muhammad SAW dan keturunannya itu menyembah apa yang disembah oleh Abraham, Ibrahim, Ishak dan Yakub, Bang, serta Ismail alaihissalam. Bagaimana itu? Makanya dikatakan, Bang. Sedangkan Iya, Nabi makanya kan belum dikatakan. datang. Setelah Nabi umur berapa baru dia dapat Bisa nggak wahyu? Anda jelaskan sepengetahuan Anda, ada nggak di zamannya Rasulullah itu, sewaktu Rasulullah hidup, dari mulai dia lahir, anak-anak, dewasa, remaja, hingga dia sampai wafat, ya ada nggak sebelum
Oke lah, sebelum jadi nabi, ada nggak literasi-literasi di hadis ataupun di kitab-kitab lain menyebutkan bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW ini menyembah batu atau menyembah Saya batu? nggak bilang apa itu, Nabi Muhammad itu dulu, Bang, menyembah berhala, tapi sebelum itu itu maksud dulu, saya, Bang. Ya kan gini, tadi kan saya kan menjawab bahwasanya Nabi Muhammad SAW keturunannya itu dari Ibrahim alaihissalam sampai ke Rasulullah itu tidak menyembah namanya selain Allah, Bang. Mengikuti milah Ibrahim sesuai dengan data di Al-Quran surat An-Nahl ayat 123. belum masuk. Jadi nggak ada, Bang. Belum Jadi nggak tangkap. ada alasannya Rasulullah itu menyembah batu, menyembah berhala itu nggak ada. Memang nggak ada, Bang. Memang nggak pernah Rasulullah itu. Makanya dikatakan Saya nggak bilang Rasul, tapi yang saya Ya. tanya itu batasnya sampai di mana? Sampai di Rasul. Jadi sebelum Rasul itu pada masuk neraka semua, karena kan nggak beriman kepada Yesus, beriman kepada berhala-berhala. Jadi iya, Bang. Tapi kan sudah datang kepada mereka, Bang. Sudah datang. Oh, kecuali tidak datang kepada mereka utusan, Bang. Ya, makanya itu yang kalau saya tidak tanya, datang jadi kepada sebelum mereka itu- utusan, lalu mereka wafat, ya, lalu mereka meninggal, itu mereka nggak dihisap, Bang. Nggak ada pertanggungjawaban. Karena sama sekali tidak ada namanya datang utusan kepada mereka. Tidak Jadi sampai kebenaran kepada mereka. leluhurnya orang Arab itu yang menyembah berhala itu masuk surga karena dia masih ikut di Nabi Isa atau bagaimana? Ulangi, Bang. Bukan ulangi. Nabi loh, bukan Nabi. Leluhurnya orang Quraisy itu sebelum datangnya Nabi itu masuk surga karena dia itu menyembah berhala. Tidak, Bang. Nah, terus beriman Nabi sama itu Yesus. hanya tercatat, ya. Banyak, Lah, Bang, kan Nabi, ada Bang. berhala. Mereka nggak tahu Yesus itu. Sedangkan mereka tahu kan semenjak Nabi bersabda di Quran bahwa ada Yesus, surat ini yang ada Yesusnya Ya, kan. betul. Nah, otomatis kan Ya. Makanya, Bang, leluhurnya setiap Yesus para atau nabi leluhurnya itu, Nabi setiap kan, para Nabi nabi yang Muhammad datang kepada mereka, apakah berhala ini memberikan mudorot atau memberikan manfaat? bukan itu pertanyaan saya. Setiap Pertanyaan para saya nabi itu pasti apa masuk mengajarkan neraka itu atau kepada surga? orang-orang yang menyembah berhala, Bang. Ya siapa juga yang menyembah berhala, yang berpikir masuk surga karena Bagi menyembah berhala? Iya, bagi kita yang berakal, tidak mungkin kita menyembah berhala. Nah, di surah Al-A'raf ayat 191 192 dijelaskan di situ bahwasanya apakah patung-patung ini bisa membawakan mudorot bagimu, bisa membawakan manfaat bagimu. Saya Sementara tahu, dia Bang. tidak Saya bisa juga nggak menyembah berhala. membantu Saya dirinya tadi sendiri, saya menolong bilang, dirinya saya sendiri. itu menyembah itu satu Tuhan, Tuhannya Yesus, dan Yesus itu utusan. Nah, kalau saya beriman, apakah saya masuk Loh, Anda neraka? menyembah utusan berarti? Anda menyembah utusan berarti? Maksudnya akhi solawat, maksudnya ahlul fatroh, kekosongan dari para nabi, itu yang antum menjelaskan biar paham Kalau beliau. al-fatrah itu memang tidak ada, Bang. Memang manusia di zaman itu kalau wafat di zaman itu, karena kan sudah saya katakan tadi, kalau tidak sampai kepada mereka utusan, ya, Rasul ataupun Nabi kepada mereka, lalu mereka melakukan di luar dari namanya akidah syariat agama, itu mereka tidak dihisap, Bang. Jadi tidak ada pertanggungjawaban bagi mereka. Jadi berarti Anda bisa bilang bahwa orang yang di pedalaman Papua sana, di dalam Afrika sana itu yang tidak mengenal nabi-nabi itu akan masuk surga. Mustahil, Bang, nggak sampai kebenaran. Jangan kepada bilang mereka kalau pada yang zaman aku sekarang. tanya itu. Ya oke, kalau memang dengan- itu mereka terima, kalau memang itu mereka rasakan, mereka tidak akan dihisap, Bang. Ada dalilnya kamu itu bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan sama Sebentar. sekali yang nggak Saya pernah bawa disabdakan. ini sebentar, iya. Silakan Akhi Musa, saya pernah bawa ini. Saya lupa datanya di mana. Oh, bagaimana kalau lanjut Oke, lagi, Bang? Soalnya saya ini mau Silakan apa dulu? teman-teman yang tahu di bawah. Nanti lanjut teman-teman. lagi. Saya pernah dulu bawa ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hamba Allah yang ada di Room, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada Bang Ali yang blokir permanen. Bang Blender saya, Bang Theodor. Nanti lanjut lagi kalau begitu. Oke, silakan ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Jadi pertanyaan ini tadi tentang bagaimana kebenaran itu apabila mana belum sampai kepada mereka, sampai ke telinga mereka, maka mereka tidak akan dihisab. Terkecuali sampai datangnya utusan mereka tetap tidak beriman, maka
jelas mereka tetap akan masuk ke dalam neraka. Nah, seiring berjalannya waktu, tentang bagaimana tadi dikatakan bertanya orang Arab dahulu, orang Arab itu menyembah berhala. Berhala itu datang belakangan sebenarnya. Ada seorang saudagar kaya ya, itu pergi ke Roma dalam perdagangannya, lalu melihat orang-orang pagan di sana menyembah Tuhan sebagai media penyembahan kepada Tuhan, lalu dia tertarik ya dan membawa berhala itu, dibawa ke Mekah, lalu dibuatlah di sana, lalu diperbanyak itu. Yang dibawa hanya satu tadinya, tapi diperbanyak. Oleh karena apa? Ketika para nabi itu tidak ada, penyimpangan demi penyimpangan itu bukan hanya datang dari Yesus ya hingga ke baginda Nabi Muhammad, melainkan dari Abraham hingga ke Yesus itu banyak mengalami penyimpangan-penyimpangan, yang dimana Allah mengutus para rasul dan para nabi untuk meluruskan ajaran yang Allah tetapkan bagi mereka. Itu, saya rasa itu saja cukup. Nanti kalau saya banyak omong malah terpleset, orang juga bosan. Oke, monggo silakan Naki, lanjut. Tadi Sofiatul nginjak Al-Quran on cam ya, ketika dia nginjak Al-Quran, diludah-ludahinya Al-Quran, waduh memang. Dan kemudian ketika itu di mana itu ada Sofiatul tadi ya, ada videonya sama aku di TikTok atau di mana? Di TikTok tadi live. Udah diinjak-injaknya, ludahi. Nah, memang perempuan satu itu memang kalaupun dapat, memang harus segera ditangkap ya dan diadili, karena memang kalaupun tidak, itu yang akan membawa apa? Karena frustasinya mereka ya kan, dia punya tujuan untuk memurtadkan umat Islam yang ada di Indonesia. Dia orang Semarang itu. Pokoknya kalaupun dapat, para hamba Allah, kalaupun ada yang mempunyai power di negeri ini, dapat memulangkan ataupun dapat mencari si Sofiatul ini, perempuan Amnoni Christine ini, ya, kalaupun dapat dicari, kalau memang dia di luar negeri, siapa yang mempunyai power, semoga berkenan hati untuk mencarinya. Saya rasa itu saja, Bang. Apa, Akhi? Iya. Memang muak saya. Iya betul. Nah, anjing tuh. Dan lucunya gini loh, ketika masuk di situ berita itu di komal-komal Kristen ya, mereka menceritakan kejadian itu, mendukung gitu loh, nggak biadab itu. Di komal-komal tertawa, mendukung, nggak ada menasihatin gitu loh, Kristen-Kristen lain gitu di komal-komal lain. Akhi, kalau yang satu komal itu antum tandai saja, yang komal siapa dan siapa-siapa saja yang duduk di situ, tandai saja. Jadi biar kita tindak lanjuti lah, insyaallah. Enggak, pokoknya kalau di komal, maksud aku di komal lain juga, tapi komal oten gitu. Ketika diceritakan gitu, mendukung gitu lah. Iya, makanya kalau memang orang-orang yang duduk dengan si Christine ini, ketika mereka si Christine ini memijak-mijak kitab suci, lalu mereka mendukung, sudah sama saja itu. Langsung saja ditandai, kalaupun dapat ditangkap, sudah itu saja. Karena dari pihak kita pun pernah ada terjadi itu, kita pun menasehatinya sehingga kita pun tidak dihiraukan, maka kita serahkan kepada yang berwajib itu. Jadi biar apalah itu. Akhi, silakan Akhi. Aneh kan, nggak ada, mana lah si hukum kasihnya gitu ya, nggak ada ya, nggak sesuai fakta gitu loh. Makanya kadang-kadang, aduh, karena itu tadi lah, karena akibat apa? Dosa sudah ditebus, jadi suka-suka hati mau berbuat apa aja. Suka-suka hati, mau mengkhianat bisa, mau menghujat suka-suka hati, nggak ada yang dipikirkan gitu loh. Enak-enak aja, yang lain mendukung, hukum kasihnya nggak sesuai gitu loh. Aduh, kalau kalian lah memang ajaran apa lah kalian sebenarnya ini, ajaran apa kalian sebenarnya ini? Sempatlah kalian mayoritas, aduh gila. Tanya, ketika ditanya sama Kristen, ketika di luar Kristen tidak mengimani Yesus, kemana konsekuensinya? Nggak tahu kemana konsekuensinya, nggak ke neraka, enggak. Jadi kemana coba? Kemana ajaran kayak gitu? Dan itu mendukung pula tuh lagi ajaran kayak gitu. Aduh, kalau kalian lah memang hukum kasih apa lah itu. Cuma udah hebat kali gitu ya kalian.
Kan sekarang ini sudah pada gusar ya, sudah berapa orang nih yang diburu oleh orang Kristen sendiri ya, dari pihak Wanes mereka yang memburu, tim cyber dari Wanes mereka yang memburu, itu siapa, Visi the King, terus Arjuna, terus siapa lagi, ada berapa orang, Kiamat, itu memang sedang mereka buru. Nah sekarang kewajiban kita ketika memang dapat ya, kita ya harus mengimbangi lah ya, kita buru juga mereka supaya ada apalah efek jerah bagi mereka. Kalau tidak ini akan terus menerus. Memang mereka ini ya minoritas saja selalu menantang perang, apalagi mereka menjadi mayoritas, habis dibuatnya kita umat muslim ini. Betul. Oke lanjut lagi. Geram betul saya jadinya. Panas hati saya nih. Duh, ada bro admin, kenapa dicuekin? Emang bro admin dari Islam ya? Oh iya bro admin. Bro dia itu Kristen Syariah itu. Kristen Syariah dia. Bro admin. Bro admin, udahlah mualaf aja lagi. Ya kan? Apa masih menyembah Yesus itu? Masih menuhankan Yesus. Oh ya, kalau masih menyembah Yesus ya bukan Kristen Syariah. Yang dikata Kristen Syariah itu apabila mana dia sudah menjadikan Yesus ini hanyalah seorang manusia biasa yang Allah utus sebagai seorang nabi untuk kaumnya yakni Bani Israel. Nah itu baru Kristen Syariah. Tapi kalau masih menyembahnya sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, ya alamat neraka jahanam, sama saja itu. Silakan. Bro admin, buka puasa kau di situ. Lagi buka puasa kau di sini. Bro admin. Ini dia mau naik apa ya? Lagi BAB kayaknya dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Bang Juma, Bang Blender, Bunda Esti. Bang Blender, izin Bang Blender, saya baru ngikuti Bang Blender itu. Boleh minta WA Bang Blender, kirimkan di ya, ada mau yang dikoordinasikan. Oke, di DM aja Bang ya, DM ya. Ya udah aku DM itu, tapi udah. Oh iya. Oke Bang. Makasih Bunda Esti, operator, Bang Zuma. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh kau kalau ngomong hati-hati kau ya. Ini siapa? harus di-share ini. Kenapa? Ya. Kenapa Bang? Kenapa? Siapa? Kenapa Bang? Kenapa Bang? Kenapa Bang? Bang? Saya ngomong harus hati-hati. Emang kenapa Bang? Ya, Damkar, tolong damkar. Api. Saya kenapa Bang? Ngomongnya harus hati-hati. Kenapa saya? Allah itu jangan kau bahas-bahas agama lah. Oh, gitu. Cuma Kirain kenapa? Katanya saya kalau ngomong hati-hati. Buktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Sama aku di sini kemarin ya. Kemarin aku nonton live kalian ini. Udah ada rekaman layar kalian di sini. Ya kenapa live-ku Bang? Kenapa? Itu di YouTube banyak. Kenapa? Banyak. Itu di YouTube banyak. Di YouTube itu namanya ada, nomor telepon ada. Bang Zuma itu ada nomor teleponnya. Iya, ada nomor WA Bang Zuma di situ. Zulkifli M Abbas di YouTube. Nama YouTube-nya Bang. Ada. Nggak perlu Bang screenshot, nggak perlu. Rekam sayang Bang. Habis foto Bang nanti. Rekaman cuma sedikit. Mendingan ke YouTube Bang. Zulkifli M Abbas. Sama Selebes. Itu aja, dua itu aja dulu. Nanti kalau udah ditangkap kau baru nangis-nangis lah kau. Ya silah. Tangkap-tangkapan. Ditangkap pasalnya apa? Kenapa mesti ditangkap? Pasalnya apa? Kenapa rupanya? Nanti kau tahu pasal-pasalnya. Maksudnya masalah bukan pasal KUHP, bukan masalahnya apa? Nanti kau tahu itu pasal-pasalnya. Kayaknya pasalnya ceritanya ditolak. Pasal. Nanti yang saya maksud istri orang tanpa permisi dengan suaminya itu nggak boleh Pak. Tapi yang saya maksud menuhankan manusia, kalau menuhankan manusia itu yang salah. Yang saya maksud itu yang salah. Tuhan marah loh Pak. Tuhan marah. Dia menciptakan manusia dengan akal, ya, dengan diberikan akal oleh Allah, oleh Tuhan. Lalu nggak dipergunakan.
Malah yang disembah itu ciptaannya juga. Ini bagaimana, Pak? Kami nggak takut sama polisi, Pak. Yang kami takut itu sama Allah. Nah, Bapak ketakutan sama polisi, sehingga Bapak di sini patuh sama polisi, tunduk sama aturan-aturan polisi. Lalu Bapak mau coba untuk melaporkan kami. Terus kami mau dilaporkan dengan cara apa? Apa alasannya kami dilaporkan? Erik, stop. Begini, brother, kami membahas agama ini, ya, itu karena ada perintah. Di dalam kekristenan pun ada perintah, ya. Orang-orang Kristen pun ketika mereka bersekolah itu ada mereka juga mengadakan perbandingan agama, Islamologi namanya. Nah, di dalam Islam itu juga ada Kristologi, dan berdebat ini ataupun dialog lintas agama ini itu dilindungi undang-undang, tidak ada yang nyala selama masih dalam koridornya. Lalu apa yang salah? Kalau Anda mau melaporkan kami, melaporkan hal apa? Pasalnya, masalahnya apa? Nanti saya bilang pasal, nanti KUHP. Masalahnya apa? Jangan Bang Musa, dia mau melaporkan aku karena terlalu lama menjanda. Ada mak jangan. Ya kan Bang? Abang mau melaporkan aku karena terlalu lama menjanda kan Bang? Bang. Ya, sekarang kamu masih ketawa dulu. Ketawalah dulu sesukamu nanti. Ketawa aja kok salah Bang. Ketawa aja salah. Nggak ada betul. Ya laporkan aku Bang, laporkan. Bang Juma ada monitor itu Bang Juma. Ada onde-onde. Onde-onde Bang ya. Dia mau melaporkan aku katanya Bang. Ada pisang hijau. Weh, enak kali ada tuh, Bang. Cendol. Udahlah Bang, aku masih belum buka kami Bang. Udahlah Bang, belum buka kami Bang. Saudara Haikal mau yang mana? Oh. Dia mau dipukuli aja Bang, mau dipukulin. Mau dipukulin. Dia mau melaporkan aku Bang, nggak boleh ketawa katanya. Dia mau melaporkan aku karena terlalu lama menjanda Bang. Oh iya, bagus juga itu. Dari sekte mana Saudara Haikal? Sekte Yudas, sekte siapa? Yudas. Oh diam. Bang. Ditanyain tuh Bang. Tengah merekam. Bang Haikal, ditanyain. Bang Haikal. Akhi Ali dan juga Saudara Blender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Iya, ini teman kita Haikal kenapa? Dia bisul atau apa? Beliau menangis karena Uti Esti kelamaan menjanda. Uti Esti tertawa-tertawa, beliau menangis gitu. Oh gitu. Bagus juga namanya Haikal. Haikal siapa itu? Haikal buaya. Buaya. Haikal buaya. Haikal buaya. Haikal buaya. Silakan itu Bang Juma nanyain loh. Kok giliran Bang Juma ngomong kamu jadi berhala? Tadi penyembah Yudas pada lari kenapa? Pasti karena ada Bang Blender ini. Bukan, nama Tedore. Tedore tahu lah kalau diskusi mulutnya nggak mau di gitu. Bagus juga. Kayak kereta api. Kabur semua ya ternyata ya. Iya, gara-gara Tedore. Yang satu si Renaldi gak mau, dia mau sama Bang Juma aja katanya untuk menjelaskan. Ya diajak lagi ke atas. Gak ada lagi jadi bawa Bang. Padahal dia oten loh, tapi tidak membela saudaranya tadi oten-oten. Dia mengaku Nasrani tadi itu. Entah Nasrani dari mana. Dia masih penasaran Bang. Itu dia masalah kekosongan Nabi. Nah gini pertanyaannya, di saat tidak ada Nabi tapi orang-orang menyembah berhala, apakah dia masuk surga? Itu dia Bang. Iya, tidak ada rasul datang kepada mereka, gak ada hukuman. Itu saman patrah. Mereka tidak kufur karena tidak ada perintah. Lain cerita kalau ada perintah menyembah Allah, mereka menyembah berhala. Menyembah Allah malah menyembah manusia, itu kufur. Tapi kalau tidak ada rasul yang datang kepada mereka, ya hukuman apa yang mau kena? Sama seperti haramnya babi.
Tak ada makanan lain. Kalau sama kepepet. seperti anak bayi bang, anak bayi atau anak di bawah usia 5 tahun gitu ya, ataupun belum balik melakukan dosa, contoh dia mencuri gitu kan, punya mangga tetangga gitu kan, kalau dia wafatnya pada di usianya yang sama, belum balik, maka dia tidak akan diminta pertanggungjawab. Gitu, bang. Iya betul sekali, betul. Kenapa jadi berhala sih Haikal? Haikal silakan bertanya ke Bang Juma. Silakan Haikal, silakan. Jangan-jangan dia ngomong dari tadi, tapi dia nggak tahu kalau dia termute. Dia di mute sendiri. Nggak ada di mute, dia mute sendiri. Enggak, dia menunggu kita mengucap bang, dia sambil ngerekam ini bang. Oh gitu. Haikal, silakan. Kalau saya jadi oten, kalau mau melapor, kalau saya jadi oten yang saya lapor itu tentara Romawi. Karena dia dengan tega membunuh Tuhannya Kristen. Proses itu usut siapa pelakunya, yang bertanggung jawab keturunannya siapa, sita semua barang-barangnya kan gitu. Karena dia telah mencelakai pencipta langit dan bumi dengan cara ditombak rusuknya. Cari ini tombaknya, cari gitu loh. Selamat sore Bapak Ibu. Tombaknya itu sakti sekali karena bisa membunuh Tuhan. Ya silakan Selamat Haikal. sore. Iya, selamat sore. Bapak dari mana ini? Selamat sore Pak. Bapak dari mana? Saya dari tadi Pak di sini. Dari mana? Dari tadi. Dari tadi. Iya. Apa pokok ceritanya, Pak? Pokok ceritanya itu kapan Kristen ini bisa menggunakan pakaian sendiri? Gak usah pakai pakaian Islam. Itu loh pokok masalahnya. Oh. Iya. Terus bagaimana caranya mengatasinya itu? Caranya mengatasinya itu adalah mewaraskan orang-orang yang mengaku dirinya memiliki sebuah buku ajaran dari Yunani, tetapi sampulnya ditulis dengan bahasa Arab. Nah itu. Kalau saudara-saudara kita dari sana Kristen ini sudah mulai membaik, pasti akan kelihatan seragam Kristen dengan seragam Kristen, tidak menggunakan lagi seragam agama lain, gitu Bang. Jadi itu juga terganggu dengan seragam itu Bang ya? Oh pastilah. Pasti. Kalian aja yang nggak sadar. Bukannya nggak sadar kami tapi memang tujuannya diutus untuk menyesatkan gitu. Bukan, kalau memang salah seragam itu memang udah dipastikan itu ya. Oh iya, pasti tuh. Seorang sipil menggunakan seragam lengkap polisi itu gadungan namanya. Itu penipuan. Iya. Jadi kalau di dalam agama diharuskan itu. Harus. Kalau sebuah kebenaran, maka yang diperlihatkan itu kebenarannya, bukan ditutupi. Kecuali kesalahan bisa dibungkus dengan kebenaran. Contoh misalnya, kalau Al-Quran itu dianggap salah, lalu kenapa kemudian sampul Bible dibungkus dengan nama lain Al-Quran, yaitu Alkitab? Bukti bahwa Al-Quran itu benar. Maka kata Alkitab diambil untuk dipakai membungkus sesuatu yang salah. Kenapa nggak pakai Bible atau Biblos atau Biblika? Kenapa harus pakai Alkitab? Jadi harusnya diseragamkan semua ya? Harusnya Bible atau Biblos atau Biblika atau buku-buku atau kumpulan buku-buku atau clipping. Nah itu. Iya ya. Betul. Kalau sesuatu yang benar itu tidak perlu dibungkus. Karena sesuatu yang benar itu, misalnya nih, ada sesuatu yang harum, mau dibungkus seperti apapun, baunya akan semerbak kemana-mana. Sesuatu yang busuk, meskipun dibungkus dengan kulit yang baik, tetap aja akan aromanya berbau busuk. Gitu. Nah pertanyaannya, ada apa dengan bukunya orang Kristen? Kenapa harus dibungkus dengan nama Alkitab? Jadi aku juga kurang tahu ya tentang itu. Jadi mungkin yang membahas itu harus diseragapkan semua itu mungkin ya itu kamulah yang mengerti itu.
Jadi kalau kami ini ya agak kurang mengerti tentang itu. Harusnya saudara bertanya, kenapa kitab-kitab menggunakan bahasa Arab sampulnya? Sedangkan kata Alkitab itu adalah nama lain dari kitabnya umat Islam. Kitabnya umat Islam itu satu, tapi namanya ada beberapa nama. Alkitab, Al-Quran, Az-Zikr, itu nama-nama lain daripada Al-Quran. Nah, salah satu nama lain dari nama dari Al-Quran ini diambil kemudian oleh kitabnya saudara Kristen. Iya, itu karena mama kemarin ngelahirin kau itu makanya dibuat namanya seperti itu. Coba kalau mama mama dibuat nama seperti itu. Nah, makanya kemudian kalau Anda ini sehat, harusnya Anda bertanya, kenapa kitab kita Kristen menggunakan nama lain kitab Al-Quran gitu loh. Ada apa? Jadi kalau yang pemain bola juga harus diseragamkan itu. Ini kitab, bos. Ini kitab. Kita berbicara mengenai kitab. Katanya firman Tuhan. Tapi kok kenapa dibungkus pakai nama kitabnya agama lain kan gitu? Kata orang itu. Harusnya kita ini pemain bola. Rame kali kok di situ, woi. Itu harus seragam pakaiannya. Kau pun bilang maaf nggak ada otak. Ibu-ibu salah ngelahirin anak. Salah satunya Mungkin kamu ini yang salah dilahirin ibumu itu kemarin. Kayaknya orang ini lagi di lapu ini, jadi lagi pada mabuk, kebanyakan minum buah. Di lapu tua kan ya? Lagi di lapu deh. Contoh. Malah curhat-curhatan mereka berdua. Iya. Lagi di lapu ini. Jangan pula mereka tengah peluk-pelukan itu di kasur. Kamu serviskan dulu di bengkel itu. Ya kan? Lagi di lapu. Otak kau lah kau servis bodoh. Memang nggak ada utang. Kau nggak ada otak. Kau maki-maki juga. Banyak cerita kau. Otak kau nggak ada, di pantat otak kau. Banyak kali gaya kau. Kayaknya dia di lapu, di lapu. Oh bro, Anda tengah di kasur berdua-dua main pedang. Iya. Memang kalian dua main pedang di kasur. Salah Wah, ini ketahuan nih jeruk makan jeruk nih. Nah, jeruk makan jeruk nih. Ketahuan. Di kasur kan, Glenn? Atau di kamar mandi nih berdua-dua nih. Hai. Kok malah masuk ke kamar nih? Itu kan kalau didengar dari itu kawannya tadi. Itu tadi kawannya terdengar dari sini. Itu masalah pribadimu itu. Kawanmu terdengar dari sini tadi berkata bang sedot bang kena gigi uang kembali gitu tadi itu gimana tuh ya kenapa rupanya ya apa kenapa rupanya kalau kamu nggak ya kamu mau apa rupanya aku tanya kok malah balik nanya ten lupa ya kau lu kok Oh, mabuk tua ini. Gila gue rasa kau nih, woi. Gila kau ya. Apa gila? Kamu itu yang gila. Kau mau dengar cerita? Kau diam dulu kau, woi, congor. Woi, mana lawan? Woi, congor. Banyak kali cakap kau, boleh kau mulut kau, diam dulu. Kau bercakap berapa orang kau bercakap di situ? Itu harus beda seragam. Begitu juga dengan agama. Banyak kali cakap kau. Tekunin itulah yang mereka percayai. Kau pun kamu suka dengan agamamu, kamu tekunin. Ekal. Bahasa kau ada kipak kau. Kalau nggak ada otak. Minimal harus diservis kau itu. Iya. Coba aku tanya kau dulu. Minimal harus maksimal kau itu. Aduh. Mbak kita biar. Ya kita di mute. Diam kau. Di mute. Jadi ada sebuah kan dulu baru tahu. Diam kau. Udah ngomong. Diam kau. Jadi ada cerita. Kau dengar dulu cerita ini. Dengar. Ada ini di namanya Opung Mutagalung. Dengar nih ya. Opung Mutagalung ini mimpilah dia. Diam kau dulu, monyet. Jadi Opung Mutagalung ini mimpilah dia. Anakku katanya. Anakku kepingin kali aku berangkat ke Yerusalem katanya. Kepingin kali aku berdoa di depan salib, berdoa kepada Tuhan Yesus, merendahkan diriku. Jadi kalau aku berdoa di situ, seolah-olah aku ikut merasakan penderitaan Tuhan Yesus itu katanya. Ikut aku merasakannya katanya. Terus
Jadi cemana Pak? Kata anaknya, ya kan. Jadi cemana Bapak mau ke sana? Iya, kawankanlah aku ke sana. Kepingin kali aku, kepingin ku peluk salibnya di Yerusalem itu, ya kan. Kepingin ku peluk salibnya di Yerusalem. Kepingin aku berdoa seolah-olah kalau aku berdoa di sana, rasanya aku ikut merasakan penderitaan Tuhan Yesus itu, katanya, ya kan. Jadi terakhir berangkatlah opung ini, berangkat opung ini ke Yerusalem, ya kan. Sampai di sana dicarinya lah salib itu, dibilangnya sama orang-orang sana, aku hanya butuh ke tempat salib di mana Yesus disalib, katanya, di mana Tuhanku, aku antarkan aku ke situ. Apa katanya? Nggak ada Pak salibnya di sini, gitu. Bah, di mananya salibnya, katanya? Nggak ada lagi di sini, di Golgota, katanya. Atau di mananya bukit Golgota itu, katanya? Di mana bukit Golgota itu, katanya? Nggak ada lagi apa-apanya. Bah, yang betulnya dia disalib atau enggak ini, katanya? Masa nggak ada buktinya satupun, katanya. Antarkanlah aku, berapapun biayanya, antarkan aku ke sana, ku bayar, katanya. Kepingin kali ku peluk salib itu, katanya. Dicari, penasaran juga dia kan, diantarkanlah ke Golgota. Inilah bukitnya. Bah, kenapa kok nggak ada rame-rame di sini, katanya? Kok kosong blong, katanya? Mananya? Kok nggak ada rame-rame? Dulu ku baca di Bible itu ada 500 orang di sini. Ini kok sepi, nggak ada apa-apanya, kosong. Adanya ini betulnya ini bukitnya, katanya. Inilah bukit Golgota. Bah, kemananya? Kok nggak ada lah salibnya ini? Di mana lah tertinggal? Masa Tuhan nggak bisa meninggalkan salibnya? Sedih kali hatiku, katanya. Cobalah, sedih hatiku ini. Betulnya ini bukit Golgota. Bapaklah ke sana kalau berani. Bah, gelap suram kayak gitu, cemana aku lah mau berani. Sedih lah hati bapak itu, sedih kali dia. Terakhir diantarlah ke Bukit Ratapan. Apalah yang ku tengok sejarah Yesus ini? Di mana sejarah Yesus? Satu pun nggak ada. Ku tengok di makamnya, di petinya, tulisannya Iso, bukan Yesus. Bah, sedih dia pulang. Terakhir dia pulanglah dia dengan hati sedih. Pulang dia dengan hati sedih. Ngadu dia sama anaknya. Kenapa Pak? Tapi Bapak sudah berangkat ke Yerusalem, katanya. Iya, tapi kenapa Bapak sedih? Sedih aku nggak ada salibnya, katanya. Satu-satunya sejarahnya Yesus nggak ada di Yerusalem itu. Nggak ada satupun sejarahnya, katanya. Loh, masa nggak ada salibnya Pak di sana? Nggak ada, katanya. Capek aku cari salibnya, buktinya itu nggak ada, katanya. Jadi bapaknya sedih lah, sampai sakit lah bapaknya. Jadi anaknya stres anaknya, ya kan. Stres anaknya cemana? Berembuk lah anaknya semua nih, diskusi musyawarah. Ayo, itu ada sebuah gunung, ada tanah kita, gunung di Tarutung namanya nih kan, di Tarutung. Ayo kita buatkan salib untuk bapak, yuk, katanya. Jadi menyumbang-nyumbang lah, dibuatlah salib di Tarutung, dibuat salib di Tarutung kan, besar salib di Tarutung, tahu kan Halikal kan, salib kasih di Tarutung. Nah, udah. Jadi ketika itu, jadi udah dibuat salibnya, diantarlah bapaknya ke sana. Diantar, Pak, udah Bapak nggak usah sedih lagi Pak, sudah ada salibnya Pak, pindah salibnya ke Tarutung, katanya. Ini salibnya Pak. Ditengok anak bapaknya, aduh Tuhanku sudah di sini, Tuhanku udah pindah ke Tarutung, katanya. Aduh mak, senang kali dia. Oh Tuhan Yesusku udah pindah kok ke Tarutung, rupanya salibnya. Aduh mak, mati lagi kita, coba. Aduh, sedih di hatinya. Tuh, bangga kali, coba, besar kali salib kasih itu di Tarutung. Coba lah, kutanya sama kau, ini sekarang Yesus disalib di Yerusalem apa di Tarutung? Cemananya? Hah? Coba kejawab lu. Yang betul lah kau, di Tarutung apa di Yerusalem? Ah, nggak malunya kau, nggak ada salibnya. Senang bapaknya. Aduh Tuhan Yesus udah di Tarutung, udah pindah dari Tuhan, dipeluknya salib itu kan. Cuman waktu antum selfie di salib di Yerusalem itu gimana itu ceritanya tuh? Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya kok, nggak ada sejarah Yesus, nggak ada. Yang ada itu sejarah Musa yang ada. Kan lucu kan? Jadi antum tidak jadi selfie lah. Enggak jadi, enggak. Ini opungnya ininya, yang ini tadi yang orang Kristen juga dia, dikepingin dia. Rasanya kalau dia berdoa di depan salib itu, serasa dia merasakan penderitaan Yesus itulah, ikutlah merasakan, begitulah. Itulah keinginan dia. Tapi nggak ada salibnya. Makanya ke sana. Jadi kan mau naik ke Tarutung itu kan naik gunung, dibuatlah naik tangga. Memang sesak napas kita kalau udah naik ke atas tinggi kali. Jadi opung itu kan nggak bisa jalan pakai kursi roda. Disorong lah, diangkat. Capek lah yang menyorong ganti-ganti orang tuh karena payah tingginya kan. Jadi begitu mau turun, udahlah.
pulang kita turun, nggak ada lagi sanggup, udah karena kecapean. Akhirnya dicampakkan obong itu dari gunung ke campak bawah turun. Nggak sanggup lagi dia, capek kali sesak nafasnya. Biar mati sekalian si opong tuh katanya. Nah itu nggak malu kalian, coba lah kayak gitu, nggak malu kalian, nggak ada salibnya coba kan, aduh satu pun nggak ada sejarahnya. Cemana G30 SPKI ada lubang buayanya, semua ada sejarahnya, tinggalnya mau kemana kalian? Ya ini Firaun, ada Firaun yang ngaku Tuhan. Cobalah kalian ketiklah di YouTube coba atau di Google, penyalipan Yesus di Golgota, coba ketik, apa yang keluar? Aku pun bingung, tukang tambal ban yang keluar, entah kenapa bisa gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Coba kalian ketik, nggak malu kalian? Nggak ada salibnya, nggak ada buktinya. Manalah buktinya? Kalau nggak ada kalau nggak ada penyalipan Yesus, nggak ada Yesus, biar tahu kalian. Kalau nggak ada penyalipan itu nggak ada Kristen. Asaan kalian. Kalau mati sana bodoh. Nggak malu kau? Longor kau. Kau itu mati. Ganti pasien, gak ada pasien yang lumayan. Ya, Minimal 2 jam lagi. Udah. Nih. Nggak malu kalian, nggak ada buktinya. Tapi Kalian kan tadi butuh bukti. Tumben-tumbennya ya Bang Juma diserang Oten sekali 5, belum lagi naik turun. Ada 9 Oten nyerang Bang Juma. Dendam kali emang Bang Juma. Suruh naik lagi. Nah kemana lah tempur? Bang Juma ini rehat semuanya pada turun ya. Si Tedore tadi, gara-gara Tedore. Mau tuh dah. Ya inilah Bang pasiennya Bang, kenaik. Silakan kenaik. Shalom. Shalom Frank. Tutup salon tutup nanti habis buka baru buka. Saya Iya Bang, bertanya-tanya, Bang Blender ini hidup di planet yang mana ya? Ya planet bumi. Planet bumi. Apa masalah kau sama aku rupanya? Nanya gitu kau. Bukan. Panas kau dengar ceritaku? Bukan, Anda tidak pernah belajar sejarah kah? Benar, kau pernah ke sana? Di luar kekristenan ada mencatat tentang Tuhan Yesus, ya seorang individu manusia yang pernah hidup keraskan sedikit bro. tahun yang lalu. Oi brother, keraskan sedikit suaranya, lembut sekali. Kan Kristen agama kasih. Kasih nih ya. Jadi gini, kena ku bantu kau ini ya, biar kau pinter. Jadi cerita dari Bang Blender ini, pertanyaannya yang diceritakan katanya Tuhan kau disalibkan, salibnya mana? Mamanya udah kesana nggak ada salibnya, malah pindah ke Tarutung. Nangkap nggak sih kalian orang ngomong? Allahu Akbar. Kami yang puasa, kami yang nangkap ngomong orang, Pak. Jadi pertanyaannya mana salibnya? Mamanya udah jauh-jauh loh ke sana. Tak ada salib itu di Golgota itu. Iya, mana di Israelnya di mananya? Di dalam Alkitab tidak mencatat di mana. Bukan di dalam Alkitab. Mamanya udah pergi ke sana. Ini bukan cerita dalam Alkitab, Bahlul. Mamanya udah ke sana. Di Bible ada di Bukit Golgota, Bukit Tongkorak. Iya memang betul. Itu kejadian. Salibnya yang ditanya, Bang. Salibnya nggak ada, Bang. Kayu salibnya itu tidak ada dicatat di dalam Alkitab. Oh, salibnya dicatat. Ada pun makan rayap katanya. Kata enggak loh, aneh kan. Firaun aja yang mengaku Tuhan, Firaun lebih lama loh, mayatnya masih ada loh Firaun loh, 3200 tahun loh Firaun. Itu mengaku Tuhan. Ini Tuhan yang sebenarnya gitu loh. Masa dia nggak bisa meninggalkan sejarah salib? Kan dia bisa saja menciptakan kayu yang sampai bertahan sampai kiamat. Namanya Tuhan. Ini kok nggak ada apa-apanya ya, lucu ya. Tak betul kan nggak disalib tuh? Malah lebih kuat salibnya di Tarutung ya Bang ya. Iyalah, lebih kuat di Tarutung. Salib kasih itu, salib kasih. Ada peninggalannya, batu marmer kapur yang sering dicium-cium Kristen ketika mereka ini. Imrus, kedengaran suara mereka. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peninggalannya ada. Batu kapur padas marmer padas yang saat ini kalau ada Kristen berziarah ke sana dicium-ciumnya. Itulah.
Nggak ada. Peninggalan sana nggak ada. Peninggalan Yesus nggak ada sama sekali. Peninggalan Musa ada. Kalau Musa ada, Yesus nggak ada. Ketika di kandang domba pun orang itu mengatakan gaibnya, mengatakan inilah Yesus, Yesua, Amasya, Iso. 3 nama 1 oknum. Yesus untuk Kristen, Yesua untuk Yahudi, Iso untuk Islam. Nggak ada, yang lain nggak ada katanya. Jadi batu nggak ada. Batu kapur marmer yang dicium-cium orang Kristen ketika berziarah itu apa? Nggak ngerti lah udah. Apapun tak betul kan enggak. Jangan jauh-jauh lah Pak. Saya ini sebagai buktinya, karena saya mengikuti ajaran Kristus. Kau pernah ke sana? Aku tanya. Pernah? Yerusalem pernah? Anda mau ingin bukti bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu ada gitu. Enggak, aku nanya. Kau pernah ke sana enggak? Saya belum pernah ke sana karena saya lagi. Ya udah, jadi jangan kau bantah. Pikir kau naik angkot kau ke sana berangkat. Sampai naik angkot aja kau 3 kali sambung sana ke Yerusalem biar tahu kalau sejarahnya kayak mana. Waduh. Kan bukti nyata. Kalau nggak sesuai. Bis ya Pak. Kalau bis lewat laut pakai apa Pak? Naik angkot aja kau berangkat ke sana ke Yerusalem daripada bayar per puluhan kau kumpulkan duit sana. Berangkat ke sana. Naik angkot ke Yerusalem itu gimana caranya Pak? Bapak pernah coba? Pandai-pandai kau lah, ngapain pula kau tanya aku? Pinter-pinter kau lah, mikir kayak mana nyampe di sana. Tapi ini langkah, ini bagus loh, ini bagus. Katanya gini kan, kayak mana caranya naik angkot ke sana bang? Itu bagus otak kau, bagus, berfungsi. Oh iya, mikir pandai-pandai lah dia lah, caranya bang naik angkot ke sana? Berfungsi otak kau, berfungsi. Tapi kau nggak berpikir manusia kok bisa Tuhan? Itu coba. Pintar-pintar kau lah ke sana. Berfungsi loh. Kayak mana caranya ke sana naik angkot bang? Berfungsi otak kau. Sudah 2.500 tahun, masa nggak mikir-mikir? Astagfirullahaladzim. Saya sih hidup nggak sampai selama itu, tetapi ya kesaksian Rasul kami itu jelas Pak. Ya kau pun hidup sekarang itu juga udah dapat diskon ya. Rohani tidak bisa disamakan dengan diskon jual beli Pak. Aduh. Ajaran Tuhanmu pun dibeli Paulusnya. Yesus kau tuh Tuhan itu betul, kenai. Yesus kau Tuhan, benar? Yakin kau? Betul. Tuhan Maha tahu ya? Iya. Oh, kalau nggak tahu berarti bukan Tuhan ya? Ayo kok, jantungan kau jawabnya. Jantungan kau jawabnya. Kalau dia nggak tahu berarti bukan Tuhan, sepakat? Ayo kok, bisa jawab kok. Jantungan kau jawabnya. Jantungan kau jawabnya. Jantungan kau jawabnya. Ini dengan kuat. Kemana-mana aku nggak nanya itu. Iya. Kita sepakat dulu. Kita secara universal, umum dulu. Yang namanya Tuhan itu pasti Maha tahu. Benar? Iya betul. Ya kalau dia nggak tahu berarti bukan Tuhan. Betul sekali. Kok lemas kok jawabnya. Semangat lah, betul gitulah. Betul. Kan begitu sebenarnya. Kan begitu ya. Nggak tahu ya. Jadi selama Yesus ada di bumi dia Tuhan. Itu adalah kemanusiaan, Yohanes 1:14. Aku dan Bapak adalah satu? Iya betul. Ya berarti kan dia Tuhan, Bapak ada di situ kan? Karena dia adalah Sang Firman itu. Iya, selama di bumi dia kan Tuhan kan? Iya, Bapak mengutus dia. Iya, Bapak kan di situ bersama dia, tidak terpisahkan kan? Betul. Oke, berarti dia selama ada di bumi, Bapak bersama dia, berarti dia kan juga Tuhan kalau gitu, benar? Selama di bumi, di dalam Yohanes telah. Iya, nggak usah kemana-mana. Itu dia Tuhan ya. Itu telah pelan kali suaranya. Manusia, itu Pak. Iya, selama dia di bumi, dia kan Tuhan bersama Bapak. Aku dan Bapak adalah satu, tidak terpisahkan. Sepakat? Betul. Oke, udah kita kunci ya. Ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, "Hei Yesus, kalau kau memang benar-benar penyampai firman dan kau benar-benar Tuhan, jelaskan kepada kami kapan kiamat itu terjadi." Apa kata Yesus? Tentang hal itu tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Ayo clear. Clear ya. Yesus nggak tahu, berarti dia bukan Tuhan ya. Semangat, pas ya, cocok kan? Cocok. Udah sepakat kita. Kita tadi udah sepakat ya. Udah sepakat. Udah apa lagi? Yang mau dibahas? Dia bukan Tuhan. Masa dia nggak tahu? Nggak aja. Permasalahannya Anda tidak mengerti tentang Tuhannya kekristenan. Ya tadi kan ini kan ditanya orang Yahudi tentang kiamat. Yang menciptakan kiamat siapa?
Anda tidak baca Yohanes 1 Enggak, yang menciptakan kiamat siapa aku tanya? Siapa yang menciptakan kiamat? Yang menciptakan kiamat itu adalah Sang Bapa. Aduh, Mak. Yang menciptakan kiamat siapa? Tuhan. Iya, Sang Bapa. Iya, Sang Bapa ada di dalam Yesus. Iya, Sang Bapa itu adalah Iyalah, Sang Bapa ada di dalam Yesus kan? Iya, firman. Ya, oke, berarti Tuhan kan yang menciptakan kiamat? Iya, firman katanya firman. Yang mananya betul kok cakap. Hah? Sang Bapa yang mana? itu. Iyalah si Bapak lah, oke kita Bapak. Masa nggak tahu Yesus ditanya tentang kiamat, sedangkan dia yang ciptakan kiamat. Nggak aja. Padahal di dalam Yesus katanya bapaknya. Ada bapaknya. Tuhan Yesus mengetahui berarti dia adalah Sang Bapa itu, kan tidak logika. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak tahu karena dia adalah Sang Firman itu, Pak. Gimana sih? Ke firman lagi nambah lagi. Aduh, banyak kali Tuhan kau udah. Jadi 3 lah, Bapak, Yesus, firman. Gak pening kau. Gak pening kau berdoa. Jadi beban pikiran. Gak pening kau berdoa kayak gitu. Banyak kali Tuhan. Benar. Kamu tidak kira kau bikin. Kalau kamu tanya orang Kristen pasti mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka 1, tidak 3, Pak. Jadi kenapa kau bilang tadi 3, Bapak, Yesus, firman bertambah lagi? Gak aja kau. Loh, di dalam kehakikatannya yang maha kekal itu, dia itu Sang Bapa terdiri daripada firman telah menjadi manusia kan? Firman telah menjadi manusia. Benar? Betul. Oke, pertanyaannya, berapa nomor kaki Yesus? Saya tidak bisa menjawab karena tidak ada tercatat. Berarti kau nggak kenal sama Tuhan kau kalau gitu. Nggak aja kau. Tidak ada tercatat di dalam Alkitab, Pak. Tercatat. Ya kau nggak kenal sama Tuhan kau. Masa nomor kakinya nggak tahu kau? Nggak aja. Iya, karena tidak ada tercatat. Apa salah saya, Pak? Nggak ada salah kau nggak kenal aja. Iya. Ya salah kau nggak mengikuti yang tercatat. Iya, nggak ada yang tercatat di dalam Alkitab seperti itu. Iya, makanya nggak ada yang tercatat, itulah salah kau. Iya, macam kau mengikuti yang tercatat aja. Sok paten kali kau. Kau ikutin apa yang tercatat di Bible tuh? Ada kau ikutin? Kau ikutin. Ada. Bang, ngarang kau. Saya soncok tanya sama kau. Siapa yang ngajarkan kau mati pakai jas? Jawab lu. Siapa? Pakai jas. Ya, itu adalah perkembangan zaman. Siapa yang ngajarkan kau? Ada tercatat nggak tuh? Iya. Anda lihat waktu ada tercatat nggak di Bible kau? Ada tercatat nggak? Bukan Anda dilihat. Ada tercatat? Ya, itu tuh memang tidak tercatat. Apa masalahnya? Jadi kenapa kau kerjakan? Tadi kau bilang gitu. Yang tercatat kau ikutin. Sekarang enggak. Cumananya betul. Kan kalau orang sudah meninggal apa lagi, Pak? Iya, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas keseluruhan? Apa kepentingannya lahiriah itu? Yang penting itu adalah keselamatan jiwa, Pak. Apa lahiriah? Kapan kau melahirkan? Jadi kutanyalah, Bang Blender, kutanyalah kau masalah baju. Ketika Yesus mau disalib, baju itu sudah diundi-undi sama tentara Romawi ya. Terus Yesus itu masuk ke dalam batu yang besar di dalamnya, digunakan kain lenan. Kemudian dia tuh bangkit pakai jubah. Jubah siapa lagi nih pinjam dia itu? Itu adalah tubuh kemuliaan, bro. Kalau tubuh kemuliaan itu kan udah disalib itu, dia tuh udah ditelanjangi, bajunya itu udah diundi. Bukan. Masuk dia ke dalam liang itu hanya menggunakan kain kafan. Bangkit dia pakai jubah, itu jubah siapa lagi setelah keledai yang diambil? Itu adalah tubuh kemuliaan. Kok tubuh kemuliaan jubahnya? Aku tanya. Berarti kalau Yesus pakai jubah berarti nggak disalib dia berarti. Gimana sih tubuh kemuliaan dengan Ya mana saya tahu tubuh saya, tubuh Yesus nggak tahu saya gimana nama tubuh kemuliaan. Aku tanya jubahnya itu. Berarti kalau dia menggunakan jubah itu setelah hari namanya ketika Maria mengatakan mayat Tuhanku hilang, dia menggunakan baju bangkit. Nah itu jubah itu yang kutanyakan. Aku sudah jawab tubuh kemuliaan. Ya saya tanya jubahnya, Longor. Ya itu tadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Jubahnya itu yang kutanya. Sebelum dia disalib, jubahnya itu sudah dirobek-robek dan diundi. Dijadikan permainan tentara Romawi. Masuk dia naik ke tiang salib, dia itu dalam keadaan sensor. Kemudian masuk ke dalam namanya batu itu, dikain kafankan. Bangkit dia udah pakai jubah. Jubah siapa itu diambil? Kalau dia misal masih menggunakan jubah, artinya yang disalib itu bukan Yesus. Kemana dia waktu disalib itu? Saya sudah jawab, tubuh kemuliaan itu berbeda, Pak. Bedanya dengan tubuh kamu? Lah, tubuh saya ini kan berdosa, Pak. Yang mengatakan tubuh kemuliaan itu dari mana ngambilnya itu sumbernya?
Ada di dalam Alkitab, tapi ayat berapa tuh saya kurang berapa tapi ada memang. Import dulu ayatnya, diimport dulu. Oh tidak, ada tercatat dalam Alkitab Pak. Iya tuh buku. Aduh, tubuh lagi saya ini pusing. Minum bodrek lah Pak. Naik. Kau nanti meyakinin penghakiman Yesus di akhir zaman, yakin? Iya, kami dia akan datang. Iya, dia akan datang. Oke, baik, datang kedua kali. Dipanggillah kau, datanglah nanti Yesus. Naik. Dia bicara sama kau nih. Sini kau. Kau tahu kalau Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar? Apa jawabanmu? Naik. Ya. Naik. Ya. Kau tahu kan Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar? Pemahaman Bapak salah. Sang Bapak. Mana sang Bapak lagi? Ini kalau Yesus bertanya. Jadi kau mengenal Tuhan dari mana? Kau Bapak lagi, kau jantungan kau kalau aku bertanya. Bapak lagi. Jantungan selalu aja. Sang Bapak itu adalah roh. Iya, aduh aku nggak ada urus Bapak. Aku nanya kalau Yesus datang di akhir zaman nanti, dipanggillah kau, naik. Dari mana kau mengenal Yesus? Dari mana? Dari tubuh kemuliaan. Ya. Dari mana kau mengenalnya? Dari kitab-kitab yang dari firman, oke, dari firmannya, ya. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengar. Jadi dari mana kau mengetahui tentang aku? Dari firman. Di mana? Di Bible. Oke. Sekarang kenaik. Apakah kau Bani Israel? Apa jawaban kau? Saya adalah termasuk dicangkokkan dalam Bani Israel. Cangkok Bani Israel. Dicangkokkan dari Bani Israel. Cangkok Bani Israel. Hancur lah. Berapa lama kau dicangkok jadi Bani Israel kau? Kayak mana prosesnya, berapa lama? Dicangkok. Aduh mak mati dicangkok. Gimana cara nyangkok kau? Kayak mana aduh mak? Kalau caranya gimana nyangkok kau? Berapa lama prosesnya dicangkok kau? Itu kan istilahnya Pak, istilah aja Pak. Bukan yang berkaitan dicangkokkan seperti tumbuhan itu bukan Pak. Kau macam jambu, udahlah kau domba, macam buah pula lagi kau nggak aja. Cangkok pula, cemana pula. Israel tuh nggak ada pesek-pesek hidungnya, nggak ada petak-petak mukanya, kalian petak-petak semua, cemana kalian? Kemana kau dicangkok? Dari mana jalan dicangkok? Arang aja kau. Sebentar Israel rohani, Israel cangkok. Istilah Pak, iya betul. Istilahnya cemana istilah? Dari mana kau Bani Israel? Demikianlah jawabanmu. Ya, Yesus kan datang, hukum yang terutama apa? Dengarlah hai orang Israel. Apakah dia mengatakan dengarlah seluruh manusia? Kan dengarlah hai seorang Israel. Kau kok kemana larinya kau nih? Siapa yang kau ikut-ikutan kau? Pantang tatop kau. Dari mana kau datangnya? Yesus hanya di Israel, kau ikut-ikutan. Iya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan dari bangsa Yahudi. Padahal jelas di kitab Wahyu itu diterangkan ya. Barang siapa dia mengaku sebagai seorang Israel ataupun orang Yahudi dan itu tidak benar, maka dia akan mendapat hukuman neraka gitu. Jadi kalau ada orang Kristen mengaku bahasanya dirinya itu adalah keturunan Yahudi ataupun Yahudi rohani atau Israel rohani, itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu tertulis banyak sekali ayat-ayat yang berbunyi seperti itu. Orang yang mengaku-ngaku. Jadi Kristen tolong baca isi kitabnya sehingga kalian tidak ngarang agar tidak dipermalukan gitu. Iya, di mana Wahyu berapa Pak? Wah banyak. Saya lupa ayatnya, saya lupa letak-letaknya, cuman saya baca banyak sekali gitu. Iya. Kalau begitu kan Bapak tidak bisa asumsi, kalau tidak bisa kok asumsi? Dari tadi pun kau juga banyak ayatnya pun dari tadi kau. Apa beda ya? Kau dari tadi pun begitu, banyak ayatnya tercatat di Alkitab, di mananya, di sampulnya, di kulitnya atau di mananya. Jangan longor juga kau. Kami dengan masyarakat umum ini Pak. Bapak kan mempelajari. Iya, dari tadi pun kau bilang banyak di Alkitab, banyak di Bible, di mananya ditulis. Banyak kegiatan, kami harus bekerja gitu loh Pak. Katanya kan si Gira membahas Alkitab banyak kegiatan kau. Nangis dia. Gara-gara kau bilang longor nangis dia.
Jangan sedih naik, slow aja lah kau. Kan tapi kutanya lah kau Kenet ya, gini Kenet, kutanya lah kau ya, waktu Yesus ya disalibkan sama bertiga, dia tuh jawab tuh sama sebelahnya, hari ini engkau bersama-sama duduk bersamaku di dalam surga Firdaus itu ya, itu katanya. Pertanyaannya itu, siapa yang dengar itu? Saksinya, perkataan Yesus itu. Sementara itu kan tiang kayu salib itu tinggi tuh dari tanah ke atas itu. Iya Pak, waktu itu. Iya, siapa yang dengar itu omongan Yesus itu? Waktu itu kan saksi yang mendengarnya, yang mengantar Tuhan Yesus disalibkan itu kan ada beberapa orang Pak. Kuatkan dulu suaramu. Kasih Kak, jangan terlalu kasih kali. Juara Indonesian Idol teriak-teriak pun nyanyi, nggak pakai kasih. Begini Pak, kan waktu itu yang mengikuti Tuhan Yesus itu disalibkan, bahkan Bunda Maria pun ada di situ Pak. Itu jaraknya ke tiang salib, kau pikir kayak pohon cabai rendahnya? Tinggi tiang salib itu. Ada mungkin 4 meteran, sedangkan tubuh Yesus saja mungkin bisa 4 meter. Masa kayak pohon cabai ada Maria bisa mendengar suaranya Yesus itu bicara? Kayak mananya kau ini? Bagaimana Bapak mengetahui ketinggiannya? Ada dalilnya di mana Pak? Ya sekarang gini, kutanya lah sama kau. Kutanya siapa saksinya, makanya kutanya. Iya. Sekarang analoginya ketika manusia, ada manusia pendeknya seperti yang disalib itu umurnya 1 meter. Jadi kau pikir tiang berapa itu, tiang salib itu berapa meter? Iya. Masalahnya ketinggiannya itu tidak ada tercatat. Gimana Bapak? Iya, nggak ada tercatat, tapi nggak mungkin juga kayak macam pohon cabai kan? Iya. Jadi kalau kau bilang Yesus itu bantet, kan nggak mungkin juga. Longor kali kau ini. Gimana? Ya aku tanya siapa yang mendengar omongan itu? Dari mana kok bisa tercatat di dalam Lukas itu? Iya, yang mendengar saksi itu siapa? Pada hari ini engkau telah bersama-samaku nih. Ini omongan Yesus ini sama ke sampingnya itu, CS beratnya itu, telah bersamaku di dalam surga. Nah itu siapa? Itu kok bisa tertulis di dalam Lukas, yang dengar itu siapa? Loh, waktu itu kan banyak saksi yang mengikuti sampai persaliban Tuhan Yesus itu. Siapa saksinya? Coba kalau yang bersaksi itu kenapa nggak bersaksi itu yang nulis? Loh, mereka itu adalah waktu jangan mereka, tunjuk satu orang, coblos satu orang. Ya nyata Bunda Maria selalu bersama. Lah kenapa nggak Bunda Maria yang nulis? Ya, di mana pernyataan legalisasinya, validasinya Bunda Maria mengatakan itu kepada penulis Lukas itu? Loh, mereka itu kan sama-sama sering Pak. Karena Tuhan Yesus kan memerintah bahwa inilah ibumu juga gitu loh. Yang saya tanya waktu di tiang kayu salib. Iya. Waktu Yesus itu disalib. Tahu nggak kau disalib itu? Saya tahu dia disalib. Bukan di opname, disalib itu digantung. Dan itu dicatat, ya kan? Jelas, sanadnya itu jelas. Itu ada Bunda Maria, ada. Nggak, aku tanya sanadnya itu, saksi mendengarkan Yesus itu siapa? Pada hari ini engkau telah bersamaku. Nah ini omongan Yesus kepada si penyamun ini, yang sebelah kanan ya apa sebelah kirinya Tahe? Iya. Terus masalahnya di mana kalau? Iya, siapa? Kok bisa tercatat itu? Yang mendengar itu siapa yang mendengar itu? Apakah penulisnya? Atau siapa di situ yang mendengar itu? Makanya bisa tercatat. Ya di situ. Bukti antek rekamannya mana? Black boxnya mana rekamannya? Oh, black boxnya itu. Black boxnya itu mungkin ada di sana Pak, di lubang hitam Pak. Yang benar lah, kau banyak mikir kayak si Yudas juga kau ini. Kan kalau Bapak bicara secara logika, saya ikuti secara logika, tapi kalau secara ngawur ya makanya ku tanya secara logikanya, ku bilang itu siapa yang mendengarkan itu, kok bisa tercatat dalam Lukas? Loh, saya sudah bilang di situ kan banyak saksi, ya kan ada ayat. Ya saksinya siapa? Kenapa nggak saksi itu yang menulis? Pada Lukas, kehidupan dari zamannya Lukas sama saksinya itu jauh kali. Jaraknya pun jauh kali. Lukas di mana, si saksi di mana? Kau pikirnya jarak dua itu antara satu kabupaten apa satu RT? Lemas dia udah. Udah buka puasa kok, naik. Hah? Udah buka puasa kok. Oh, kok agak lemas. Muridnya pun di situ tidak ada murid-muridnya. Tadi kan minta dalil tuh ya. Yang saya sampaikan tadi itu di Wahyu, dan sebenarnya banyak sih ayat itu, tapi yang jelas ini ada di Wahyu yang saya jumpai saja ya, karena kalau saya baca lama. Di Wahyu 2 ya nomor 9, coba di situ dibaca, jikalau kalian mengaku sebagai orang Yahudi ataupun bangsa Israel dan itu tidak benar, maka kalian akan dihukum.
Begitu, brother. Wahyu berapa? Wahyu 1 ayat berapa? Wahyu 2 nomor 9. Wahyu 2 nomor 9 ya. Malah dikatakan jemaah iblis itu di situ. Coba baca. Dan banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan begini nih. Bentar. Wahyu 2. Makanya Kristen ini lucu dengan pedenya mengaku kami bangsa Israel rohani. Oh, kami ini adalah Yahudi rohani. Apa-apaan? Malah ini Wahyu 2 satu ayat lagi 9 nih, bang, ya. bang Knight. Satu lagi izin bang ya. Itu waktu pagi-pagi itu ada berapa Maria sih sebenarnya ya? Ada berapa Maria yang pergi mendatangi kuburan Yesus itu loh? Ada berapa Maria di situ? Kok banyak sekali Maria? Apa Yesusnya mau dibikin bingung itu makanya dia pergi? Ada Maria yang lain loh. Ini banyak sekali Maria di situ. Apalagi parade Maria di situ hari itu ya pagi-pagi. Siapa aja bang Maria itu bang? Kok bisa-bisanya pagi-pagi ke kuburan ke tempatnya Yesus? Maria semua datang namanya. Ya, itu satu tuh Maria Magdalena. Oke ya, Wahyu 2 ya dulu ya. Iya betul. Maria yang lain itu siapa bang? Kalau yang lain berarti lebih dari 2 orang loh. Nantilah kita Wahyu 2 dulu lah. Saya juga. Oh nanti ya. Oke lah kalau nanti baiklah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Maria Mercedes itu. Dan tertulis kepada malaikat jemaat di Smyrna ya. Inilah firman yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnaan mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Masalahnya di mana, Pak? Itu jemaat iblis kalau mengaku sebagai orang Yahudi ataupun orang Israel ternyata bukan, maka itu adalah jemaah iblis. Waduh, ya. Aku cangkokan dari Yahudi ya tadi ya. Iya, cangkok Yahudi. Jambu dia buah apa kok nih? Jambu. Makanya itulah. Jambu mangga. Durian. Pak, baca betul-betul ayatnya, Pak. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnaan mereka. Bapak dapat baca gak itu? Lagi masih banyak ayat-ayat seperti itu. Coba baca. Ya, dan fitnaan mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Yang menyebut dirinya adalah orang Yahudi, tapi sebenarnya bukan. Itulah jemaah iblis. Nah, iya, mereka adalah jemaat iblis dan fitnaan mereka. Berarti jemaat ini difitnah, gitu loh, Pak. Ada ayat sudah tulisan jelas-jelas begitu, masih juga ditafsir di bengkok-bengkokkan, brother. Bengkok-bengkokkan. Dan coba baca lagi, baca lagi ulang. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Itu. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali ya. Ingat ya, Tuhan Yesus mati dan hidup kembali ya. Sampai sekarang ya. Jangan kau panggil Tuhan dia. Tadi kita udah sepakat dia bukan Tuhan. Woi, naik. Kau kaya. Ngapain lagi kau panggil Tuhan? Yang tadi udah sepakat kita. Dia bukan Tuhan kok, lucu kok nih. Sini ditekankan dan fitnah mereka. Orang aja kok dia. Dan fitnah mereka. Berarti mereka bukan orang Yahudi. Orang dia bukan Tuhan. Orang Yahudi. Yang menyebut dirinya orang Yahudi. Di situ dengan jelas dikatakan. Yang menyebut orang Yahudi itu bukan orang dirinya, Yahudi, tapi mereka menyebut dirinya. Jangan dipotong-potong. Dan fitnah mereka, jangan juga lupa itu, Pak. Iya tahu, makanya di situ dan menyebut dirinya orang Yahudi, maka dia adalah jemaah iblis. Astaga naga, diri orang tulisan begitu jelas. Coba baca lagi keras-keras. Ampun. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya.
gariskan, dan fitnaan mereka, ingat ya, dan fitnaan mereka, saya ulangi lagi, dan fitnaan mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian. Oke, mengerti gak bahasa Indonesianya? Iya, dan menyebut dirinya orang Kalau Yahudi. udah mengerti ya udah. Loh, kok cemana ini? Nah, Tawa dia. Loh, kalau tidak ada perkataan dan fitnaan mereka, oke lah, bolehlah. nah mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi Nah, yang sebenarnya mereka tidak itu kan demikian. bukan orang Yahudi yang dikata finaan mereka itu kan yang dimaksud bukan orang Yahudi. Betul, Karena Pak. jika kita baca kalimat selanjutnya lalu mengaku dirinya adalah orang Yahudi dan itu tidak benar, maka dia adalah jemaat iblis. Betul. Kenapa? Mana sudah betul itu mereka. sudah. Ayo lanjut lagi Blender. Sudah ngaku dia jemaat iblis. Iya, aja. udah ngaku kan. Dia kita udah sepakat Yesus bukan Tuhan, ngapain kau paksakan? Ini untuk merenungkan saja, untuk merenungkan. Sekarang begini ya, kita ini kan diciptakan Tuhan berpasang-pasangan. Ada pagi, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Karena apa? Tuhan, manusia ini memiliki nafsu. Kalau nggak diciptakan berpasangan, nanti akan berzina, kelakuannya aneh-aneh, kan begitu kan? Itu sebenarnya Tuhan, itu layak itu, karena kita memiliki nafsu. Jadi, Hakim Musa kan, aku dulu pernah lah ngechat, dipanggil kerjaan ngechat, mesnya Biarawati sama pastor, mesnya ini kan, ngechat rumahnya lah, mesnya tuh. Jadi pas lagi bongkar-bongkar, tengok-tengok meja ya kan, ditengok lah satu, ya Kak, sama Biarawatinya. Kok banyak timun Kak, aku bilang. Kok banyak timun di sini, aku bilang ya kan. Oh iya, kemarin beli. Kakak dibeli di mana timunnya? Di pasar lah Bang, katanya. Enggak, kakak beli di pasar timunnya. Kok kuning-kuning kali timunnya udah keriput gini, aku bilang. Kenapa kuning timunnya? Iya itulah, enggak kemarin rencana ada kami mau masak-masak di sini. Tiba-tiba ada kawan nelpon makan di luar. Jadi enggak jadilah. Enggak. Kakak kan baru 2 hari beli timunnya, kenapa kok keriputnya jelek kali gini? Itu jadi kalau antum makan tidak perlu dimasak lagi, sudah masak itu karena Ya udah panas masak kan? makanya. Kenapa besok nggak diganti dengan terong aja besok? Iya, nggak ngerti makanya kok banyak kali pindah kamar ini. Iya, ini timunnya kok pada kuning, bekerut. Ini kok Kak, iya, inilah Kak, nggak tahu lah sekarang ini ya, nggak tahu lah dia ngeles, nggak tahu lah timun sekarang ini nggak tahu. Padahal baru 2 harinya kita beli, udah kayak gitu cepatnya apanya layunya katanya, layu katanya. Ini bukan layu nih Kak, nggak. Ini bukan layu. Tengok di kamar pastor banyak kali sempak-sempak perempuan. Aduh mak gawat. Mana kayak gini ini aku ngecek banyak kali berserak. Ya, itulah pengaruh nggak apa cuman lah ya. Sudah ditentukan sama Tuhan, tetapi diubah-ubah, dibuat-buat sendiri. Jadi cemana lah, nggak hancur. Kuciptakan kau pasangan segerakan menikah, Biarawati nggak dibolehkan kawin, menikah, pastor nggak boleh menikah. Jadi apa kelakuannya aneh-aneh lah jadinya kan nggak hancur. Bayangkan lah. Timun makanya aku bilang lah sama kakak kita, Kak, aku suka kali makan acar Kak, acar timun. Jadi kalau aku buat acar sama kakak aja ya, langsung proses. Nah gitulah coba, kan aneh-aneh kan. Itu banyak tuh loh di kamar Biarawati itu, timun semua, keriput semua timunnya. Apalah aneh orang ini. Bang, tunggu. Bang Blender nyindir aku ya? Oh enggak. Aku keriput soalnya. Ini Biarawati. Oh, Biarawati. Kalau janda kan masih ada harap untuk kawin, untuk nikah. Biarawati kan nggak boleh. Kata siapa? Justru di Kristen janda itu nggak boleh kawin. Cemana itu? Enggak, Biarawati kan nggak boleh kawin kan? Janda juga nggak boleh kawin. Oh, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Enggak. Aduh mah hancur bah. Makanya. Nggak boleh juga, dari daging sampai batu nggak boleh napak Nggak lagi. boleh janda. Makanya mungkin aku udah Islam ya kan? Aduh mah. Janda pasangannya mati boleh. Pelukir ini salah memahami, mana ada perintah janda tidak boleh kawin, bro. Kirim-kirim salam pula kau. Malahan Tuhannya nggak minta janda loh, minta gadis perawan. Cemana itu? Aneh-aneh ya kan? Hancur bah. Mana Cemana itu? ayatnya mengatakan bahwa janda tidak boleh kawin di dalam Alkitab? Nah apa yang dipersatukan itu?
Apa yang dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Iya, tetapi ketika suaminya meninggal, dia bisa menikah lagi. Di manalah datanya kalau suaminya udah meninggal dia bisa nikah lagi? Ayo. Iya, Ayo. ada di paku ini. Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana datanya? Aduh. Ayo. Harus cek lagi. Di mana datanya kalau suaminya meninggal boleh nikah lagi? Di mana datanya? Ayo. Wait. Boy, ini jaringanku yang nge-lag atau kau yang gak bersuara? Bukan, saya harus cari lagi dulu. Di mana datanya? Di mana datanya boleh kawin lagi? Ayo. Ya, sedangkan di 1 Korintus 7:11 itu nggak boleh kalau nggak suruh damai. Di mana datanya? Itu kan suami istri, Pak. Iya, di mana datanya? Nah, Di yang mana kau bilang datanya? ini tuh bukan suami istri apa yang kita ceritain ini. Janda itu bukan bekas dari suami apa? Bisa seorang perawan tanpa kawin langsung disebut janda? Ya kayak mana juga kau ini pun longor juga kau ini ya. Nah, kita samakan dulu. Janda maksudnya janda yang ditinggal mati atau Iya, janda pokoknya terserah lah. Janda ditinggal mati, janda cerai, di mana datanya boleh nikah lagi? Nah, kalau iya terserah lah mau tinggal mati, tinggal cerai, tinggal mati pun kayak tinggal terserah hidup lah. kek. Mana datanya boleh nikah lagi? Pak, Mana? tidak boleh mencerai istri, baik istri maupun suami. Astagfirullahaladzim, Tidak ditanya apa? boleh. Haram hukumnya jika orang Kristen menceraikan suami atau istrinya. Haram. Iya, pakai haram pula kau, woi. Pede kali kau pakai haram. Bebas juga kau nih. Sini ikutin aja kau. Di mana hukumnya itu perceraian? Itu tentang pernikahan itu. Hukum cerai kayak begitu di mana ditulis? Ya nggak boleh, Pak. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan oleh. Itu hukum pernikahan, bukan hukum untuk bercerai itu. Pernikahan itu. Itu apa tipu-tipu kau di sini? Kristen tidak ada Baswe juga kau penceraian, ini. Pak. Kristen tidak ada penceraian. Siapa bilang di 1 Korintus itu ada? 1 Korintus 7, dalam Lukas 16:18 ada, dalam 2 Korintus 11:17 itu ada. Lukas berapa? Kita baca sama-sama berapa? Kau baca tuh 1 Korintus 7:11 coba. Enggak, yang Lukas yang paling bagus. Lukas berapa? Oke, 16:18 coba. Bentar ya. Santai, Pak. Ada cerainya di situ. Lukas 16. 16:18 kau baca situ. Oke. Setiap orang yang menceraikan istrinya, cerai kan itu? Astaga Tuhanku, dengar dulu, Pak. Lah ya menceraikan itu kan? Iya, dengar dulu sampai. Tapi kau bilang nggak bisa dipersatukan oleh Tuhan, tidak bisa diceraikan sampai mati pun, sampai kiamat pun kau bilang tadi. Dan yang penting intinya itu udah menceraikan istrinya. Tadi yang kau bilang di dalam Matius itu tidak boleh diceraikan, apa itu sudah dipersatukan. Nah itu di dalam Lukas 16:18 itu ada dikatakan menceraikan. Kemudian kita lanjut ke dalam Matius 15:31 juga ada dikatakan di situ juga menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepada, tetapi aku berkata kepadamu siapa orang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Itu di dalam Matius. Kemudian di dalam 1 Korintus 7:11 dikatakan juga tidak ada di situ kami untuk menceraikan juga. Nah itu berarti artinya cuma dapat cerai juga. Jadi apa kau bilang? Kereta api. Dakwah antum tak akan sampai begitu tuh akhi. Coba pelan-pelan saja ganti-ganti. Gak ada rem, gak ada koma, gak ada titik. Tarik napas pun enggak dia. Oke, Pak. Saya baca ya serius. Lukas 6:18. Ini perkataan Yesus. 16:18. Iya. 18:16. Oke, thank you. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, apa ya dia berbuat itu, Pak? Berbuat zina. Nah, betul. Dan barang siapa dengan perempuan yang diceraikan suaminya, apa yang dia lakukan? Iya, berbuat zina. Betul. Terus korelasinya dengan apa yang kamu sebut tadi, apa yang telah dipersatukan oleh namanya Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lah ini bisa. Loh, barang siapa yang menceraikan istrinya, mau dikatakan berbuat zina mau dikatakan selingkuh mau dikata serong kiri serong kanan mau guling-guling ketemu timur ketemu terong di pinggir jalan ini menceraikan. Ya, di sini kan ayatnya, coba baca betul-betul. Setiap orang yang menceraikan istrinya. Iya, berarti ada perceraian kan diizinkan itu. Ada menceraikan ya kan. Kecuali berbuat zina. Ya, dengarkan dulu baik-baik, pasang kupingmu 5-5-nya. Ya, oke.
Setiap orang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Betul. Nah, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Betul. Nah, artinya apakah ada indikator di situ, indikasi bahwa itu adalah konsep dari perceraian? Iya. Iya. Nah, terus apabila dipadankan, dikorelasikan dengan pernyataanmu di awal itu tadi, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Itu saya bilang hukum pernikahan. Tapi hukum perceraian apakah dituntut seperti itu? Karena ada. Kamu harus melihat dalam mirroring yang lain bahwa hukum perceraian pun ada. Iya, kalau orang itu berbuat nomor 18, kemudian dalam 1 Korintus 7 nomor 11 itu ada. Dan zina itu Pak, kekejian bagi Tuhan. Kami Kristen tidak boleh diajarkan seperti gitu. Oh, zina itu kekejian bagi Tuhan. Kalau Yang saya tanya bukan itu. Nah, ini kan ayatnya sudah jelas. Setiap orang menceraikan istrinya loh. Kalau seorang laki-laki dia ambil istri langsung dia ceraikan, lalu kawin dengan perempuan lain lagi, dia berbuat zina. Dan barang siapa? Berarti Roy iya, Martin kalau berzina. kawin lagi, kalau enggak berarti boleh cerai. Berarti Roy Martin berzina. Kasih togo ya, mau Roy Martin ya. Berarti saya Ruth nggak punya. Sitompil berzina, kasih togo ya. Tuhan juga memerintah jangan menghakimi. Jadi kami orang Lo kok Kristen jangan tidak boleh menghakimi? Iya betul. Kok jangan menghakimi? Aku kasih tahu kok Roy Martin ya. Ruth Sitompil. Makanya di dalam ya. Islam itu mulialah, makanya diberikan karena manusia ini. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu batu hiasan gunung. Makanya di dalam Islam itu begitu indahnya manusia dilahirkan dengan cara pasang-pasangan. Karena kita itu tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui manusia yang menjadi ciptaannya ini memiliki nafsu. Nah, untuk menghindari konsep-konsep yang tercela di hadapan Allah itu, maka diberikan namanya solusi. Apa solusi dalam Islam terbaik? Yaitu berlaku adil itu dalam poligami. Diberikan karena menahani nafsu ini. Tetapi bukan namanya poligami berdasarkan nafsu syahwat, tapi demi keadilan. Bukan namanya berpoligami itu adalah namanya pilihan, tapi diberikan solusi yang terbaik agar menghindari namanya satu konsep yang pernah dibicarakan dalam Lukas 16 dan 18, yaitu zina, zina, karena tercela. Makanya dituntut namanya dalam akal berpikir itu, karena Tuhan itu tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu bagaimana namanya akal pikiran manusia ini, diberikan solusi yang terbaik. Makanya dicegah poligami untuk menghindari namanya perzinahan, nafsu syahwat. Karena dia tahu manusia ini diciptakan berpasang-pasangan, punya nafsu. Bukan nggak bisa dicerai-cerai, seenaknya nikah poligami, punya istri 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kamu pikir perempuan dinikahin itu buat dikoleksi? Salah. Tapi dengan syarat-syarat ketentuan syariat Islam, berlaku adil. Bisa semua dirangkul. Kalau kami nggak boleh, itu Pak. Poinnya. Harus satu istri. Apa? Kami orang Kristen nggak boleh, Pak. Harus satu istri. Orang Kristen satu istri. Di mana datanya harus satu istri? Ini sudah dijelaskan 18-16. Bapak sendiri yang memberitahu saya. Terima kasih. Iya. Lah ngawur kamu. Di mana datanya harus satu istri? Udah. Karena kalau kita menceraikan kita berbuat zina, dan di Kristen zina itu berdosa. Itu karena berceraikan karena perzinahan. Kayak mana kamu cara bahasa Indonesianya ini? Yang kau bikin dulu kau belajar dari SD, dari huruf A sampai ke C doang. Sini ayatnya mengatakan setiap orang yang menceraikan, Pak. Siapa bilang nggak boleh zina Kristen? Siapa bilang? Perasaan kau. Kau tengok nih ya, kau dengar nih, ini udah buka puasa nih, kau dengar nih ya. Jadi aku pernah tunggu Bang Blender, tunggu dulu. Kata Bang Blender, kau tengok nih ya, bukan tengok, dengar, dia gak on cam, itu satu. Kedua, Bang Blender berarti kau tengok nih ya, udah buka puasa. Terus kalau udah buka puasa mau dibully dia bisa-bisa gitu. Enggak, selalu lah, ini mau cerita. Agak lebih vulgar. Mau sharing kami. Mau sharing. Blender ini ngomongnya kayak oten ya kan. Iya, mau sharing sedikit. Jadi sharing kami sedikit-sedikit. Kirain dia buka puasa dia mau dibully dia bisa-bisa. Enggak lah, cuman agak lebih vulgar sedikit, kan begitu. Jadi ini adalah tetanggaku. Tanggaku ini lakinya supir truk ya kan, supir truk dia. Agak lumayan lah sedikit ya kan, cuma muka petak ya kan, tetap petak mukanya kalau oten. Jadi oten. Lagi jemur pakaian ya kan.
Jadi ku deketin lah. Itu sering nggak baca Bible itu? Jarang lah katanya. Aku adalah kulihat di Bible itu ada situ tertulis di Amsal 7:18. Apa isinya katanya? Marilah memuaskan birahi ketika suamimu sedang di luar kota. Suami itu kan sedang di luar kota kan? Iya katanya. Nah, nggak pernah aku baca ayat ini katanya. Nah, ini coba renungkan. Ini kan dari firman Tuhan kan? Iya, firman Tuhan. Nah, artinya kan ketika suami itu adalah di luar kota, marilah memuaskan birahi itu. Tahulah memuaskan birahi itu apa. Tapi kan ini kan berdosa itu. Ya, apalagi dosa? Dosa kan udah ditebus. Apalagi mesti dipikirkan? Ini firman Tuhan itu. Nggak boleh itu tentang. Nanti gawat itu kalau tentang. Akhirnya apa? Mau dia memuaskan birahi sama aku. Coba lah. Cuman memang ada akal kok. Cuman enggak, tunggu dulu. Jadi ditariknya lah. Si blender sesat. Tunggu dulu, belum selesai. Kan ini masih memuaskan birahi. Tunggu dulu, belum selesai. Enggak, ini kan artinya begini. Dengan firman Tuhan itu memuaskan birahi, artinya kan berzina kan? Berzina di tengok Amsal, karena serba salah dia. Nggak boleh berzina. Ini suaminya memang luar kota. Suami lagi di luar kota. Jadi ketika itu ditariknya lagu ke rumahnya. Udah lihat sini tok katanya. Mungkin dia pun sudah baca ayat selanjutnya. Enggak lah, tetaplah buka celana, misingkan. Jadi begitu mau dibuka, ya itu Ada anak kecil bang di bawah. Itu anak kecil. Weh, ngomong kayak gini ada Bang Juma, kalian zaman gue. Bang Juma, dengar itu. Zaman gue. Bang Juma. Janganlah Bang Blender ngomong kayak gitu, ada Bang Juma. Kalau nggak ada Bang Juma bebas kita ngomong. Belum selesai ya Allah Robbi, ini pengalaman aku kan belum selesai, udah ujungnya ke situ pemikiran kalian. Tengoklah kan tahap apa aja. Masalahnya ada Bang Juma ngomong kayak gitu. Iya, ini kan kita pakai dalil bicara nih. Dalil ini firman Tuhan Amsal 7:18. Kita kan membahas dalil ini. Amsal 7:18 ininya. Jadi nanti. lah, ini kan memang betul. Dalilnya Amsal 7 ketika dibacanya jarang dibaca kitab itu, Bible itu ini. Baru aku baca ya. Cuman begitu tengok kok bintik-bintik. Itu sering makan babi ya? Iya. Rupanya makan babi sering kayak gitu ya, bintik-bintik ya. Aku juga bingung ya. Aroma nggak enak. Ini aku pikir nggak enak. Dan tuh aku pergi tuh balik tuh. Nggak jadi lah aku balik. Nggak jadi. Tapi intinya poinnya ketika ditunjukkan ayat itu, dia mau orang itu gitu loh, mau. Nah itu poinnya. Tapi aku nggak mau. Oke, sebentar. Oke, gue Pak, sebentar. Ini udah ada pasiennya Bang Juma. Bang Juma monitor Bang. Ini si Ernoldi. Udah ada lagi dia Bang. Dia cuman mau sama Abang Bang. Bang Juma monitor gak Bang? Bang. Kayaknya Bang Juma gak monitor. Oke lanjut. Kau buka Amsal 7:18. Buka. Apa sama yang lain juga nggak apa-apa. Itu berkaitan dengan apa ya Bang Juma mungkin mau nyambut terawih ya, bentar ya. Oke, siap. Itu berkaitan dengan apa Pak Bang Blender? Aku tahu, bacalah situ marilah memuaskan birahi. Waduh. Seorang wanita cerewet mencari teruna, langsung diciumnya. Disiapkannya tempat tidur. Bang Blender, aku sampai terkaget-kaget tuh. Belum pernah lihat toh? Iya. Belum pernah baca? Iya. Amsal 7 baca dari 17, 18, 19 ayatnya gini nih. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Saya kaget tuh. Dengar dulu. Ini ayat ini adalah pengajaran hikmat Pak. Iya ini dia ayatnya. Makanya dengar nih. Ini ayatnya marilah kita. Dikasih tahu ayatnya malah ini. Ini aja. Marilah kita memuaskan astagfirullahaladzim. Iya, teruskan. Apa Pak? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari karena suamiku tidak ada di rumah sedang perjalanan jauh. Tuh ayatnya. Pak, Amsal 7 ayat 4 baca. Katakan kepada kau baca lah itu, kau yang bawa. Kan kami bawa data, kami baca, kau bawa ayat, kau data. Oke, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku dan sebutlah pengertian itu anakmu supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang itu. Ini adalah pengajaran Pak, memberikan contoh bagaimana seharusnya jangan mengikuti perempuan asing itu. Oke Bang, lanjut ya. Kedua Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Coba Bang.
Kemana? Inilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan datang kepadamu. 2 Samuel 12. Oke. Data nomor 11. Inilah firman Tuhan, tidak kuda bilang bahwasannya malapetaka akan datang kepadamu. Aku akan mengambil istri-istrimu. 2 Samuel ayat 11 ya? 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Itu masih di situ Bang, belum kita nanti ke Yeskel Bang ya. Kalau masih Yeskel 23 satu perikop. Itu masih Yeskel itu Bang, masih 2 Samuel. Nanti kita ke Yeskel Bang. Tapi lebih ini Amsal 5:19 itu keren loh. Iya. Bapak Iya, katanya. gampang aja. Bapak gampang aja baca perikopnya. Ya baca perikopnya, baca perikop. Iya, Nathan memperingati Daud sehingga Daud menyesal. Itu adalah peringatan karena pelanggaran Iya. yang dilakukan oleh Daud. Apa tindakan Tuhan kepada keluarga Daud? Iya, Tuhan menghukum Daud karena perbuatan Daud dengan cara dosanya. mengambil istrinya, dengan cara mengambil istri-istrinya. Lalu istrinya ini diberikan kepada Blender dan kawan-kawannya. Bagaimana Anda mengatakan Tuhan mengambil istrinya sedangkan Tuhan itu adalah roh? Ya itu ayatnya, aku akan mengambil istrimu. Astagfirullahaladzim. Baca saudaraku. Itu ayatnya, aku akan mengambil istri-istrimu. Astagfirullah. Ini akan membuat takdir ya bahwa Takdir. Iya. Iya, tadi kan Anda mengatakan itu adalah hukuman bagi Daud. Sementara kau pakai lagi bahasa kami ya, takdir kurang ajar kau ya. Kamu aja kau. Takdir pula lagi kau. Yang jelas, Haram. Itu adalah hukuman terhadap Daud karena telah Iya, apakah pantas Tuhan menghukum Daud itu seperti itu? Mengambil istri-istrinya Daud, lalu istrinya ini diberikan kepada si Blender ini dan kawan-kawannya. Tahu lah Blender. Iya, disuruh si Blender meniduri istri Nggak jadi, bau. hukum Taurat, Pak. Bapak mengerti hukum Taurat. Jadi kayak gini, Kenek, aku Mata kasih tahu ganti misalnya gata, gini. mata Bang ini ganti Kenek kayak gata, gini, gigi dengerin. ganti Jadi Bang Erik melakukan suatu kesalahan. Kan Daud melakukan kesalahan, Bang Erik melakukan kesalahan, lalu datang Tuhan kau menghukum Bang Erik ini, diambil istri Erik, disuruh tidur sama Bang Blender, Bang Ali Musa, Bang Imrus, Tedore. Kebayangkan itu. Tuhan karena mengangkat ini menunjukkan bahwa Tuhan Kristen itu benar. Puji Tuhan. Bini kau dirame-ramekan puji Tuhan. Udah gila kau ya. Perbuatan diganti dengan perbuatan. Aduh. Karena Daud Benar cara pikirnya ini. Baru kali ini loh, dengar ada orang Puji Tuhan ini pula. dirame-ramekan puji Tuhan. Udah apa benar kau? Ajaran benar, Pak. Ini berbicara tentang Baru kali ini loh, ada bisinya. Apa masalahnya? Aku daripada aku rame-ramekan ya kan, bini kau tuh gratis, mending kau suruh orang bayar. Lumayan. Ini hukum Taurat. Anda berbicara masalah Hukum ini, Taurat. Pak. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ada ganti Anda ngaco nih, Anda ngaco. Selamat datang ke kebenaran, coy. Masih mau datang kau. Kebenaran. Masih mau kau datang besok. Kau DM lah bini kau naik. Bini kau DM lah. Kau DM bini kau lu. Aku masih single. Bang Blender, lumayan masih bininya Bang Blender, Wak. Ya setidaknya lumayan, pakailah. Puji Tuhan kok katanya. Iyalah puji Tuhan kok, ya kan? Pakailah Bang Blender. Jadi teman-teman, bini dia dikeroyok rame-rame. Pertama dia katakan jangan puji lupa, Tuhan. Tedore kan duda kan, gue pakai lah itu bini dia tuh. Gak bisa kan duda, pakai lah itu bini kena gini lumayan gratis. Lumayan gratis. Puji Tuhan pula katanya. Puji Tuhan katanya coba lah. Ini menunjukkan Tuhan saya. Erik kau duda kan Rik? Aku pakai lah bini dia. Lumayan gratis Rik. Jangan viral kali, Hes. Lumayan gratis loh Rik. Jangan daripada kalian membuli, mending aku tanya biar kalian bisa jawab.
Udah silakan Bang, silakan. Berarti Bang Knek, berarti tunggu dulu Bang Knek, berarti istrimu Salome lah ya? Aku nggak mau. Aku tetap nggak mau lah. Tahu. Ini perjanjian lama, Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat kita. Oh, udah menggenapi. Berarti bini dia Salome, we. Astagfirullahaladzim. Loh, kami Kristen tidak memakai hukum Taurat lagi. Gimana sih? Ini bicara tentang hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dia ngambil istri orang, Tuhan juga membalasnya. Gitu. Bini ganti bini. Iya. Terima kasih. Berarti kamu nggak pengikut Kristus, berarti kalau kamu nggak menggunakan hukum Taurat lagi. Karena Tuhan sudah menggenapi. Aku pengen makan risol, takut nanti ketawa muncul. Ya, oke. Silakan Bang. Ya, Renaldi mau bertanya, silakan. Oke. Daripada bicara istri orang, ini saya tanya lah. Loh, kok istri orang? Gila kok ya, pengalaman aku ini kok aneh kok. Oh gitu, oke. Nah, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk juga. Percaya nggak itu? Oke. Percaya kalau Oke. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menurut ajaran Islam kalau nasib seorang anak haram itu hamil di luar nikah, bagaimana hukumnya? Kita kan nggak bisa pungkiri kan, mau umat Islam kayak mau umat apapun, ada aja ya anak di apa kan, di luar nikah kan, itu anak haram. Nah, menurut aku, pertanyaan aku, apa nasib atau hukum anak haram itu? Gimana? Coba jelaskan. Niki, siapa? Aku dulu jawab ya. Nah, nasib daripada anak haram. Ya, ayatnya tidak ada bapaknya. Ya, kita bilang dia ada mamanya. Di Islam tidak ada anak haram. Tidak ada anak hasil di luar nikah. Ya, itu bahasa-bahasa orang aja, itu haram-haram itu. Ya, anak hasil di luar nikah, tidak ada anak haram. Karena anak lahir itu tidak berdosa, tidak tahu apa-apa. Tidak berdosa. Ya, Tadi kan kami, ya ini saya jawab, tenang, saya jawab, belum selesai. Kami orang Islam, jangankan anak haram, anak yang dipungut dari tong sampah pun berkewajiban kami orang Islam untuk menafkainya, membesarkannya, mendidiknya. Hukum apa yang kamu mau? Hukum dalam apa? Dalam agama kami berkewajiban, ya. Jangankan anak di luar nikah, bahkan anak yang dibuang dari tong sampah sekalipun ditemukan, kami berkewajiban menafkainya, mendidiknya, membesarkannya. Lalu bagaimana? Dalam perihal apa? Masalah apa? Nih, seorang wanita melahirkan seorang anak tanpa seorang suami, dia hanya menanggung malu. Tidak masalah. Allah kami maha pengampun. Masalahnya apa? Kalau dia bertobat. Masalahnya apa? Kamu mau ngejudge anak ini, kamu yang berdosa. Dan kami juga dilarang ngejudge anak yang hasil di luar nikah. Kami dilarang ngejudge-nya. Kami dilarang ngejudge masa lalu orang. Dilarang. Paham kamu di situ? Beda sama kalian. Kalian banyak sekali kutemuin orang-orang Kristen. Kalau ada anaknya itu pertama itu sudah ya. Itu banyak di Medan. Kita sebutkan salah satu kotanya. Betul Bang Eri? Salah satu kota Helpet. Helpet ya. Itu terkenal Borsi, Helpet itu ya, Helpet kota Medan, salah satu Helpet. Dan di situ orang Kristen kebanyakan pelakunya yang mengaborsikan dan membuang anak-anaknya, orang Kristen. Gak usah kau pungkiri Ronaldi. Jadi jangan kau bahas anak hasil luar nikah, gak usah kau bahas. Apa urusan kita membahas ajaran? Kenapa kau menguatkan manusia? Jangan kau bahas kelakuan orang. Kalau masalah kelakuan, hei Renaldi, pergi kau ke Lapo-Lapo, pergi kau ke setiap terminal di Sumatera Utara sana. Orang Batak berzina di sana, bahkan sampai buntingan orang dibikin. Banyak. Kristen itu pelakunya. Jangan kau bahas kelakuan orang. Jangan. Kita membahas ajaran. Kenapa kau menuhankan manusia? Itu yang kau pikirkan, Bahlol. Sudah selesai, Kak. Sudah selesai. Sudah selesai, lanjut. Siap. Yang pertama-tama saya itu bukan saya menanyakan hukumnya. Nggak usah kemana-mana. Hukumnya itu menurut Islam. Saya kan nggak pernah bilang bahwa ini orang Kristen, orang Hindu, orang apa. Ya menurut Islam udah saya jawab. Ini kan buat bagaimana? Ya, ada masukan lain lagi? Sudah, gini aja ya. Yang dikatakan haram itu adalah perbuatan kedua orang tuanya, perbuatan zinanya itu haram. Kalau anaknya itu tidaklah haram, ya. Oleh karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka tidak seperti di dalam Ulangan 32, ya, yang dimana anak haram itu dilarang masuk ke
perkemahan Tuhan. Tapi dengan hukum dan syariat baru yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Allah menunjukkan kasih sayangnya. Bahkan anak yang dikata haram pada zaman dahulu tidak boleh masuk ke kemah Tuhan, itu boleh saat dalam syariat Islam itu boleh dan tidak haram, tidak najis. Yang najis dan haram itu adalah perbuatan dari kedua orang tuanya dahulu yang mereka berbuat tanpa ada ikatan pernikahan. Nah, siapa yang sering kalau dikata syariat di sini ajaran, maka Kristen itu semuanya haram. Karena apa? Karena orang Kristen ketika mereka menikah itu tidak melakukan syariat yang dijadikan hukum. Ya, Allah tentukan hukum-hukum syarat nikah di dalam Yahudi maupun di dalam Islam. Nah, kalau Islam dengan Yahudi ketika mereka menjalani prosesi pernikahan, syariatnya hampir mirip-mirip, hampir sama. Nah, Kristen beda sendiri, main cium-cium bibir, tukar cincin, sampai di situ, Bang. lempar bunga, Kelamaan juga sudah. penjelasannya. Cukup kan? Oke, silakan. Nah, kalau seumpamanya saya itu berzina, punya anak luar nikah, nah anak itu kan pasti saya urus kan. Tapi yang saya tanyakan itu hukum bagaimana? Apakah dia itu anak saya? Apakah itu dia bagaimana menurut Islam? Itu yang kutanya. Hukum waris atau hukum apa? Kalau hukum waris, Saya pertanyaannya yang salah. Nih, aku bantu bertanya. Aku bantu ini. Aku bantu bertanya. Ya, aku bantu ini bertanya. Bagaimana? Ini aku bantuin kamu bertanya. Aku bantuin kamu. Bagaimana hukum dalam Islam untuk anak ini dalam hak warisnya dan status anak ini, itu seharusnya kamu tanya status. Jadi bukan anak haram. Nanya aja kamu sekali. Bukan anak haram. Kalau bertanya saja tidak bisa, apalagi menjawab. Makanya di dalam Islam itu dengan kan sudah sepakat. Itu iya, makanya sudah ini saya jawab. Baik akan menghasilkan anak yang baik. Kekristenan Dari awalnya aja udah zina. Iya, makanya dengari. Iya, sudah, kami sudah paham. Itu TST sudah mewakili. Nih, dengarkan. Makanya di dalam Islam, dalam hukum warisnya ataupun prosesi pernikahan, kalau dia adalah seorang perempuan, kalaupun kamu kaya, aduh, pantat ini memang nggak bisa ngomong. Ini kayaknya si Arnold ini. Makanya lagi dijawab ini. Pantat, diam dulu. Nah, kalau dia perempuan, maka sang ayah tidak dapat menikahkannya dan tidak dapat menjadi walinya. Itu makanya diharamkan, dilarang berzina apabila mengeluarkan anaknya itu seorang perempuan. Kalau dia anaknya lalu laki-laki yang keluar dari rahimnya atas perbuatan mereka yang haram itu, maka ketika hak waris itu pun tidak akan pernah jatuh kepadanya sebab dia bukan tercatat sebagai anak kandungnya. Anak yang hasil di luar nikah tidak berhak dapat ahli waris. Tidak berhak mendapati ahli waris. Makanya ketika orang menjelaskan jangan dipotong-potong. Ketika mengenai Kristen langsung Anda potong. Enggak, saya udah biarkan Anda ngomong udah lama sama Ibu blokir. Makanya tadi kalau dikata itu anak haram, kan konteksnya itu. Kalau dikata anak haram, Kristen itu semuanya haram. Gitu loh, paham? Karena apa? Syariat dalam pernikahan, Kristen tidak menikah secara hukum yang ditetapkan oleh Allah di dalam Yahudi maupun di dalam Islam. Bukankah saya tadi sudah ngomong begitu? Mengaku pengikut Yesus, mengaku Tuhannya adalah Tuhan Israel, tapi syariat yang ditetapkan oleh Tuhan Israel tidak kalian ikuti dalam prosesi pernikahan, jadinya jatuhnya haram kalian, ya? Karena jadi kalau selain Islam itu haram, kalau Islam bukan haram gitu. Jadi ya tidaklah bukan haram. Ya, ketika mengikuti ajaran dari hasil zina. Aduh, ini makanya dengarkan.
jelas-jelas pengikut para nabi, ajaran yang diajarkan oleh para nabi, mereka melalui estafet kenabiannya, kami umat Islam mengikuti apa yang nabi-nabi terdahulu lakukan, dan perjanjian-perjanjian syariat yang Allah berikan kepada para nabi lalu disampaikan kepada umat manusia. Nah, sekarang Kristen ketika mereka masuk ke dalam gereja bergandeng-gandeng tangan, pakai pakaian yang menyapu jalanan, lalu hanya modal tukar cincin, setelah itu cium-ciuman, dibacakan entah apa-apa yang dibacakan pendetanya. Setelah itu saya itu bukan cium-ciuman, Kristen, lempar bunga. nggak usah contoh Kristen, Hindu, Buddha. Nah, kalau Saya Anda itu bukan pengikut Kristen Islam. lalu apa? Saya udah bilang saya itu ateis. Oh, ateis. Lah tadi Nasrani, sekarang ateis. KTP saya. Apalagi ateis, KTP saya, ateis tapi saya itu, nggak pernah- brother, tunggu dulu. Apalagi ateis, yang dimana ateis itu tidak sama sekali mengikuti aturan para nabi, karena memang tidak Ya, punya justru itu, agama. saya itu bertanya bagaimana hukum menurut Islam. Kayaknya si Ronaldo ini, kemana-mana. dia bertanya masalah anak haram, kayaknya dia anak haram. Bapak juga tanggung jawab. Ya enggak, jangan kalian kan ngejudge langsung begitu. Kita kan nggak bisa. Soalnya baru kali ini ada nanya masalah kayak gini. Iya makanya kamu tuh harus Kuatin suaramu, Renaldi, kuatin suaramu. Nah, ketika Anda materi yang menjadi bagus, seorang jangan ateis, asal-asal jawab aja. ya oke. Ketika Anda menjadi seorang ateis, lalu Anda menikah, mau prosesi Tadi pernikahan, pertanyaan pertama udah kemana-mana, bingung masalah fitrah lah, Nah. apalah orang di Papua nggak. Ini kayaknya dia sedang melakukan perasaan saya tidak menyebut Papua. Oh tadi. Oh, blender pertanyaan kena pertama. peringatan. Pertanyaan saya yang Perasaan saya tidak menyebut Papua. Nggak, tunggu dulu, Aki. Nah, Anda Bentar, sekarang oke. mengaku ateis. Lalu ketika Anda menikah, prosesi pernikahan itu bagaimana? Akan mengikuti siapa? Apakah Anda akan kumpul kebo begitu saja? Jadi kalau saya nggak nikah itu kayak Alah, Yesus, alah, apa saya alah, dosa alah. kah? Kayaknya dia antara satu, kalau dia bukan anak haram, dia sedang melakukan perzinahan, perempuan itu lagi hamil, jadi dia bingung. Ya entah itu. Iya, yang saya Tapi kan saya tanya. pertanyakan ini kan hukumnya itu yang harus kalian jelaskan sebagai Muslim. Kan udah dijelasin dari tadi, ini aku tambahin nih sebelum jadi ke Tedore, ini aku tambahin, seolah-olah- dengerin. Udah dijelasin panjang kali lebarnya, aku tambahin. Ini aku dengerin ya. Jadi nih misalnya kalau kamu agamanya Islam, terus kamu menghamili anak orang, terus kamu misalnya perempuan itu hamil telah 3 bulan, terus kamu terjadi pernikahan, anak ini lahir, mau dia kalau dia perempuan ya, bapaknya tidak berhak untuk menjadi wali hakim dia nanti di saat menikah. Terus kalau dia laki-laki, nanti dia punya adik perempuan, dia juga si laki-laki ini gak bisa menjadi wali hakim untuk adiknya. Dan anak-anak itu tidak mendapat harta ahli waris dan nasab. Contohnya misalnya kayak mana aku contohkan, janganlah ke aku ya, ke kau aja lah ya. Misalnya Ronaldi, misalnya kau perempuan, ini aku jelas belum selesai, nanti kau lagi. Contohnya kau perempuan, contohnya perempuannya kau Ronaldi, nah kau lihat pelakunya. Nah, anakmu itu tidak pakai nama binti Ronaldi, tidak, harus pakai bin mamanya, bin A, misalnya Baluap bin A, jadi nggak bisa Baluap bin Ronaldi, nggak bisa, harus Baluap bin A, itulah di Islam ya. Tapi anak itu tetap orang tuanya berhak menafkahi dan membesarkannya ya. Nih ya, seorang bapak berkewajiban menafkahi anaknya lahir batin sekalipun itu anak haram. Hanya saja anak itu tidak mendapat ahli waris, hanya saja anak itu tidak bisa mendapat nasab itu. Sudah, apalagi? Ya, Belum jelas giliran saya ya. Nah, Tunggu sebentar, saya luruskan. Saya tadi tidak ada menyebut Papua, tidak ada menyebut loh ya. Enggak, tadi saya ulangi lagi ya. Tadi kan masalah fitrah itu katanya orang yang masih mata fitrah itu tidak dihisap. Ya kan, benar kan? Nah, saya bilang orang yang di Papua, pedalaman Papua sana nggak kenal sama Tuhan, apa itu masuk fitrah atau masuk neraka atau masuk surga? Masuk surga. Apa lagi nanyanya ini? Mereka masuk surga. Ulang-ulang lagi. Sayang saya sama halnya dengan Isa ibnu Maryam, Puclu. Oke, sudah lewat. Ini yang ini dulu, anak haram ini. Nah, Iya, anak kalau haram masuk ini kan surga. yang jadi korbannya kan anaknya. Kok kenapanya anaknya nggak dikasih warisan, dikasih apa? Apa sih maksudnya yang dikorbankan anaknya? Kok dikorbanin? Ini kan anak haram. Tadi penjelasannya bahwa anak ini entah dia laki-laki perempuan kayak bencong kayak nanti nggak dapat warisan.
Dia kan berarti anak ini anak haram ini, yakin saya nih. Pertanyaan ini. Iya. Kan aku udah bilang tadi Bang Musa, dia ini kalau bukan anak haram dia sedang melakukan berzina, buktinya anak orang, kan aku udah bilang. Jadi dia protes nih. Protes. Kalau menurut penjelasan kalian itu bahwa kalau anak haram itu anak di luar nikah itu nggak dapat warisan apa? Anak ini kan korban, seharusnya dia orang tuanya yang dikasih hukuman. Kok jadi anaknya yang nggak dikasih warisan? Orang tuanya lengang-lengang aja, itu berarti Tadi kan sudah dijelasin sama Aki Musa, sama anaknya itu no problem, tidak masalah. Yang dilaknat Allah itu adalah perbuatan daripada kedua orang tuanya. Nah, anaknya ini no problem, tidak masalah. Dia bukanlah jadi anak Dia masalah haram. harta. Oke, bentar Tedore, gini. Ini hukuman di dalam agama Islam. Anak itu nggak dapat harta waris. Itu hukuman buat orang Islam supaya tidak melakukan perzinahan. Nah, misalnya kau, misalnya ini biar saya jelasin. Misalnya, udah lah, kasih contohnya aku. Misalnya aku lah contohnya ya. Misalnya aku lah contohnya aku Amin kan, terus aku menikah lah dengan suamiku yang telah mengambil aku, terus nikah. Memang anakku ini tidak mendapat arti waris. Nah, itulah si bapaknya pinter nih, si bapaknya kau dengerin pakai telinga kau. Karena di dalam Islam anak dengar dulu, Allahu Akbar, ya dengerin. Karena di dalam Islam si anak itu tidak mendapatkan arti waris, bahkan nasab pun tidak dapat nasab bapaknya, melainkan nasab mamanya. Nah, si aku nih mamanya bilanglah ke si bapaknya, Pak, anak kita ini kan dalam hukum agama kita tidak mendapat harta waris. Iya, istriku sayang katanya. Ya udahlah Pak, selama kita masih hidup, kita belikanlah dia rumah mewah, dibelikanlah si anak ini rumah mewah, dibelikanlah mobil mewah. Udah dikasih sama bapaknya, karena si bapak ini tahu dia nggak bakalan dapat ahli waris, karena itu hukum agama. Lah masalahnya di mana? Ini hukuman buat si bapak sama si mamanya supaya tidak melakukan perzinahan, dan pelajaran buat orang-orang di luar sana untuk tidak melakukan perzinahan. Dan si anak itu akan dikasih tahu si anak ini juga untuk tidak melakukan perzinahan supaya anaknya tidak merasakan seperti yang dia rasakan. Nah, si bapak ini nih sama si mamanya, Pak, iya istriku sayang, anak kita kan nggak dapat ahli waris ini. Iya, terus gimana nih Pak, anak kita kasihan dong. Ya udah, kita belikan dia rumah mewah, kita belikan dia mobil mewah, kita kasih dia usaha. Udah, clear. Apalagi? itu kan ikhtiar. Ibu kan orang kaya. Ya iya, ini di dunia, emang gue cerita di akhirat, baduap. Ya aku ceritanya di dunia, siapa yang cerita di akhirat? Lama-lama ini pantas saja sama Unirifa diturunkan orang on bertanya aja on ngotot bertanya atau mendebat. Kalau mau debat ayo. Astagfirullah. Oke ya. Bertanya atau mendebat. Kalau mau berdebat ayo. Penjelasan kalian itu gimana? Astagfirullahaladzim. Kayak begitu. Sama saya, coba saya. Yang aku tangkap itu, Kau bertanya penjelasan. yang aku tangkap itu seolah-olah persina itu ya boleh aja. Nanti anaknya gini. Aja dia ngajak debat itu. Ya coba sama saya baru nyimak. Makanya supaya anaknya tidak jadi korban ya jangan berzina. Jangan-jangan kau berzina ini. Ya kamu ngomongnya begini, kamu nggak bisa pungkiri kan? Alang aku saja kau berzina dah. Beres. Kau mengajak debat atau bertanya? Kalau mau berdebat, ayo. Ini di Indonesia ini di Islam juga emang udah berarti kau yang berzina aku yang kena pelanggaran nih. Mana nih? Hah? Aku kena pelanggaran nggak ngomong. Jawabnya yang aneh-aneh yang nggak bisa di apa ya? Ya coba pertanyaan tadi saya baru nyimak, maaf. Nah, oke. Pakmu yang tidak sampai, brother. Memang otak kau yang tidak itulah. Kalau orang tidak beragama, ngapai pula ikut debat agama? Ya tidak akan nyambung. Turunkan kita ada gunanya. Jangan takut kayak begitu dong. Tujuan bukan takut. Siapa? Binimu perempuan itu udah berapa bulan kau buntengi? Jadi kau takut kayak gitu kau? Ya ampun, jangan suka fitnah begitu. Udah berapa bulan kau buntengi anak orang? Kau takut gitu kau? Baik-baik aja, yang masalah apa ya? Jawab. Udah berapa bulan? Jawab. Udah berapa bulan kau buntengi? Kau takut gitu kau? Kau buat pertanyaan lagi sama aku biar ku jawab insya Allah. Cepat lah. Ya. Coba tanya sama anggota-anggota kamu. Kan mereka udah tadi Pak. Udah tahu. Apa udah lupa mungkin? Ayo, apa? Aku baru nyimak. Tadi aku baru selesai sholat maghrib. Aku baru buka puasa di Medan.
Cobalah Bunda kasih tahu. Udah berapa anak orang kau buntingi? Memang sudah aturan dari Tuhan lah. Kami mengikuti aturan dari Tuhan lah. Kau ateis ngapain debat sama orang yang punya aturan ya, sama orang yang bertuhan? Kau orang ateis kan tidak mempunyai Tuhan. Nah, tidak mengakui adanya Tuhan. Ngapain berdebat sama kami yang bertuhan? Ya tidak akan nyambung. Betul. Jadi tujuan kalian ini bukan tujuan apa? Kau ngajak betikam pun jadi. Kau ngajak betikam pun jadi. Islam kok betikam. Kau ngajak betikam pun jadi. Apa rupanya? Tambah besar nanti pedangnya itu. Mampus kau. Mati kau. Iya, gini aja Bang. Ya, kalau dia menganggap dirinya tidak bertuhan, lebih baik nyah dari sini gitu. Karena bumi ini dikhususkan bagi orang yang memiliki Tuhan. Baik itu. Saya jelaskan dulu. Saya itu dari tadi saya udah bilang. Jadi nggak punya Tuhan ini? Kata saya enggak. saya udah bilang. Tadi dia di awal ngaku Nasrani, sekarang dia ngaku ateis. Aduh, cuma. Ya kalau ateis ya tendang saja, tidak akan nyambung. Pergi kau ke Dukcapil sana, Dukcapil. Ditanya Dukcapil kok nggak disuncang sama Dukcapil kok agama kok nggak ada. Pergi ke sana, nggak ada Tuhan. Kalau di KTP Kristen. Nah itu. KTP kau apa? KTP Kristen. Tapi kau nggak percaya? Lah maunya orang Kristen itu percaya terus sama. Kalian kan berdebat di sini kan supaya orang Kristen itu bisa ngerti kan? Iya enggak? Ya udahlah teman-teman, ganti aja lah, capek nih. Ganti ada pemain baru. Ganti. Mau udah. Perasaan kali kau. Dore kerja kau, ini ada Oten. Dia tidak bertuhan, ngapain berdebat sama orang bertuhan? Biar berbui-bui kita sampaikan, ya nggak akan percaya karena dia tidak ada. Siapa yang ngomongin orang yang tidak bertuhan? Nggak ada pembandingnya. Iya. Ada itu Oten Benhur, biarkan dulu si Dore kerja. Kalau masalah berzina, aku pernah survei ke lokalisasi. Aku tanya sama cewek tuh, dek, abang mau tanya, selama kau kerja dari di tadi sini, curhat aja pun kau blender. Dari tadi kau curhat. dulu. Mana lebih banyak? Mana lebih banyak tempat? Iya dari tadi Yang curhat mulu curhat. Enggak, ini pengalaman bukan curhat, pengalaman. Mana lebih banyak? Yang sunat apa enggak sunat? Yang enggak sunat bang, kata. Iya mak, enggak sunat lebih banyak. Enggak, wah. Jadi Kristen enggak? Tahu aku bang Kristen atau enggak? Katanya. Jadi berapa kali kau coba dia? Bukan ku coba, ku tanya pas warung kopi di depan. Alah. Udah jujur aja berapa? Kau bayar berapa? Aku mute lah, aku mute. Lanjut selamat Dore. malam Benhur. Halo, selamat malam. Kau datang kemari. Kenapa? Ya karena kau masih menyembah manusia. Bagaimana ini ya? Saya menyembah manusia, walaupun Anda bilang saya menyembah manusia kan, tapi itu nyata. Bagaimana dengan menyembah yang tidak ada? Nyata. Gitu. Ini lagi pakai nyata-nyata. Iya, sebab Allah itu harus nyata. Kalau tidak nyata, bagaimana ya? Berarti Yesus nanti itu Allah itu jadi sendiri. lain. Ya berarti Yesus itu Allah. Ya. Jadi yang bunuh itu berarti Allah juga. Iya, sebab kan sudah jelas. Allah mati. Kalau dia duluan ada. Berarti Allah mati. Ya. Jadi siapa yang ngurus bumi? Kalau Allah mati. Makanya kami percaya Allah itu bisa berada di segala tempat di saat bersamaan. Ya selama Tuhan mati 3 hari ini, yang ngurus siapa? Yang matikan jasadnya. Itu yang kalian tidak tahu. Oh, Allah punya jasad. Ya, ketika dia datang di dunia kan dia tampil dalam wujud jasad manusia. Yang rohnya kemana? Rohnya di mana? Rohnya ada di dalam jasad itu sendiri. Gitu. Oke. Mana? Pening aku dia. Sakit kepalaku. Udah benar kali Bible kau itu. Biblemu itu udah benar kali menurutmu? Ya, sebab Bible kami adalah kitab yang duluan ada. Oke, baik. Malah kita uji ya. Duluan ada. Kita uji Biblemu ya. Di Kisah Para Rasul 2 di ayat 31. Di situ Daud menyatakan tentang kebangkitan Mesias, bahwasanya dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya ya,
Pertanyaannya, di manakah kulupnya Yesus? Mak, jauh kali. Begini ya. Nggak nyambung ya blender, nggak nyambung blender. Sekarang begini, berarti pernyataan Daud tidak benar. Apakah kulupnya itu tidak bagian daripada daging Yesus? Itu sekarang nih. Tadi ingat ya, bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Pertanyaannya, apakah kulupnya Yesus bukan bagian daripada Yesus? Memang jasad manusia itu. Ya kan? Berarti pernyataan Daud tidak benar kalau begitu. Daud gimana? Siapa bilang? Loh. Nah, pertanyaannya, apakah kulupnya Yesus bagian daripada Yesus? Bagian daripada dagingnya? Ya, sama. Bukankah Allah SWT juga punya kulup? Sebab dia tengoklah kan udah menghujat. Itulah, ini bukan menghujat kau. Kita untuk membuktikan Bible kau itu benar atau tidak gitu loh. Sesuai atau tidak. Loh, ini dalilnya Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Itu pernyataan Daud tentang Yesus. Ya, pertanyaan saya juga sama seperti Anda. Loh, cumananya? Daud mengatakan di Bible Anda itu bahwasanya Yesus dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Memang tidak binasa, memang tidak Oke, binasa. apakah kulupnya Yesus itu bukan bagian daripada dagingnya Yesus? Iya, tapi iya. Jadi mana dia? Dalilnya ambil dari mana kan gitu. Oh, dalil ambil dari mana? Cumananya kau ini aduh hancur banget. Lah kan itu bagiannya, berarti pernyataan Daud ini tidak benar kalau begitu. Dalilnya dari mana? Ayat berapa? Oh, Itu yang saya tanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Mana? Awas ya kalau tidak ada dalil. Ya bukalah kau. Enggak aja kau pikir pulang ada dalil. Kisah KPR 2 kredit pemilikan rumah. Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, lalu siapa bicara itu? Loh, siapa? Siapa yang berkata itu? Yang kau baca siapa yang berkata? Yang kau baca siapa berkata itu? Itu menceritakan tentang siapa? Yang dagingnya tidak binasa. Iya, yang bicara siapa di ayat situ? Makanya baca ya, itu kan ayat. Biblemu, yang bicara di Biblemu siapa? Iya, makanya baca seluruh ayat agar dapat mengerti. Iya, Mak, jadi Biblemu bukan perkataan Tuhan, bukan? Tapi baca seluruh Perkataan ayat siapa? agar dapat mengerti. Masalahnya itu bacanya. Itu Daud berkata, Daud. Kau bacalah. Udah kau baca? Ya. Udah kan? Nah, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Itu sekarang konteksnya. Berarti salah pernyataan Daud itu kan? Hah? Salah nggak? Tidak salah. Karena Yesus Kenapa nggak kan salah? bangkit dengan jasad kemuliaannya. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Apakah kulupnya Yesus bukan bagian daripada daging Yesus? Ya, tentu sebab Allah SWT juga punya kulup. Karena Alah, kau menghujat. Waduh. Betul. Inilah penyakit kau. Inilah kalau udah terpojok menghujat. Itu aja kerja kalian. Saya ada dalil. Udah mulai. Jadi ketika Anda berkata bahwa Yesus punya kulup, itu jelas ada. Karena dia datang dalam wujud manusia. Gini loh. Tadi poinnya gini loh. Kita untuk membuktikan Bible kau itu benar atau tidak, gitu loh. Betul. Jadi ketika Anda berkata Yesus punya kulup, itu benar karena dia datang dalam wujud manusia. Tanyakan dulu juga kepada Allah SWT sebab dia juga punya kulup. Ada dalilnya. Kau banyak kali, kau cari masalah kau kayak gini lah. Kalau terpojok merasa malu kau itulah. Ada dalil. Datanya di mana, Bro? Maka ini saya minta dalil tuh. Iya, datanya di mana datanya? Sebab ketika Allah SWT berkata, bagaimana saya bisa punya anak padahal saya tidak. Di mana itu? Di mana kau ambil datanya, monyet? Oke, nanti saya kasih ayatnya. Kok nanti sekarang? Sengaja lupa. Sekarang di mana? Di surah apa? Nanti saya cari
Jangan congor kau. Di mana ayatnya? Mana? Sabar, tenang saja. Memang kalian oten ini memang kalau nggak menghujat nggak enak itu tak kalian memang. Inilah pertanyaan-pertanyaan inilah resikonya kalian menuhankan manusia. Harus siap kalian ditanya tentang kemanusiaannya. Ini resikonya. Siaplah kalian. Kok nggak pede kalian? Kok malu kalian? Itulah kebenaran itu. Makanya jangan dituhankan manusia. Lucu kalian nih. Kok menghujat? Inilah resikonya. Harus siaplah kalian menerimanya. Nggak aja kau. Nah oke, jangan banyak congor engkau situ ya. Saya ada Kaulah congor kau. Fitnah. Mana ayatnya? Mana ayat monyet? Al-An'am 101. Al-An'am 101. Terus apa kau baca situ? Al-An'am 101. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Nah, kalau kita logika bermain di sini, dia itu jenis berkelamin apa di dalam ayat itu? Bagaimana nggak Makanya mempunyai ini anak? pakai dalil. Logika bermain. Kau pula yang menyimpulkan, kau yang bertanya. Makanya saya menyimpulkan sini bahwa itu jelas bahwa dia berdalil dia berjenis kelamin laki-laki. Sebab itu dia berkata seperti ini di dalam ayat ini. Nah, menurut Anda dia berjenis kelamin apa? Di dalam QS 6101. Itulah. Coba. Ketika orang Kristen menjadikan Yesus itu anak Allah, ya, lalu menyebutnya dengan kalimat Bapa, maka Allah memberikan bantahan, yakni dengan sedangkan istri pun tidak ada. Seandainya pun orang Kristen menjadikan Yesus itu anak Allah dan dia menyebut nama Allah itu dengan sebutan ibu, maka Allah pun akan berkata sementara suami pun tidak ada. Karena apa? Allah tidaklah serupa dengan apapun, ya. Allah tidak serupa dengan ciptaan, Allah tidak serupa dengan makhluk. Itu jelas, brother. Oke, alasannya itu. Yesus Allah kan tidak serupa dengan siapapun. Iya, jadi begini. Jadi terjemahan Yesus serupa yang dengan diterjemahkan siapa? oleh Tidak kan? Sebentar. Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kami meyakini bahwasanya Al-Quran itu memiliki kosakata yang luar biasa banyaknya, ribuan. Bahkan bahasa Indonesia itu tidak sanggup untuk mengartikan ayat per ayat di dalam Al-Quran. Jadi disebutkan di situ adalah di surah An-Naml 101 itu bahwasanya Allah, bagaimana Allah itu memiliki anak sementara dia tidak punya istri, kan seperti itu. Nah, jadi saduran dari bahasa Indonesia dalam menerjemahkan ayat tersebut hanya yang mendekati itu kata istri. Nah, ya, itu hanya mendekati kata istri. Kalau kita baca di tafsirnya tidak seperti itu, bro. Coba baca tafsirnya atau saya tampilkan tafsirnya. Gimana? Ini penjelasan tentang Allah itu bagaimana. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibatu wa khalaqal kulla shay'in alim. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak sedangkan padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Lanjut, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah dia, dialah pemelihara segala sesuatu. Tuhan kami bukan manusia, monyet. Tapi apa? Sebab ini apa? Dia berkata, ketika tidak ada yang setara dengan Tuhan kami. Ketika kau membayangkan gunung, dia bukan gunung. Paham nggak kau? Tidak ada yang setara. Apapun itu. tidak ada setara, tetapi dia bisa mendengar. Dia bisa berbicara, dia bisa melihat. Ini bentuk gimana mendengar? Kau lucu kau nih. Sama dengan Yesus. Tunggu dulu ini Bang Blender tadi ngomongnya jika kamu melihat gunung dia bukan gunung kata Bang Blender tadi. Tapi Bang Blender tapi nih ya, dengar ya. Tapi di Tuhannya si Ben Hur ini justru karena ada gunung makanya hidup. Coba kalau gak ada gunungnya Maria, mana hidup Tuhannya? Begini ya, makhluk itu makhluk itu mendengar dengan menggunakan telinga, melihat dengan menggunakan mata, berbicara dengan menggunakan mulut. Itu makhluk.
Nah, terkait kepada Allah, dia bisa dikatakan maha mendengar, maha melihat, dan maha berfirman. Dia tidak perlu menggunakan apa yang kita gunakan. Yang jelas ini loh ya, intinya kalau ada orang pernah ada di muka bumi ini, mulai dari bayi, disusui, disekolahin, tidur, makan, pipis, BAB, ya itu bukan Tuhan, itu makhluk. Nggak apa-apa sih kalau memang mereka ini mau menuhankan itu. Ya, teman-teman juga di sini jangan dipaksain orang. Kalau mereka mau menyembah yang kayak begitu, biarin aja. Itu kan Tuhan mereka gitu loh. Nah, itu. Oke, setuju ya Tuhanmu itu ya. Begini Allah kami itu adalah. Ya tunggu kita clearkan dulu ini. Tunggu sebentar. Kan tadi ya, ingat ya, Allah itu memang Yang maha mana yang mendengar, saya mendengar? tapi dia tidak butuh telinga, ya. Bukan dengan tinggal seperti kita ini, Allah itu bisa mendengar. Tidak, beda, lain itu, lain. Jadi Allah melihat bukan seperti kita memiliki mata. Allah itu maha melihat, bukan artinya Allah itu punya mata. Udah Bang Erik. Intinya gini lah, dengerin baik ya. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa yang setara dengan Dia. Ya. Jadi kalau ada makhluk punya kuping, ya tidak ada ya Allah Subhanahu wa taala kuping karena Dia yang menciptakan kuping. Sebagaimana yang ada di dalam diri Tuhanmu, itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhanmu itu adalah ciptaan Tuhan kami. Silakan saja menuhankan ciptaan, bro. Itu aja sederhana toh. Jelas? Begini bro. Jelas. Anda berkata bahwa Allah Jelas nggak? Yesus itu adalah ciptaan. Jangan dari nangis. Allah Yesus. Sekarang buktikan Suara jika, tambah kecil aja dengerin suara gua. Jelas nggak itu? Sekarang buktikan. Nah, ini semakin kecil suaranya nih. Itu duluan ada dari Yesus. Silakan buktikan. Ya. Pakai handset juga harganya 5.000, ongkirnya 20.000. Di mana tadi ayatnya ada turun situ Allah kami? Apa? Mana? Ada nggak ada ayatnya? Kau tarik kata-kata kau tuh monyet. Mana datanya situ? Kau tunjukkan tadi. Ada di situ. Hulu. Bagaimana dia mempunyai anak? Enggak, kau tarik dulu kata. Ada nggak di situ kulit tadi? Tuhan kami, Allah kami ada. Saat dia kau ngomong kau tarik kata-kata kau. Hei, Anda tarik dulu. Tadi kau ngomong apa tadi? Anda yang dulu ngomong duluan. Anda ngomong apa? Kau ada dalilnya. Kalau Tuhan kau. Mana dalilnya? Mana dalil? Tuhan kau sunat enggak? Mana dalilnya? Kalau situ dulu. Tuhan kau enggak sunat? Mana dalilnya? Mana dalil kepala otak kau? Tuhan kau enggak sunat? Makanya kalau tidak dalil jangan asal. Dari mana kau enggak dalil kau buka situ kau buka? Enggak aja kau. Atas perkataan Anda itu. Apa? Tuhan kau disunat enggak? Monyet. Nah, dalilnya tampilkan. Babi kau memang. Tampilkan. Makanya kalau debat itu, mari kita debat dengan sopan. Ini juga kurang. Ya, kita debat dengan sopan dan dengan akal budi dan logika. Oke, handset dulu, handset 5.000 dulu pakai Kenapa kedengarannya tidak bagus? Gini, Ben Hur, lu mau nggak betulin handset lu? Kita diskusi berdua, buka topik, mau nggak lu? Kenapa? Ada apa dengan pendengarannya? Apa tidak terlalu terdengar? Oke. Kecil suaramu kecil. Sekarang gini aja, kamu jelaskan dulu siapa Tuhan yang kau sembah dulu. Coba kau jelaskan dulu siapa Tuhan yang kau sembah. Tuhan yang kami sembah itu sampai sekarang kuasanya masih nyata. Siapa namanya? Ya. Siapa Yesus namanya? Yang kami sembah, Yesus yang kami sembah. Yesus, itu adalah Tuhan baik. yang Yesus, punya kuasa udah. nyata. Saya nggak nanya panjang. Saya cuma tinggal nanya nama Tuhan yang kau sembah. Lu udah jawab kan Yesus? Kau udah dijawab, Yesus. Lalu? Ya sekarang buktikan pernyataan Yesus kalau dia adalah Tuhan. Ketika dia berkata, aku adalah jalan dan kebenaran hidup itu adalah sifat-sifat Allah. Oke, baik. Nah, ketika sifat saya nggak nanya sifat Allah, saya tanya Yesus. Adalah Allah itu saya sendiri. nanya Yesus. Mana pernyataan Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Silakan. Ada atau tidak? Cepat. Cepat. Satu. Saya jawab. Jawab itu cepat. Ya. Jawab.
Mau saya jawab dengan penjelasannya. Ya nggak usah. Mana pernyataan Ya, Yesus? nggak usah. Saya harus menjawab dengan Mana penjelasan. pernyataan Ini Yesus? kan orang-orang- Yesus kan Tuhan menurut Anda. Ini kan orang-orang yang punya mana pengetahuan. pernyataan Yesus Jadi kalau ketika Yesus kita- itu adalah Tuhan? Pernyataan Yesus yang saya minta. Bukan pernyataan akan congor lu. bilangnya, ini pertanyaan bodoh sekali sebab harus sesuai dengan pernyataan. Pada kita lihat Berarti dulu, Yesus Tuhan itu pernah punya mengakui sifat-sifat. dirinya Tuhan nggak? Ingat ya, Apakah Yesus pernah mengakui dirinya Tuhan? itu punya banyak sifat. Apakah Yesus pernah mengakui dirinya Tuhan? Tetapi Jawab dulu, apakah Yesus pernah mengakui dirinya Tuhan? tetapi dia mengaku sifat-sifat Allah Apakah ada padanya. Yesus pernah mengakui dirinya Tuhan? Jawab. Jawab. Tetapi sifat-sifat Jawab. Allah itu ada padanya. Jawab Jadi dulu jelas baru sifat-sifat ngomong. Allah. Nah, lebih kau turun kau di bawah. Sifat-sifat Allah. Nggak usah sifat-sifat. Itu nyata. Mampuslah kau di bawah. Nggak perlu. Minta sederhana. Mana pernyataan Yesus mengklaim dirinya Tuhan? Tinggal lu jawab saja. Ada atau tidak? Sederhana kok. Kenapa harus dipersulit? Orang kayak gini taruh di sini. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Belajar dulu bahasa Indonesia, mengerti dulu pertanyaan baru dijawab. Tuhanmu Yesus. Mana pernyataan Yesus mengaku dirinya Tuhan? Jujur, kalau nggak ada berarti yang mengklaim Yesus Tuhan adalah orang lain, bukan dia sendiri. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sang pencipta alam semesta, mengklaim dirinya Allah. Toha 14, sesungguhnya ini aku adalah Allah. Gitu loh. Begitu yang saya maksud. Ngarang-ngarangannya diskusi. Ya betul kata teman-teman tadi, inilah resikonya. Kalau manusia diberi gelar Tuhan pencipta, kagak masuk akal. Oke, ada telepon, lanjut. Mentok, nggak bisa menjawab menghujat, nggak bisa menjawab menghujat, itu aja lo tahu kalian. Pada diskusi kalian nggak usah naik monyet, tensi aja. Jangan kalian sama-samakan Tuhan kalian manusia, nggak aja. Kalau Allah jelas innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Perintah ya, laksanakan sholat untuk mengingatku. Pada mulanya, dikejarin satu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah. Kan Yesus, Allah. Ketika Allah memerintahkan ibadah salat untuk kami, kalian lihat. Kalian butuh bukti yang nyata? Lihat kalian. Kalian lihat jadwal waktu salat kami. Setiap hari, setiap menit azan berkumandang. Kalau melihat dari jadwal waktu salat kami, karena apa? Waktu ibadah kami ditentukan dari langit dan bumi. Itu waktu sholat kami. Seluruh dunia azan tidak pernah berhenti kalau kalian lihat waktu ibadah kami. Coba, apakah Yesus bisa membuat kayak gitu? Kalau memang Yesus benar-benar pencipta langit dan bumi, ini perintah sholat loh. Siapa yang bisa mengatur jadwal waktu ibadah sholat kami? Begitu azan berhenti, langsung menyambung. Tidak ada hentinya seluruh dunia. Ini fakta yang nyata, kalian lihat. Ini fakta yang nyata. Ketika Allah memerintahkan sholat kepada kami di depan mata kalian, ini kekuasaan Allah. Kalau memang benar-benar Tuhan kalian itu Yesus, nggak mungkin ada perintah sholat kayak gini. Siapa yang bisa membuat jadwal sholat kami kayak gini? Siapa yang bisa? Tunjukkan kalau bisa. Karena ibadah sholat kami ditentukan dari langit dan bumi. Itu ketika matahari tenggelam, ketika matahari mulai terbit masuk sholat subuh, matahari mulai tenggelam masuk sholat asar. Ini nampak. Kalian kadang-kadang cari masalah, suka kali kalau nggak menghujat, kadang-kadang ada kejujuran.
Kadang-kadang sok paten kalian, apa, nggak usah, gitulah memang ajaran kalian, memang begitulah memang. Ajaran kasih kalian itu bertolak belakang, memang sesuai apa yang dikatakan Lukas, memang harus membenci kalian. Jikalau seseorang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, maka dia bukan murid Yesus. Itu bertolak belakang semuanya. Jelas di sini, Allah itu siapa? Ikut-ikutan. Lihat ini, kalian kan butuh yang nyata kalian. Lihat ada jadwal waktu sholat kami. Tadi Jumat, di sana sudah mulai Jumat. Tidak ada hentinya. Begitu berhenti azan, langsung nyambung lagi azan. Seluruh dunia itu, seluruh dunia. Jadwal sholat kami tidak ada hentinya. Itu bukti kekuasaan Tuhan kami itu, Allah itu. Hati aja kalian menjawab. Kalau di sini kita jangan cari pembenaran, cari kebenaran, uji. Dasarnya kita ini satu Tuhan, satu keturunan, turunan Adam, satu kitab. Cuman apa di Al-Quran dijelaskan, fawailul ladzina yaktubuna kitaba biyadihim, maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya. Kalian percaya Taurat, sama kita percaya. Kalian percaya Zabur, sama kami juga percaya. Cuman kalian tidak percaya Al-Quran. Kalian nggak percaya. Kalau dikatakan sama-sama, Yesus dan Isa sama. Apa yang membuat beda? Tulisan yang membuat beda. Itu tadi. Kecelakalah orang-orang yang sengaja merubah. Di Al-Quran itu udah final Al-Quran itu. Seandainya Al-Quran itu tidak final, pasti akan ada kitab-kitab setelah Al-Quran. Tapi lihat, udah final. Kami wajib mengimanin kitab-kitab sebelumnya. Zabur, Taurat, Injil, semua ada datanya. Injil di mana? Maryam 30. Qala ini Abdullah yatani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wajib kami mengimani kitab-kitab sebelumnya, tapi tidak boleh mempercayai seluruh isinya. Dan itu tidak perlu lagi kami cari, karena sudah sempurna di Al-Quran. Nggak boleh kami mempercayai seluruh isinya. Karena Allah sendiri yang mengatakan, ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Kamu jadikan kitab-kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Itu ada yang merubah, dan itu udah final dalam kitab-kitab sebelumnya. Wa ma kana hadzal qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdikal lazi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fi filmi rabbil alamin. Dan tidak mungkin ya, Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Silahkan kalian cari, kalian bongkar Al-Quran itu. Silahkan, apakah ada berubah? Satu huruf, satu tujuan, ada? Silahkan kalian periksa, kalian buka. Pernahkah berubah? Gak pernah. Itu bukti nyata kita manusia nggak punya kemampuan untuk menjaga Al-Quran itu. Nggak ada kemampuan kita, nggak ada kuasa kita. Sangatlah mudah bagi Allah ketika ada yang merubah Al-Quran itu. Mudah bagi Allah untuk membolak-balikan hati orang tersebut. Mudah bagi Allah untuk mematikan orang tersebut. Sangat mudah. Tapi apa? Silahkan kalian koreksi, silahkan kalian cari. Ada nggak berubah satu ayat pun? Nggak ada. Udah final Al-Quran itu. Makanya tadi kalian Sofiatul minjak-minjak Al-Quran, kalau jumpa, aduh, memang gak ada otak kalian memang, dan semua mendukung. Gitulah. Kalau Bible kalian jauh. Yang namanya ini aja dasarnya. Apa definisi kitab suci? Kitab suci itu adalah murni firman dari Tuhan tanpa ada intervensi, baik dari Nabi maupun Rasul. Gak ada tulisan. Kaji, cari kesalahan di Al-Quran, gak ada. Tapi Bible kalian ada tulisan Paulus, ini saja sampulnya saja sudah gugur. Yang dikatakan kitab suci udah gugur dari sini. Kalau kita mau uji apa definisi kitab suci, cari apakah kami ada intervensi. Gak ada. Bible kalian udah campur tangan semua manusia, udah gugur kan dikatakan kitab suci. Itu aja udah gugur, udah kalah poin kalian satu. Udah dirubah semua. Makanya sama-sama jangan kalian menghujat. Di sini kami mengajarkan kebaikan untuk kalian, mengajarkan. Ajaran kami menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Itu ajaran kami. Semuanya kami diminta pertanggungjawaban sama Tuhan kami.
Ketika di yaumil akhir nanti ditanya, Blender, kuciptakan kau mulut dengan sempurna. Kemana kau buat mulut kau itu selama di dunia? Ini yang kita lakukan, menyampaikan kebenaran. Ini ajaran kami. Tetapi kalau kalian brutal nggak terima, wah kami lebih brutal. Kalian maling, kan begitu. Tapi dasarnya di sini kami mau ngajak jangan sampai tersesat. Ketika kita salah menuhankan, maka tempatnya adalah neraka kekal selamanya. Itu aja. Kita semua pasti mati kok. Nggak ada yang nggak mati. Semua pasti mati. Di sini kami bisa membuktikan tentang ketuhanan kami. Kan di sini kan bukan mencari pembenaran, ujilah. Memang dalam agama kan diberikan kebebasan kita untuk memilih agama, tapi sesuai dengan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Banyaknya Tuhan di dunia ini, banyaknya agama di dunia ini, tetapi cuma satu Tuhan yang sebenar-benarnya. Cuma satu. Ketika salah menuhankan tempat neraka, di sini kami mau ngajak kalian. Kok lucu kalian kok menghujat kalian. Kalau nggak terima ya udah, untuk kalian renungkan. Karena kalian jarang baca Bible, maunya naik kalian respect, akan kami tunjukkan ayat. Respect, aku melihat Bible kalian ini, cobalah. Aku aja yang kami aja nggak mengimanin setelah dibaca banyak kali fitnah-fitnahan tentang Nabi, fitnah tentang Tuhan, wah malaikat, ngeri kali. Aku aja yang nggak mengimanin, nggak percaya Nabi kelakuannya bugil, telanjang bulat, coba melakukan pemerkosaan terhadap anaknya, meniduri anaknya. Nabi Salomo 700 istri, Tuhan dikatakan tidak waras, mencuri, coba. Aku aja yang nggak mengimanin, nggak percaya kayak gitu kelakuan Tuhan, nggak percaya. Nabi kayak gitu, penyampai firman Tuhan, kelakuan kayak gitu, siapa yang mau percaya? Nabi itu utusan, kalau kelakuannya kayak gitu siapa yang mau ikut dia? Tetapi itu tertulis loh di Bible kalian. Mau dibolak-balik pun satu perikop selama setahun, kesimpulannya tetap itu. Nggak bisa dirubah lagi. Kan nggak masuk akal Tuhan kelakuan kayak gitu, nggak masuk akal Nabi kayak gitu. Bahkan malaikat pun dari surga dikutuk, Tuhan dikutuk. Malaikat pun dikutuk. Cobalah. Setelah aku cari-cari, tidak ada fitnahan Paulus di sini. Tidak ada di Bible kalian itu fitnahan Paulus. Setelah dilacak lagi, oh ini banyak tulisan Paulus. Tinggal dilacak. Siapa Paulus ini? Nggak ada. Cuman Paulus yang ada fitnahannya. Sedangkan kapan dia bertemu dengan Yesus? Dia sendiri pun Paulus mengatakan, coba, malaikat dari surga pun dikutuknya. Kan ngeri kali nih. Siapapun yang datang kepada kalian dengan memberitakan Injil, ya, walaupun malaikat dari surga, maka terkutuklah dia. Coba, siapapun yang datang kepada kalian, malaikat dari surga memberitakan Injil selain daripada Injil kami, maka terkutuklah dia. Coba, malaikat dari surga aja pun dikutuknya. Apakah malaikat dari surga itu enggak membawa kebaikan? Gila Paulus ini memang. Malaikat dari surga dikutuk, Tuhan dikutuk, nabinya dikatakan melakukan itu. Aduh, ngeri kali. Cobalah di sini kami mau ngajak kalian baca, kalian renungkan, naik kalian ini ayat yang nggak pantas. Silahkan kalian catat, tulis, renungkan. Hidayah itu dari Allah, bukan dari kami. Tapi kalau kalian ketika mau menjemput hidayah, maka hidayah Allah itu akan diberikan kepada kalian. Kalau kayak gini kalian menghujat, ampun kali nih kalian menghujat aja dan mendukung pula itu, mendukung. Astagfirullahaladzim, gila. Ajaran kasih apa lagi gini, semuanya mendukung. Di Bang Endi bijak turun Sofiatul Bang Endi. Aduh udah Bang Endi udah nengok videonya belum? Gila, enak kali demi Quran tuh. Taunya kami memang kalau kalian kelakuan, jangan samanya kita satu Tuhan saling mengajak. Tapi kalau Allah udah mengatakan, memang taunya kami. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim ma anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak beriman. Mau apapun kita bilang, udah kafir ini, apapun tak peduli orang tuh. Mau apapun. Nah inilah dia. Mau apapun kita bilang nggak peduli, kalau udah kafir udah dikunci Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim isawatu wa lahum ajabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Kalau udah dikunci Allah itu,
Kadang-kadang nggak sesuai gitu loh, hukum kasih kalian tuh nggak sesuai yang kalian selalu sampaikan. Belum lagi Isa lagi dituhankan. Kalau brutal, kami nagih. Nggak mengakuin Yesus. Oh beda, Yesus dan Isa tuh beda. Ketika di kalender di bulan 5 kenaikan Isa Al-Masih kalian rayakan, gereja Isa Al-Masih kalian ada, tapi kalian nggak mengakuin Isa Al-Masih. Lucu kan? Hah? Setiap bulan 5 itu cobalah, tanggal merah, masih ingat aku di kalender tuh, kenaikan Isa Al-Masih, bukan kenaikan Yesus. Kalian rayakan, aneh kan? Tapi kalian nggak mau mengakuin, munafik itu namanya. Kalian rayakan hari Paskah itu, gereja Isa Al-Masih ada, lucu kalian, tapi nggak mau mengakuin sama. Nah kapan? Mamanya sendiri pun nggak ada mengatakan dia Tuhan, mamanya Bunda Maria, cobalah. Seharusnya Bunda Maria lah yang lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana Yesus itu. Seharusnya di Bible kalian, Injil Maria, seharusnya, karena dia yang tahu bagaimana penderitaan dia waktu melahirkan. Seharusnya dia menceritakan, itu udah valid. Ini nggak ada. Mamanya sendiri pun nggak ada mengatakan dia anak Tuhan. Kalian pula menuhankan. Marang aja kalian. Lanjut bang.